Kalau TB begini bunyinya, ya udah TB. Iya. Segala firman yang Sang Firman sampaikan kepadaku, Sang Firman Punya telah- siapa? Hah? Tunggu Punya siapa? Bang, biar dibaca dulu Bang Darian. Jadi kita ada edukasi ya. Tolong diulang Mas, Silakan. Oke, baik. Sebab segala firman yang engkau Sang Firman sampaikan kepadaku, yang adalah Sang Firman, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku Sang Firman ini datang daripadamu, ya Sang Firman, dan mereka percaya bahwa engkaulah Sang Firman yang telah mengutus aku adalah Sang Firman. Coba dilawan, Bang. Coba dilawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dirinya sendiri. Waalaikumsalam. Terus coba dinalar lagi, Bang. Sang Firman mengutus dirinya sendiri. Nalar nggak Bang itu? Jadi begini, ini kan ada konsep begini, ada konsep soteriologi yang ini hampir ini gabungan, jadi supaya paham nanti saya buat videonya. Jadi ini Apa gabungan? Aku dan Bapak adalah dua gitu. Itu aja loh Bang. Yang dibuka Darian itu jelas Bang. Sang Firman berfirman kepada dirinya sendiri. Sang Firman mengutus dirinya sendiri. Nalar nggak Bang? Hancur. Jadinya gini Mas, Sang Firman menerima firman dari Sang Firman. Karena Sang Firman adalah Sang Firman, makanya dia menerima firman dari Sang Firman. Begitu. Coba saya yang Setelah baca ya. dituliskan menjadi firman. Nah itu. Mesti ada Roh Kudus, Bang Irwin. Coba Mesti saya yang ada Roh baca ya. Kudus. Coba ya saya yang baca ya nanti biar netizen sendiri ya, biar netizen yang menilai ya. Saya Dan bagian firman kanan telah setelah menjadi tidak ya. genset. Ya. Sebab segala sang firman yang Sang Firman sampaikan kepada Sang Firman telah Sang Firman sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Sang Firman datang daripadamu, daripada Sang Firman, dan mereka percaya bahwa Sang Firman yang telah mengutus Sang Firman. Masuk nggak? Hancur. Yang jelas aspek SPOK-nya Olga Gabrul, nggak bisa. Semua menjadi subjek. Itu. Nggak ada SPOK, nggak berlaku. Bayangin, objek berubah semua menjadi subjek. Gimana toh masih? Macam mana ini? Iya betul. Kamu belajar di mana masih? Sang Firman telah menjadi terang dunia. jadi begini, kalimat itu kan begini, contoh ya, saya analogikan. Silakan. Ya, Dan analogikan. Menyesal saya jadi sastra Indonesia, Bang. Sarjana sastra, saya nyesal banget lihat ini. Iya, lihat. Sarjana sampai Pak Jokowi telah berkata. Jangan ngomong berfirman Pak Jokowi, nggak ada jaga. Lanjut. Iya, firman itu kan dalam bahasa Melayu itu, firman itu Melayu. Nanti dapat sepeda loh, Bang. Gini loh Bang Sir, menyematkan satu kata itu harus pas. Pada saat firman itu disematkan kepada Sang Pencipta, berfirman itu milik Sang Pencipta. Tetapi pada saat disematkan kepada presiden, kita butuh substansinya. Jangan firman gitu loh. Lanjut. Ya terserah lah. Jadi Pak Jokowi pernah berkata bahwa negara Indonesia harus maju. Nah, lalu Pak Jokowi turun ke rakyatnya, lalu ada rakyatnya bertanya, Pak Jokowi, apa yang harus kita lakukan? Nggak tahu. Terus apa Pak Jokowi katakan? Bentar. Ya ini kan saya bercerita. Oh iya, lanjut. Jadi
memberikan perintah kepada wakil presiden, presiden disampaikan kepada pembantu presiden, dan pembantu presiden sudah menerima perintah presiden itu. Ya, nggak nyambung, Bang. Bukan. Jadi Bang, begini pada nggak waktu nyambung. Silakan. Ya, saya bacakan ya. Tunggu mas. Jokowi Jadi, Oke. tunggu mas. bla bla bla. Saya Tunggu dulu, tanya, Bang. saat Biar Jokowi dulu. berkata, dia berkata menyampaikan perkataan itu pada siapa? Sabar bang, biar dulu Pak Sir menjelaskan. Jadi mungkin ada pemahaman beliau yang kita bisa terima. Silakan Pak Sir, jangan dipotong mas. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi pada waktu saya ulangi, pada waktu Pak Jokowi mengatakan Indonesia harus maju. Lalu dia turun kepada rakyatnya. Lalu dia bertanya, rakyatnya bertanya, Pak Jokowi, apa yang harus kita lakukan? Pak Jokowi mengatakan, kamu ingat apa kata Pak Presiden? Iya Pak. Ya, Indonesia harus maju. Indonesia harus maju. Nah, seperti Ya. itu. Jadi dia mengucapkan dirinya sendiri, mengatasnamakan dirinya sendiri, padahal dia Bentar. lagi di Jangan lari ke situ, di bawah. jangan lari. Saat Jokowi mengatakan Indonesia harus maju, dia mengatakan itu kepada siapa? Pada waktu dia di pimpinan, pada waktu dia di Iya, tahtanya. kepada siapa dia ngobrol? Masa ngobrol sama tembok? Kan nggak mungkin. Ngobrol sama Loh, siapa kepada dia? media. Menyampaikan itu pada Intinya siapa? intinya Bang Helel, Bang Jokowi mewakili dirinya sendiri. Itu intinya. Loh, Iya, betul. jadi Jokowi Yang menyampaikan pidato kepada sendiri, media. nggak ada yang diajak ngobrol. Loh, dia Indonesia mengobrol harus ke maju, media, dia di ke sendirian gitu media. di kamar. Ya, coba ayatnya dibesarkan lagi, Pak Anu. Saya mau mengganti perkataan Bentar, saya tersebut dikit sesuai dengan itu. narasi dari bentar, terbaik. Bentar, Bro Darian, bentar. Saya bingung dengan nalar dia. Saat Jokowi mengatakan Indonesia harus maju, dia menyampaikan itu pada siapa? Ya ini Bang, Pada saya dirinya baca. sendiri. Dia menyampaikan di media. Bang, Oh, jadi dia saat pidato itu sendirian. Kalau Nggak ada di media audien. siapa yang nonton? Ya terserah. Gini Bang Kan Ben, sendirian di kamar, Bang nggak ada Ben bilang, audien. Bang Ben bingung. Jokowi aja bingung dengar itu. bisa nggak kalau saya baca Dia pakai seperti ini analogi. kira-kira? Jokowi menyampaikan pidato Indonesia harus maju. Katanya Jokowi menyampaikan itu pada dirinya sendiri. Loh, ini Jokowi lagi pidato sendirian tanpa audien. Nah ini, gitu. ini Bang, makanya saya bacakan Ada dulu Bang. kamarnya. Kan pernah dilakukan Pak Jokowi. Bang Helel, Bang siapa? Bang ini. hanya ya disorot oleh kamera kan? Iya, Karena oke, dia bisa nggak, tapi saya nggak mau pakai Pak Jokowi ya, bahaya ya. Saya pakai Bang Palopo aja dulu ya. Sama aja kan, nggak masalah kan? Iya, enggak masalah. Lanjut. Iya. Sebab segala perkataan yang Palopo sampaikan kepada Palopo telah Palopo sampaikan kepada mereka. Bisa nggak kalau dibaca seperti itu? Gila saya lama-lama. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Udah mulai pusing Saya kan. sesuai dengan narasi yang dia pakai aja. Nah ya bisa kenapa enggak? Apa yang Pak Palopo sampaikan diterima oleh Pak Palopo. Iya. Hmm? Sebab segala perkataan, firman kan perkataan tadi. Nah, engkau ini katanya Palopo, kalau narasi dari dia punya juga Palopo kan. Sebab segala perkataan yang Bang Palopo sampaikan kepada Bang Palopo, bisa nggak perkataan Bang Palopo disampaikan kepada Bang Palopo? Sebentar. Izin dulu bang. Kenapa? Izin. Lanjut. Siapa ya? Ada Saya aja. Saya aja di bawah. Bang Uli, izin bang. Ya izin bang. Ada Bang Suma di bawah mau naik dulu. Izin Bang Uli ya. Standby di bawah dulu ya Bang Uli ya. Siapa yang turun nih? Nah, Bang Irwan. Kenapa turun Bang Irwan? Udah nggak tahan. Udah nggak tahan. Bang Irwan nggak tahan. Saya minta izin ya, saya enggak punya waktu lama, makin jam 9 ya. Boleh ya? Lebih jam Iya Bang. 9. Iya. Lanjut. Oke, siap. Yang kedua, saya mau jawab yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua tentang pembatalan Taurat itu. Ada Gurunda. Pembatalan Taurat Assalamualaikum lagi. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu belum kelar sudah pindah pembatalan Taurat. Aduh. Enggak, kan tadi kan ada dua. Waktu saya sampai jam 9 saya ada Tambah kerjaan. tambah 10 menit lagi lah. Yuk.
Iya, iya, iya. Ya, lanjut. Silakan. Tadi ini agak memut juga ini Bang Suma. Ini memaknai lain lagi nih tadi. Gimana Bang Darian? Iya. Biar Jadi- ada Bang Suma nanti bisa meluruskan. Coba dibaca ulang gitu loh. Ya, Ini edukasi ya. ya, kalau dari narasi dari Sirbaik ini, kalau di awal dia mengatakan seperti ini. Sebab segala firman yang firman sampaikan kepada firman, telah firman sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa firman datang daripada firman, dan mereka percaya bahwa firman yang telah mengutus firman. Gimana ini? Firman ketemu firman lama-lama. Gimana ini? Sebab segala firman yang disampaikan kepada firman telah kusampaikan kepada firman. Mampus. Ampun. Gak gitu tadi bacanya, gak gitu. Pak Sir, Bang Sir, Mas Sir. Yes. Mungkin gak gitu tadi ya Mas Sir ya. Kalau Mas Sir tadi lain loh bacanya loh. Salah Lain itu ya? Bang Darian. Oh, salah, salah. Mas, Oh, ya, Mas, yang ini tadi. Salah. Sebab- Cuma. Oh, ya, sebab Jangan dulu Bang Darian. Biar dulu Bang Gimana? Sir yang baca supaya Oh, ya. kita edukasi ya. Oke, Silakan siap, Bang siap. Sir. Kayak apa tadi, kayak apa? Ntar, saya sapa Brother Juma ini. Brother Siap. Juma. Boleh loh. Sehat kah Brother Juma? Iya, silakan Bang. Lanjut Bang, lanjut. Saya nyimak aja Bang. Nimba Iya. ilmu Bang, silakan. Jangan bang, jangan timba ilmu bahaya. Buang ilmu aja bang. Kita sama-sama semua belajar kan. Walaupun Iya, saya tahu siap. tapi saya belajar juga. Oke, silakan Mas. Baik. Nanti mungkin ada masukan dari Bang Zuma atau gimana cara memanai John 17:8 ini Bang. Silakan Bang. Ya sebelum ini sebenarnya sudah saya sampaikan dulu sama Juma tapi mungkin lupa. Jadi di dalam ini kan kita ada 5 klasifikasi atau 4 sampai 5. Jadi yang firman itu ada 5. Firman itu apa? Firman itu kata-kata yang keluar dari Hashem. Itu yang pertama. Yang kedua, Lanjut. yang Firman ada 5. yang kedua Yesus itu disebut Sang Firman. Yang kedua, yang ketiga, tadi yang sebenarnya yang pertama, yang ketiga, Hashem itu pun Sang Firman. Kenapa? Karena dia menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Tapi tidak hanya berfirman, lengannya itu punya kuasa juga, lengan kanannya itu punya kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Terus yang ketiga, keempat ya anggap saja yang keempat. Yang keempat itu apa yang dikatakan oleh para ulama baik itu Islam, Kristen, pendeta, nabi, semuanya. Berarti dia menyampaikan ucapannya itu adalah disebut Sang Firman. Yeah. Terus Bible, Quran atau semua kitab suci kan disebut Sang Firman. Gitu ya, firman. Nah, baik saya Yohanes 17 ayat 8 saya bacakan ya, sebab segala firman atau semua firman yang telah engkau Sang Firman sampaikan kepadaku, yang adalah Sang Firman, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku yang adalah Sang Firman datang daripadamu, Sang Firman. Dari mereka percaya dan mereka percaya bahwa engkaulah Sang Firman yang telah mengutus aku, Sang Firman. Bagus sekali, mantap. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, Tapi engkaunya ini siapa engkaunya? ya nanti sudah dibahas. Silakan Dainku, ini bagaimana memaknai ini Bang? Silakan. Iya, mohon izin teman-teman sekalian. Ya, Lanjut, kalau Bunda. boleh. Ya, baik, makasih. Bruda silakan. Masya Allah. Ya, makasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai firman, kita tidak terlepas daripada adanya sifat yang melekat pada diri Tuhan, yang kemudian bisa kita lihat di dalam kitab Mazmur 33 nomor 9, atau kita mundur ke nomor 6-nya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan
oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk bumi gentar terhadap Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, untuk menyikapi Yohanes 18 sebenarnya, Yohanes 17 ya, nomor 8, itu bisa kita lihat dari pantauan Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku, firmanku. Jadi ini adalah ucapan, perkataan atau dabar dalam bahasa Ibrani. Yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Jadi antara dabar dengan kehendak itu berbeda. Kehendak, ya, kefes itu tinggi derajatnya. Kefes itu sifat. Kefes itu sifat, ide, gagasan yang melekat pada diri Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan maka akan keluar berupa dabar. Seperti dengan Yesus. Yesus ini berasal dari dabar, berasal dari firman. Bukan kefes itu sendiri, bukan kefes yang adalah sifat pada diri Tuhan, bukan. Dia hanyalah hasil dari dabar. Jadi ketika Tuhan berdabar, berfirman, jadilah engkau hamil, hamil Maria, berasal dari dabar. Dabar inilah kemudian yang menjadi pelaksana daripada perintah, kehendak, kefes yang ada pada diri Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nah, ketika firman keluar dari mulut, itu sudah ciptaan tuh, bukan lagi Tuhan. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi dabar yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah makhluk yang diperintah. Nah, di sini dabar yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Yesus. Yesus itu nanti di lapis ketiga. Dabar sampai kepada malaikat, malaikat sampai kepada Maria, Maria baru sampai kepada kandungan, kandungan baru keluar berupa makhluk ciptaan Tuhan. Lahirlah Yesus. Jauh. Jadi kalau Yohanes 17 nomor 8 seakan-akan dianggap itu adalah Yesus itu firman, oh keliru. Keliru di situ, karena di situ ada kata rema dan ada kata dedomi. Bukan firman bukan sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada firman telah, oh bukan, itu terjemahan keliru. Karena di situ ada dua kata yang berbeda antara kata yang kemudian disebut rema dan kata yang disebut kemudian dengan kata didomi. Jadi firman yang kau berikan telah aku sampaikan, dalam bahasa Yunaninya itu didomi, tetap didomi, tidak berubah dia. Makanya coba Anda lihat di kodeksnya 1325, 1325. Jadi didomi, didomi. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Jadi cuma ada satu kata rema di sana, tak ada dua. Nah, ini harus dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Jadi kalau Kristen ini mau pintar, harus penuh dengan kehati-hatian di dalam memaknai atau mentafsirkan Bible kata per kata. Karena itu bahaya. Karena kenapa? Orang Kristen ini diselimuti oleh terjemahan, mereka takut terhadap original teks kitab mereka sendiri. Jadi sekali lagi kesimpulannya, Yesus itu adalah makhluk ciptaan dalam bentuk manusia yang menerima kemudian rema dari Tuhan untuk ia sampaikan kepada makhluk yang lain, manusia yang lain, di mana dia berasal dari dabar, di mana dabar ini sendiri berasal dari kehendak Tuhan. Berasal dari kehendak. Jadi yang pertama itu adalah kepets, yang adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian ada aksi, lahirlah kemudian dabar. Kemudian dabar ini turun ke bumi, dibawa oleh malaikat, Roh Kudus, sampai kepada manusia bernama Maria. Maria kemudian mengimplementasikan perintah dari kepets itu tadi melalui dabarnya. Tidak akan kembali dabar itu, tidak akan kembali sebelum hamil Maria dan sebelum terlahirnya Yesus. Jadi Yesus dan kita semua itu levelnya sama. Pembedanya hanya dia sebagai nabi. Dia diberi mukjizat, dia diberi kekuatan dan tanda-tanda.
boleh dilihat di Matius 4 nomor 4. Kita dan Yesus adalah sama. Kejadian 6 nomor 3, kita dan Yesus adalah sama. Demikian. Bang Zuma, Iya. boleh diterangkan mengenai Yohanes 12:50? Dan aku tahu bahwa kekal, perintahnya betul. itu adalah hidup yang kekal. Yang kekal ini menuruti perintah atau mengerjakan perintah itu mendapatkan hidup yang kekal. Itu Bang Zuma. Bentar. Iya. Bentar, saya mau Yes. tanya dulu ya. Yes, Kapasitasnya Juma itu apa? Sekolah teologi bukan. Orang Kristen pun juga Begini, bukan. saudara. Bentar. Kita Iya, sudah pernah iya. ketemu dulu waktu itu. Iya, silakan. Kan gini. Ada penjelasan Juma yang melenceng. Kan tadi nggak ikut dalam pembahasan yang pertama. Dia melanggar Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, kan dia melanggar itu. Jadi kan kapasitasnya apa kan nggak boleh. Jadi kan di dalam umat Islam kan hanya tidak boleh membuat kesimpulan. Gitu. Saya loh yang sekolah di sekolah Torah loh. Saya yang lebih Luar berhak. biasa. Hebat. Saya bingung kapasitasnya apa mau menjelaskan kitab orang lain kan nggak tepat. Oke. Berat Karena lawan ini, Bang. Berat lawan ini, berat. Iya. Dia sekolah Torah. Boleh saya respon? Ya, silakan Bang Zuma, silakan. Saya boleh katakan bahwa orang yang sekolah di sekolah teologi itu, STT itu hanya sekolah tipu-tipu. Mereka kemudian belajar Apalagi tentang nih. sabar. Bentar. Kalau Juma mengatakan begitu berarti boleh dibalikkan, kamu juga tipu-tipu berarti. Dibuktikan aja, saudaraku, dibuktikan aja. Kaidah-kaidah yang saya sampaikan, rukun syaratnya itu terpenuhi. Apa itu dabar? Coba, dabar itu apa? Sifat atau hanya makhluk? Itu dulu. Sifat. Sifat. Ya. Itu makhluk itu, Bang. Maaf, saya harus mengatakan bahwa itu adalah sifat apa makhluk perkataan. Itu dabar. Dabar itu adalah sama seperti kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ya kamu kan nggak tahu, brother. Loh, gimana saya tidak tahu? Coba baca Yohanes 17 ayat 8 dalam bahasa Ibrani-nya, coba baca. Kenapa saya harus baca dalam bahasa Ibrani? Nah, kamu tadi singgung rema. Apa? Rema itu ngerti bukan apa bahasa Ibrani. Itu apa coba? Coba kepes itu artinya apa coba? Itu kehendak itu, Bang. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dan Kepes. ucapan Kok ada Tuhan. Ya. kepes? Kenapa? Kehendak itu kepes dalam bahasa Ibrani-nya. Iya, ucapan Tuhan, dengarkan, ucapan Rizon. Tuhan dan kehendak Kehendak itu Tuhan. rizon. La haula wala quwata illa billah. Jangan ngomong dulu kalau Broman selesai berbicara, Bang. Ini pikirnya gimana, Bang? Ini biarkan dulu. Jadi Bang, kalau semua dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan pelafalan kaufates, atau kalau saya nyebutnya kaftes. Ya kan? Anda kan sudah mendengarkan tadi, Anda kan sekolah Taurat tadi katanya. Harusnya Anda sudah paham itu. Yang disebut kaufates itu adalah kehendak yang melekat. Tapi itu bukan makhluk. Yang disebut makhluk itu adalah dabar yang keluar dari mulut. Seperti suara knalpot itu bukan knalpot. Suara mesin itu bukan mesin. Suara Bang Suma itu bukan Bang Suma. Nah, ini yang harus dipahami. Suara Anda bukan Anda. Suara Anda adalah sesuatu hal baru, pribadi baru yang terlontar dari Anda. Baca Low battery. Please Coba baca charge. Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani. Ya kenapa Anda harus menguji saya Ibrani? Sakit hati rupanya. Katanya kamu tahu bahasa Ibrani. Sekarang saya tantang Yang kamu mengatakan bahasa saya Ibrani. tahu Ibrani siapa barusan? Oh, nggak tahu siapa ya. Santai aja, Anda, brother. Kita juga Anda yang mengatakan Anda sekolah Torah. Mungkin sekolah urat barangkali. Saya berani mengatakan STT itu sekolah tipu-tipu. Ayo. Ya sama, kamu juga suka tipu-tipu kan? Sama Ya aja. enggak, saya enggak sekolah kok. Sekolah tipu-tipu itu maksudnya apa? Ketika dia tahu bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, bagaimana caranya penipuan itu terjadi sehingga Yesus itu menjadi Tuhan? Itu STT itu. Baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Nggak usah ngarang-ngarang, bebas. Yohanes 1 nomor 1, apakah Yesus ada di sana? Ayo jujur. Sekolah STT tipu-tipu. Di mana Yesus di sana? Beresit haya hadawar.
Yang mana yang Yesus di situ? Tunggu. Bentar, Yohanes bentar. 1 nomor 1 yang mana yang Yesus di sana coba? Ajarin saya coba. Tadi kan Zuma Ajarin kan, saya. Tadi kan Zuma kan Ajarin terlambat. saya. Yohanes Cuma kan 1 nomor 1 terlambat. di mana Yesus di sini? Ibunya aja belum ada. Ibunya Yesus belum ada di sini, kok Yesus sudah ada. Gimana? Mana ceritanya nih? Beresit haya hadawar, fe hadawar haya imha Elohim, fe ha Oke. Elohim. Iya, Bentar, iya. fe ha Elohim dan Elohim haya hadawar dan Elohim adalah firman. Kamu mau Oke, terjemahkan gimana? Yesusnya mana? Yesusnya mana? Yang saya tarik, yang saya tanya, Yesus mana? Yesus di mana? Hadawar. Ketika Hadafar dengan Elohim bersama-sama di situ, Yesusnya di mana? Pulang kampung. Elohim disebut hadawar. Tak ada Elohim disebut Hadafar, ada. Imha Ada. Elohim, fa Elohim haya hadawar. Makanya saya suruh baca kamu. Yang satu. Oh, buka. Siapa yang buka? Tolong buka. Sudah, nggak bahasa usah Ibrani. terlalu ribet. Jangan mempersulit diri, jangan sampai saya uji Anda. Nggak usah. Tolong tunjukkan aja Yesus di sana ketika Hadafar dan Elohim itu bersama-sama. Yesus di mana? Ibunya aja belum ada kok. Bos, tolong bukakan dalam bahasa Ibrani Yohanes 1 ayat 1. Bahasa Tidak Ibrani. usah, nggak usah. Kamu tunjukkan aja di mana Yesus di situ pada saat Hadabar bersama dengan Elohim. Dan Mana Elohim itu Yesusnya? adalah Hadafar. Saya paham, saya ngerti. Anda belum sunat, saya sudah lahir. Saya tanya sama Anda, Yesus di sini mana? Pada saat Dafar yang keluar dari Elohim itu Yesus di mana? Kok keluar dari Elohim? Dari mana kamu kata Dafar keluar dari Elohim? Coba Yesaya 4:4, Yesaya 11 kubacakan Yohanes sama Anda 1 tadi. ayat 1. La haula wala Yohanes quwwata. 1. Konsep Yunani jangan Anda bawa ke konsep Ibrani. Konsep Inilah Yunani itu celakanya. konsep Ibrani. Ini konsep Hinduism, filsafat Yunani nih yang Anda bawa. Jangan Anda bawa ke rasa bahasa Ibrani. Cuma Itu namanya gepeng. Justru yang ada di sejarah agama Katolik Anda itu dari Ibrani ke Septuaginta Yunani. Anda jangan balik. Itulah aku katakan tadi, STT sekolah tipu-tipu. Anda ingin membalik dari bahasa Yunani ke Ibrani. Apa kepentingannya? Sedangkan ratusan tahun pendiri agama Anda dari Ibrani ke Yunani. Gepeng juga abangku ini. Sekarang tunjukkan ketika Hadafar bersama dengan Elohim, Yesus di mana? Itu aja dulu. Hadafar itu lah. Yesus. Bagaimana Anda mengatakan Hadafar itu adalah Yesus? 1 ayat 14. wala quwata illa billah. Bagaimana Anda mengatakan Hadafar itu Yesus? Gimana Yohanes 1 ayat ceritanya? 14. Loh, kamu nggak Oke, kalau Hadafar itu adalah Yesus, dengarkan saya. Sebelum Maria hamil, Yesus di mana? di langit. Di langit. Jadi dia turun dari langit berupa bayi turun. Gitu. Hah? Begitu maksudnya, si bayi ini berupa sperma turun dari langit menjadi embrio sampai di bumi langsung iya mana nenek gitu. Jangan ngarang-ngarang, Bung. Jangan ngarang-ngarang. Anda sekolah tipu-tipu itu hasilnya itu menipu diri Anda sendiri dan ditertawakan anak SD. Oke. Saudara, Rema yang diantar, sabar. Rema yang diantar kemudian oleh Gabriel kepada seorang wanita bernama Itu Maria. kan konsep Al-Quran. Itu konsep dalam kitabmu. Itu konsep dalam kitabmu. Konsep Quran itu tidak ada dalam Kalau konsep. begitu pertanyaan saya, di mana anak Maria pada saat ibunya belum hamil? Kau katakan di langit. Bagaimana caranya dia turun ke bumi? Aku telah ada sebelum dunia ini ada. Oh, iya, oke, silakan dengan konsep paganisme Anda, silakan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya manusia Yesus turun ke bumi? Dia menjelma menjadi manusia, kan dia sudah katakan tadi di dalam Yohanes 1:14. Menjelma menjadi manusia. Lucu. Gimana ceritanya menjelma itu ajaran dari mana menjelma?
Cuma Ada enggak? kamu Ada hanya tidak? bisa Dengar. bertanya. Ada Bentar, tidak? bentar dulu. Nggak Ada bisa. tidak Rumusmu, kemudian Gabriel cuma atau Roh Kudus rumusmu atau Roh hanya Halus? bertanya. Tidak boleh Oh, menjelaskan. nggak bisa. Sarjana tipu-tipu nggak boleh. Di depan saya itu hanya sampah, ilmunya cuman untuk jualan obat di gereja. Di depan saya itu hanya remah-remah. Berarti Oke? kamu juga jualan obat di STT itu tempatmu, sekolah kan? tipu-tipu. Bagi saya itu hanya jualan sampah. Nah, sama Paham? saya juga menganggapan Ah. kamu adalah Oke, mari kita buktikan. Saya bertanya, boleh? sama aja. Saya bertanya, boleh? Silakan. Oke, siapa yang menciptakan Kamu hanya boleh tangan? bertanya. Oke. Siapa yang menciptakan tangan imutnya Yesus ketika dia bayi? Dia menjelma menjadi manusia. Tidak ada menjelma. La haula wala quwata illa billah. Yohanes 1 ayat 14. Yuk, Yohanes 1 ayat 14 mau dihapus. Firman itu telah pintar atau menjadi. tidak? Firman itu telah menjadi. Nah, firman itu terus sang firman hadawar. Mana ada sang firman tuyul Hadawar. penipu? Loh, Mana hadawar. ada di situ? Coba bahasa Yunaninya tunjukkan ke saya. Jangan Loh, kau ke Yunani. Ibrani. Bos. Nggak ada, boleh kau tipu di sini. Silakan kau tunjukkan kepada saya. Bukakan host. Buka, silakan. Yohanes 1 ayat 14. Silakan. Nah, ini sekolah STT mahal-mahal dia bayar hanya untuk nipu ini. Ya sama, kamu hanya datang untuk Saya menipu, kan? tidak perlu sekolah tinggi-tinggi sama seperti Paulus. Gak perlu Kamu sekolah tidak tinggi-tinggi, menipu, bisa brother. mengarang 13 buku kok Paulus itu. Kamu nantang-nantang orang gitu kan. Saya lihat Ya aduh, sudah, saya ini kau sudah lihat. berhadapan dengan saya, apalagi? Ayo, praktik. Nantang-nantang. Ah, Ngomel. silakan. Enggak usah curhat, enggak usah nangis. Ini bagus ini kalau sekolah STT. Kalau sekolah STT itu saya lawannya memang. Kalau cuman pendeta biasa mah. Tadi ngakunya sekolah Torah. Anda pernah di yeshiva, saya tanya. Yang aku sekolah Torah tadi. Yohanes 1 ayat 14. Anda pernah ke yeshiva? Pernah sekolah di yeshiva Anda? Jangan disiksa, Bang. Kesian. Dia Yohanes 1 dicetak ayat untuk 14. nipu aja. Mereka ini Yohanes 1 dicetak ayat untuk 14. menipu, bukan untuk memberikan ilmu. Yohanes 1 ayat 14. Tolong host bukakan dalam bahasa Ibrani biar melek semuanya, biar matanya cuma juga melek. Kenapa larinya ke Ibrani, Tuyul? Perjanjian lama itu dituliskan bukan untuk orang Ibrani, tapi untuk orang Yunani. Jangan kau ngadi-ngadi. Jangan kau nipu di sini. Yohanes itu orang Ibrani, orang Israel. Iya, murid berbahasa Yesus Ibrani. tahu. Saya ngerti. Kalau murid Yesus, penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Jangan kau Murid ngarang. Yesus. Kau ini sekolah tipu-tipu betul hanya menipu kan kerjamu? Ya, kamu Di mana yang kau dapat menipu. tunjukkan di mana literasi yang kau bisa gunakan bahwa penulis Yohanes itu adalah murid Yesus? Tunjukkan ke saya. Satu aja. Dalil. Tunjukkan. Nangis kan? Nangis kan kau? Sekolah tipu-tipu, mahal bayar-bayar, habiskan waktu. Tunjukkan bahwa penulis Yohanes itu bukti akuratnya ada samamu. Bahwa dia murid Yesus. Tunjukkan. Ayo. Ayo kita jangan Israel. nangis. Jangan Israel nangis. kita. Enggak. Jangan Israel kita. nangis. Hah? Ke Israel kita. Ke Ke Israel. Israel. Sekolah tipu-tipu. Kau lawanku. Sekolah tipu-tipu Manuskripnya itu ada di paling sana. takut sama Bang Suma. Enggak, Manuskripnya saya ada di butuh. sana. Loh, Saya saya butuh tantang kamu kamu, ayo kita ke tunjukkan Israel. Kamu kepada juga saya mau bukti bahwa pengarang kitab Yohanes itu murid Yesus. Bukti. Saya tunggu. Iya, ayo kita Mana? ke Israel, yuk. Lah. Monumennya ada di sana, manuskripnya ada di sana. Saya butuh bukti kok jadinya ke Israel. Gimana sih? Manuskripnya ada di sana. Manuskrip tertuamu itu abad keempat, Tuyul. Manuskrip yang paling tertua abad keempat. Kamu anaknya Tuyul. Tuyul itu tukang tahayul. Kami itu sedang bertahayul. Subaidah. Kau ini, tunggu bang, sir. Rum ini nggak usah saling ini loh. Yang itu Iya, kasih iya, ya, Bang. ucapan Tuyul katanya. Iya, tukang tahayul. Nggak boleh begitulah, diskusi aja, jangan. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Saya nggak tahu, Gurunda gitu. Iya.
Emang Guru ndak dari tadi dia bahas tentang Ibrani, emang ada sih adakah perjanjian baru itu berbahasa Ibrani? Nggak ada. Perjanjian baru Itu kerjaan Kristen mesianik atau mesin mekanik. Nggak ada. Itu tipu-tipu Kamu itu. percaya sama orang dusta. Loh, Gini tapi saya cari memang nggak ada, Perjanjian baru itu Pak. dalam bahasa Ibrani. Saudara, namamu siapa? Sirbaik STT, Sirbaik sekolah tipu-tipu. Kutanya samamu sekarang. Bible yang sampai ke orang Indonesia bernama Bible Yohanes. Dulunya adalah karangan Yohanes. Saya tanya, saudara, tolong buktikan kepada kami di sini bahwa karangan Yohanes itu betul-betul adalah tulisan murid Yesus anak Zebedeus. Saya tunggu. Kau butuh berapa jam? 3 jam, 4 jam, 5 jam, 1 minggu, 1 tahun? Atau mau lanjutkan lagi S3-nya, S5, sekolah tipu-tipunya? 100 tahun, silakan. Silakan. Ya, 100 Memang tahun. butuh 100 tahun untuk mengedit supaya di situ muncul bahwa Yohanes itu adalah tulisan anak dari Zebedeus. Nah, coba. Kamu ku ajak ke Israel ndak mau, manuskripnya di monumen di Yerusalem. Biar matamu melihat. Kalau izin, kalau manuskripnya Inilah ada yang di saya katakan, Yerusalem, teman-teman, mohon maaf ya, saya tidak merendahkan, tapi ini fakta. Sekolah tipu-tipu ditanya, mana bukti kitab Yohanes tulisan murid Yesus? Mari kita ke Israel katanya. Itu apa namanya? Artinya tidak ada. Tidak ada Bang Suma. Itu buku yang wartawannya tidak diketahui siapa. Itu adalah surat kabar yang wartawannya lepas, tidak diketahui siapa. Gitu aja kok, sederhana. Selesai kita. Silakan teman yang lain. Lanjut. Saya minum Bodrex dulu. Silakan. Ya izin. Pertama, Anda bilang manuskripnya ada di Israel. Saya tanya, kodek apa namanya? Saya cek Kamu itu. tahu artinya kodek enggak? Iya, manuskrip Malah kodek. nanya balik, ini heran saya orang ini. Kodek itu manuskrip. Saya tanya, kodek apa yang ada di Israel itu? Kodeks aja nggak cek tahu, kodeks natif komunitas nggak tahu. Aduh. Bentar saya jelaskan. Kodeks apa? Kodeks. Bentar saya jelaskan dulu. Kodeks Iya, itu nama adalah kodeksnya. Saya butuh nama kodeksnya. Kodeks apa? Manuskrip apa? Saya cek itu. Bentar. Kodeks itu adalah nama batang pohon yang kulitnya dijadikan lembaran-lembaran seperti papirus ya. Kodeksnya itu adalah kodeks. Aduh, kurang kencang tap-tapnya teman-teman. Kamu bertanya saya jawab. Jangan masalah kamu Coba nggak di museum percaya. mana? Saya mau tahu Kan kodeks saya Matius katakan. ada di museum mana? Saya cek ini. Israel di Yerusalem. museum mana? Yerusalem. Museum apa namanya? Lah, Museum Yerusalemnya Museum apa kodek namanya? Matius, kodek Markus, kodek Lukas. Kodek Matius, kodek Markus, kodek Lukas ini dapat dari mana? Coba tunjukkan infonya. Itu informasi dari mana itu? Inilah kamu nggak punya ilmu Lah, kamu dengan tahu cara kamu nggak punya kamu tahu arti kodeks nggak sih? Sir. Lah, kamu tahu arti kodeks nggak? Baru sekarang ada kodek Matius. Kan geblek ini. Kodeks Ya, kamu tertua yang adalah geblek. kodeks Sinai. ilmu katanya. Kamu kan tahu Pengalaman kodeks saya. Aku dari sekolah Nah, kamu kan Torah. tahunya kodek Vatikanus kan? Kamu tahu Vatikanus itu adalah salinan. Iya, emang ada apa yang lebih tua dari kodeks Sinai dan kodeks Vatikan? Saya tanya. Kodek Kodek Matius, kodek Markus, kodek Lukas. Di mana itu kodek Vatikanus. Matius, kodek Markus, kodek Lukas itu? Wah, kamu nih sok pintar tapi wah, Orang aneh pernah kamu. sekolah, ngaku-ngaku lulusan sekolah Torah. Ntar kalau aneh uji Torah, mencret pula kau di atas tempatnya Bang Palupo. Ya kamu yang mencret. Saya uji Coba kamu. saya uji Torah. Oke, kita sapa dulu. Diam dulu, Sir. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu gitu loh. Maaf, Kurunda. Saya tahu. Saya juga Saya baru sudah belajar ketemu gitu dengan loh. Kamu bawa sudah Ibrani, bertemu dengan PD, Tuhan, kamu bawa Tuhan. Ibrani. Salah kamu. Izin Bang Palupo, saya penasaran dengan klaim dia yang mengatakan sekolah Torah. Saya kasih pertanyaan satu tentang Torah ya. Ingat, ini pertanyaan seorang talmid di sekolah yeshiva yang paling dasar, anak kelas 1 SD. Saya tanya kamu, Torah disusun dari 3 kategori. Sebutkan, jelaskan, berikan juga masing-masing contohnya per kategori. Silakan. Mampuslah kau. Nah, terus kamu bisa apa coba?
Bagus, jawabannya bagus. Pertanyaan anak kelas 1 SD Kacau, kacau. di sekolah Torah. Torah paling dasar, paling basic. Bisa jawab. Berat lawan. Dari 3. Salah nggak saya bilang ST itu tadi itu? Salah nggak saya bilang tadi? Iya, ngakunya sekolah Torah. Betul. Saya kasih pertanyaan paling nggak basic tahu. di Yeshiva, anak kelas 1 SD dia nggak bisa, gila nggak? Loh, kamu mengatakan Torah itu dibagi 3. Apa? Pertanyaanmu aja kamu nggak tahu. Torah tersusun dari 3 kategori. Dengerin pertanyaan saya. Torah tersusun dari 3 kategori. Sebutkan masing-masing kategori beserta penjelasannya dan masing-masing contohnya. Silakan. Ya, kamu bertanya, kamu keliru pertanyaanmu. Keliru, kau yang nggak bisa. Mati balik. Ajarin dong. Coba. Jangan-jangan halaka aja nggak tahu orang ini. Coba tanya, halaka itu apa? Kamu Kristen, kamu Torah tersusun dari 3 kategori. Pertama adalah kukim, kedua adalah mispatim, ketiga adalah edot. Sekarang saya tanya, apa itu kukim, apa itu mispatim, apa itu edot? Mispatim itu perintah. Doraemon, hadir. Bagus, betul jawabannya. Mispatim apa? Berikan aku jawaban. Mispatim apa? Bagus jawabannya. Baik, oke, udah ya, selesai intermezzo. Kamu diam dulu, Sir. Kalau nggak tahu, tanya gitu loh. Jangan sok tahu, bahaya kamu. Apalagi lah, Bang Suma. Ya, sabar. Pak Adi, kita sabar dulu. Pak Adi, selamat malam. Selamat malam Pak Palopo. Iya, ini bagaimana ini Pak Adi? Sama ini, sama aja ini. Lebih parah kalau ini lebih parah. Ini gimana ini Pak Adi? Ini ahli bahasa Ibrani kok nggak tahu dasarnya Ibrani. Gimana nih Pak Adi? Silakan. Iya. Jadi saya hanya tahu bahasa Indonesia, kita diskusi bahasa Kan Indonesia bilang kan. saja. Oke, siap. Tapi Bang Palopo izin sedikit ya. Tadi katanya si Sirbaik ini katanya firmanku ada 5. Ini gimana ini? Itu ilmunya dari mana itu? Apa ada tertulis di Bible atau gimana ini? Katanya firmanku ada 5 tadi katanya. Kok seperti Balonku balonku mungkin ada Bang. 5? Balonku ada 5 barangkali. Ini saya masih catat Gurunda. Ini saya masih catat Gurunda. Firmanku ada 5 katanya tadi. Firman ada 5 katanya. Tadi apa kata Kau sendiri nggak ada, itu memang tolol dia tuh nggak ada. Saya sedikit lagi ya. Saya mau kasih tahu sebentar. Sebenarnya saya dengan Juma sudah pernah ketemu. Ya, kita sudah pernah diskusi tentang Yohanes dan saya sudah tuliskan, saya sudah sebutkan Yohanes itu adalah penulisnya dan dia menggunakan subjek ketiga yaitu dengan katanya. Kalau kamu ingat itu saya. Iya, hampir Oke, semua itu pendeta kita bahas kutatar semua itu materi-materi itu dan mereka nggak bisa Sudahlah, lolos dari sana. Nggak usah kamu memalukan gitu loh bagi saya. Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Terus yang kedua ya, terus Ini seperti ini teman-teman, kayak ikan teri pakai helm bawa Firman itu ada pisau. 5. Tantang saya bulat. Firman itu ada 5 ya kategorinya. Hashem itu sang pencipta itu adalah sang firman. Tapi itu tidak masuk kategori, itu kategori lain. Jadi yang pertama itu adalah ucapan yang keluar dari Hashem itu adalah firman. Yesus itu disebut sang firman. Mati Mija. Ucapan Aduh, parah. Sir baik. Kamu tahu nggak makna sang firman dikatakan sang firman? Sang berkehendak, betul? yang tidaklah beda. Firman. Jadi bahasanya gini Bang Suma, sang firman berfirman kepada sang firman dan diterima oleh firman, disampaikan kepada nabi, setelah itu dituliskan berbentuk firman. Nah, seperti itu tadi itu. Jadi ulang firman utina. Firman itu kehendak, ketika disandangkan sang firman artinya sang berkehendak. Betul?
Firman itu Gimana bahasamu itu gimana? Mati nih Ja. Berat lawan ini Bang Suma. Berat lawan. Kalau gini, itu kalau Ikan teri teologi pakai helm. Islam itu terserah kamu ya. Kalau teologi kami nggak ada seperti itu, gitu ya. Terserah kamu yang bodoh memahami, bukan terserah kamu yang nggak paham, itu aja. Bukan Ya, terserah. terserah kamu lah. Kamu yang pintar terserah. Kamu saya enggak butuh seperti itu gitu ya. Kamu kan bertanya saya jawab. Tugasmu hanya bertanya. Saya menjawab. tugasmu apa? Tugasmu. Tugasnya menyesatkan itu. Ya, terserah. Silakan Bang Suma diambil alih kembali. Silakan. Ini salah pemahaman ini. Kamu tadi itu sang firman ada 5, kayak balonku ada 5 itu. Macam mana kau bisa bagi-bagi sang firman? Coba dijelaskan dulu. Mungkin saya baru dengar juga nih Bang Suman ya. Firmanku ada 5. Ini baru dengar saya ini. Silakan Pasir. Saya sudah jawab. Enggak ditanyakan sama Bang Adi aja ini. Jangan dulu Bang, jangan dipotong dulu Bang Darian. Biar dia jelaskan, kita edukasi. Oke, siap, Karena siap. saya baru dengar dulu ini. Lanjut. Selama saya dengar sama Bang Suma, baru saya dengar ini firmanku ada 5. Nggak tahu juga nih. Silakan. Baru Pak firmannya. Nah, Iya. Banyak kali firmannya. Lanjut terakhir ya sebelum saya. Ya. Oke, teman-teman yang nggak boleh ketawa ya. Siapa yang ketawa di kick ya. Di bawah siapa yang ketawa saya blokir ya. Ini harus tegas ini. Silakan Pasir. Iya, jadi firman itu adalah di dalam konsep teologi tambahan saya. Karena itu Diskon. Dikurangi lagi 1. Iya, diskon karena mau 17 Agustus. Jadi bentar. Firman itu adalah ucapan yang keluar dari mulut Hashem. Itu disebut firman. Yesus disebut juga firman atau sang firman. Waduh. Ngarang bebas ini. Kok ngarang bebas? Kamu Di mana bertanya, Yesus disebut sang firman? Di mana? Beresit Hadafar Lama Beresit Barahalayau. Balau Doraemon datanglah. Tidak ada pernah Yesus disebut sang firman. Bagaimana mungkin sang dengar? Itu kan pemanaan aliran kepercayaan ente aja. Bagaimana Itu kan mungkin? Dengarkan kamu saya. kamu nggak ada Dengarkan hakmu. saya. Nggak ada Ya, hakmu menjelaskan kepada sekarang saya. definisi Kamu sang bukan- firman itu apa? Ayo, apa? definisi sang firman itu apa? Ucapan. Ya ucapan. Inilah kelemahan IQ itu rendah kali. La haula wala quwata illa billah. Sang firman itu artinya yang maha berkehendak. Itu sang firman. Itu kan definisimu ya. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin? Tidak ada hubungannya dengan saya. Bedakan Itu sang Muhammad firman Muhammad. dengan si firman. Kalau si firman yang sering cetak bola. Kalau sang firman itu yang maha berkehendak. Yesus jangankan sang firman, firman aja kagak. Yesus itu bukan firman, apalagi sang firman. Cobalah pakai sedikit otaknya saudaraku ya. Ya, Jangan kamu yang karena Anda bergelar STT sampai kamu sombong. Begini, saya bacakan dulu lah Yohanes 20 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Sang firman jadi daging gitu. Mana ada? Hadafar, Basar. Bung. Saya mengucapkan dalam bahasa Ibrani. Bung, saya tanya sama saudara. Sudahlah, kamu diam saja. Perjanjian baru itu tidak menggunakan bahasa suci. Perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani. Jangan kau pakai bahasa suci. Bahasa Yunani itu salinan. Dari mana kau dapatkan original teks manuskrip tertua kitab Yohanes itu bahasa Ibrani? Di mana itu? Kamu punya uang enggak? Saya sudah tantang. La haula wala quwata illa billah. Sombongnya minta ampun. Sombongnya minta ampun. Kau ngerti enggak? Papirus, ngerti enggak kamu tuh? Naskah papirus itu ngerti enggak?
Aduh, kamu enggak bingung saya. Bingung lah. Makanya lo mau Nggak ngajarin bisa saya. kau nipu di sini. Kamu nggak bisa nipu di sini. Di gereja memang bisa. Kamu itu dibentuk sebagai lulusan keserjanaan untuk nipu jemaat. Tidak bisa kau nipu di luar Kristen, nggak bisa. Susah kamu itu. Cuma. Nggak ada artinya. Gini Nggak ya. ada. Jadi kan saya sudah kasih tahu. Ini yang saya tunggu dari suaranya Bang Zuma. Ketawanya ini yang khas ini gua tunggu ini. Lucu. Ini lucu. Saya sudah pernah kasih ke kamu kan. QS 10 ayat 94. Jika kamu ragu, tanyalah kepada orang yang membaca kitab Iya. kamu. Oke? Mulai ngarang. Al-Quranku itu lebih tua daripada kitabmu. Kok mau tanya samamu? Lucu kan? Yang dimaksud di sana adalah Bani Israel, ahli kitab kamu. Kalau kamu itu bahlul kitab, apa yang harus kutanya samamu? Membedakan antara sang firman saja dengan si firman kamu nggak bisa. Saya mau bertanya sama bahlul kitab. Najis tralala tralili, mana bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pamit ya, Waalaikumsalam. saya sudah menjawab semua ya. Yang tentang Torah yang dibatalkan tuh perlu dijawab enggak? Udah, kalau dari kamu sih. Tadi kan ada. Udah, kamu belajar lagi. Belajar, kumpulkan dosen-dosenmu, suruh masuk di TikTok, cari yang namanya Bang Zuma, biar tak ajarin mereka. Ya. Saya baru dapat berita baru ini Bang Zuma. Ternyata di Bible itu Nabi Muhammad lebih duluan lahir daripada Yesus. Mati Mija. Iya, saya berani katakan ini. Kalau saya salah, saya siap saya dipanggil guguk. Jangan panggil nama saya. Serius, ada datanya di Bible. Bagaimana Bang Sir? Mau kita taruhan? Ya silakan tunjukkan. Oke, baik ya. Ingat ya kata-kata saya, Nabi Muhammad lebih duluan lahir daripada Yesus. Baik. Mbak Sir buka Lukas 2 nomor 11. Lukas 2. Ingat ya. Ingat. Lukas 2 nomor 11. Ayo. Coba. Berani buka Lukas 2 nomor 11? Kacau. Ayo coba buka. Sir. Buka Lukas 2 nomor 11. Semeron katanya, Semeron. Saya bacakan ya. Iya, bacakan. Iya. Lukas 2 nomor 11. Mati Pada Mija. hari ini telah lahir bagimu. Sabar. Ini hari apa sekarang? Ini hari apa sekarang? Ini hari Kamis. Nah, coba baca Lukas 2. Allahu Akbar. Ya. Kapan Yesus Pada lahir hari menurut ini Lukas? telah lahir bagimu. Hari ini baru lahir. Hari ini. Sama dengan Matius 28:15 itu. Ya, kamu bangga. Allahu Akbar. Kata Semeron di situ memang betul. Pada hari ini betul. Aduh, payah. Hari Kamis kan? Pamit ya. Terima Hari kasih Kamis. ya. Besok dibaca hari Jumat lagi. Tiap hari lahir. Tapi kalau dibaca tanggal 25 mereka bilang benar. Ini bulan Desember tanggal 25. Benar. Allahu Akbar. Insyaallah. Sorry ya Bang Sir ya, sorry ya. Matius, Maaf gila ya. kali ini orang. Geblek emang. Enggak, ini gini deh. Lagu-laguannya dia Ibrani gitu loh. Sekolah Torah. Wah, berat lawan Sekolah- ini gue bilang kan. Orang kita bilangnya sekolah tolo. Orang sini. Kalau Torah ditanya tentang Torah yang paling basic, ngaku-ngaku sekolah Torah, geblek tenda. Sekolah Torah. Mungkin kayak saya Bang, cuman kursus-kursus biasa Ibrani jarak jauh. 2 kali pertemuan dia bilang sekolah Torah. Baru bisa engeja. Iya, kalau ada lulusan Yesifa yang macam gitu, udah di drop out sejak awal udah. Jangan lulus. Kelas 1 udah di drop out.
bukan sebenarnya bukan kelas gurunda sebenarnya. Makanya dari tadi kita buat mainan aja. Dari tadi dibuat mainan aja. Asli. Firmanku ada 5, bagus tuh di buku lagu tuh. Dari mana lagi dalilnya di bawah tuh firman Aduh, Tuhan? nggak tahu. Tadi sebenarnya tadi saya mau. Nah ini Bang Adi nih, Bang Adi monitor. Siap, Bang, siap. Iya. Saya monitor. Iya, gimana nih Bang Adi? Masa katanya tadi firmanku ada 5, ini gimana Bang Adi? Menurut Bang Adi gimana pemahamannya Bang Adi ini? Cocok nggak? Lulusan STT Pak Di. Katanya Itu si lulusan Sir STT. Baik tadi itu lulusan STT mengatakan firmanku ada 5. Nah habis itu dirubahnya lagi. Firman itu ada 4, cuman yang satu bonus katanya. Gimana ini? Gue bingung. Coba cocok nggak Anda sama perkataan Sir Baik ini? Bisa nggak Anda menyambung narasi dia? Baik, saya mengatakan ada 45.000 denominasi gereja memahami Bible dengan pemahaman sendiri. Ada lagu balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya merah, kuning, kelabu, merah, putih, dan biru. Meletus Bagus. ternyata balonnya ada 6. Balonnya ada 6 Pak. 6 Pak balonnya. Merah, putih, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus Iya. balon hijau. 6 Pertanyaan balon. saya balon hijaunya itu datangnya dari mana? Artinya judulnya 5 balonnya, ternyata faktanya ada 6. Ngerti ya? Ya, merah, putih, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau. Berarti 6 balonnya. Satu yang meletus, ya. Jadi 6 balon di situ. Jadi kita serius. Aku sudah mengikuti tadi sebelum Pak Juma masuk, saya sudah ikuti tentang Yohanes 17 ayat 8. Saya mau terangkan apa yang saya pahami tentang Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8, posisi Yesus adalah menerima firman dan menyampaikan firman. Posisi itu Yesus adalah utusan. Itu. Jadi Yesus menyampaikan firman, posisinya adalah sebagai utusan. Selaras dengan Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sebelum genap waktunya Allah mengutus para nabi. Selaras dengan Ibrani 1 ayat 1, pada zaman dahulu Allah mengutus para nabi menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Ibrani 1 ayat 2, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Kalau di Ibrani 1 ayat 1, para nabi itu ditolak. Nenek moyang bangsa Israel menolak para nabi. Tertulis di Yeremia 7 ayat 25 sampai 26 bahwa semua nabi-nabi itu ditolak. Tetapi Yesus menyampaikan firman, bangsa Israel itu menerima. Bangsa Israel yang menerima itu adalah murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid Yesus. Datanya di Yohanes 17 ayat 8, 9, dan 20. Demikian yang saya pahami. Poin Pak Di, poinnya apa? Poinnya, Yohanes 17 ayat 8 itu posisi Yesus sebagai utusan menyampaikan firman dan bangsa Israel menerimanya. Oke, berarti 17. Sabar, berarti poin 17:8 Yesus adalah utusan Tuhan. Benar. Nah, oke. Lanjut Bang Suma. Oke. Nah, terus kalau dia adalah utusan Tuhan dan murid-muridnya percaya ending tertinggi dia hanya utusan Tuhan, lalu Kristen dapat ilmu dari mana Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Baik. Silakan. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu malaikat. Weh, mati meja. Di Lukas 2 ayat 8 sampai 11, malaikat berkata kepada para gembala di padang bahwa hari ini telah lahir Kristus juru selamat Tuhan. Selaras dengan Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43:11 bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Nomor 10-nya? Nomor 10-nya sebentar saya baca.
Mati bija, mati bija. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi setelahku tidak ada Tuhan yang dibentuk, betul? Betul. Nah, siapa yang dibentuk menjadi daging di Yohanes 1 nomor 14? Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu yang ada di sorga, yang adalah Allah, telah menjadi daging. Itulah anak tunggal Bapa. Jadi ini Tuhan kan mengatakan Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Betul? Yang mengatakan Yesus Tuhan adalah malaikat. Malaikat mengatakan malaikat kan mengatakan perkataan Tuhan, kan? Ya, sekarang tinggi mana derajatnya antara perkataan Tuhan di Yesaya ketika mengambil kesaksian dibandingkan dengan Lukas yang entah ketemu di mana dengan malaikat, lalu pakai kacamata apa dia didatangi oleh malaikat. Itu kan cuma hasil penyelidikan Lukas. Di mana Lukas pernah melihat? Di mana Lukas pernah lihat malaikat? Baik. Lukas 1 ayat 1 bahwa banyak orang menyusun berita. Ya kan? Jadi banyak orang itu menyusun berita, berita itulah yang diselidiki oleh Lukas. Nah, kebenaran daripada berita itu siapa yang mengukur? Berita itu bersumber dari gembala, para gembala menceritakan kepada banyak orang. Banyak orang itu menulis. Maksud saya, siapa yang menjadi tolak ukur informasi Lukas itu betul? Yesus. Baik. Yang menjadi tolak ukur bahwa Allah melalui malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada para gembala di padang. Para gembala ini para gembala ini menceritakan kepada banyak orang. Gembalanya banyak orang siapa? Itulah yang menulis. Gembala banyak ini orang siapa? ini kan para gembala yang menggembalakan lembu gembala ini siapa? Nabi-nabi. Bukan, para gembala. Para gembala itu orang-orang yang menggembalakan di padang malam hari itu. Iya, berartinya gini, yang menjadi tolak ukur pemberitaan Lukas ini adalah betul, itu siapa? Yang memberitakan itu adalah bahwa Lukas ini adalah saksi mata juga. Mati Mija. Yesus Lukas menerima dari kesaksian. Nah, kesaksian ini kesaksian siapa? Para gembala. Mengukur informasi kebenaran dari kesaksian gembala itu siapa? Baik, saksi mata dan pelayan firman adalah gembala. Gembala ini mendengar suara dari malaikat. Apa yang dikatakan malaikat itu, para gembala ini melihat ke TKP. Bahwa bagaimana kalau ternyata suara yang didengarkan itu adalah suara setan? Di mana itu? Sesuai dengan tertulis di Lukas 2 ayat 8-18 yang dikatakan malaikat itu tepat seperti yang dikatakan malaikat, dan yang dikatakan malaikat itu mereka saksikan kepada banyak orang. Orang banyak itulah menulis berita. Soalnya yang datang adalah Tuhan. Yohanes mengatakan yang datang adalah manusia. Mana yang betul? Baik. Pemahaman Pak Juma dengan memahami sendiri, Yohanes tidak mengatakan yang datang manusia. Loh, 2 Yohanes 1 nomor 7. Baik. Siapakah penyesat itu, Planos itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Baik. Sedangkan Lukas mengatakan Yesus lahir sebagai Tuhan. Gimana sih yang benar yang mana? Di Lukas mengatakan yang mengatakan Yesus Tuhan itu malaikat.
Nah, iya Malaikat itu dia mengatakan itu makanya. karena Allah. Makanya Sementara saya di makanya saya Yohanes bertanya, 1, Pak Dokter, siapa sebentar, yang Yohanes datang 1. ini? Tuhan Baik, atau 2 manusia? 2 Yohanes 1 ayat 1 itu yang Bapak Juma tampilkan 7. tadi. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebentar, saya baca. 2 Ya. Yohanes 1 ayat 7. Sebab karena namanya ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi Yesus Kristus itu telah datang sebagai manusia. Datang dari mana? Tadi Dari sorga. katanya lahir sebagai Tuhan. Telah lahir Baik. Tuhan di kota Daud. Apa yang lahir? Tuhan. Berarti yang Ya. datang Tuhan. Betul. Jadi Ya. sesuai dengan Galatia Ini 4 ayat 4, 2 Yohanes 1 nomor 7. setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Nah, Selaras ini yang dengan lahir. Yesaya Katanya- 9 ayat 56 bahwa Ini- seorang perempuan melahirkan anak laki-laki yang disebut Tabrak-tabrakan, kan? Allah, yang disebut Tabrak-tabrakan, kan? Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Digenapi di Lukas tabrak-tabrakan, kan? 1 ayat 30 ayat 31 bahwa Maria melahirkan anak laki-laki bernama Yesus yang disebut anak Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Ibrani 1 ayat Tabrak-tabrakan, 8 menurut Allah anaknya itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Tabrakan kan? Malaikat bohongan mengatakan yang lahir adalah siapa? Tuhan. Berarti orang Kristen harus mengimani Yesus itu datang sebagai apa? Tuhan. Sebagai Tuhan dan juru selamat. 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Nah, yang mana yang betul? Berarti Yang kalau semua Anda betul. Jadi posisinya Pak, inilah angka agama 6, tipu-tipu ya kayak angka gini. 6 dilihat pada posisinya itu 6. Tapi angka 9 dilihat pada posisinya 9. Jadi lihat Enggak, konteksnya. bukan begitu. Ini penipuan. Bukan penipuan. Jadi Lukas pemahaman Pak mengatakan- Juma dengan pemahaman sendiri berbeda dengan yang saya pahami. Lukas mengatakan, ya, kalau yang lahir itu adalah Tuhan. Oke? Tuhan juru selamat. Yang lahir itu juru selamat Tuhan. Ya Tuhan memang Tuhan kan, menurutmu kan Jadi Tuhan itu Nggak usah. adalah juru selamat. Ya, sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan dan manusia itu sama? Itu dulu. Tidak sama. Tidak sama. Tetapi Yang supaya lahir, genap yang apa lahir dia katakan, adalah Tuhan. Allah mengutus anaknya lahir Yang lahir dari seorang adalah perempuan. Tuhan. Tetapi penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus lahir sebagai manusia. Mana yang betul? Datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Datang dari mana? Dari sorga. Bukan itu yang kupertanyakan. Nah, itulah pemahaman ayat itu. Itu pemahaman itu. perselisihan. Datang Nah, dari itu mana kan dia? asumsi Anda untuk Bukan. mencocokkan. Ada datanya. Yohanes 6 ayat Yesus 38. ini, Yesus turun dari sorga. Yohanes Iya, 3:13. saya tahu. Yesus ini turun harus kalian dan naik ke imani. sorga. Kan ada datanya, Pak. Yesus ini Anda harus imani datang sebagai apa? Yesus datang sebagai manusia untuk memberikan hidup yang kekal. Tadi di sana yang lahir siapa? Yang lahir kata malaikat itu adalah juru selamat Tuhan. Nah, Tuhan. Mana yang Ya, betul? Dia juru datang selamat sebagai Tuhan atau dia Juru datang selamat. sebagai manusia? Yesus Mana kan yang juru betul? selamat. Sama. Jadi Enggak gini, usah Pak kamu Juma. bawa juru selamat, enggak usah bawa itu. Sekarang yang saya tanya, yang lahir ini sebagai Tuhan atau lahir sebagai manusia? Saya jawab, di Lukas 2 ayat 11, yang lahir itu juru selamat Tuhan. Di 2 Yohanes 1 ayat 7, datang sebagai manusia untuk menyelamatkan. Juru selamat juga, sama-sama juru selamat. Oh, maksud Anda ganti nada ini ceritanya. Juru selamat Itu yang Tuhan, kami pahami, bukan juru itu selamat yang- Tuhan di kota Daud gitu, bukan? Itu kan untuk menggenapi nubuatan. Itu untuk menggenapi nubuatan karena sudah dikatakan seorang perempuan melahirkan laki-laki yang disebut Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Itu Pak Juma. Pandai kali Anda menipu.
Di dalam Ya, kitab bukan saudara menipu. dikatakan. Artinya Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri. Demikian juga Anda yang Al-Quran. membolak-balikkan Al-Quran hanya bisa terjemahan. dipahami kalau dia memiliki 5 Anda bagian. kemudian membolak-balikkan sebagai dokter tolol. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma, yaitu Kristus, koma, Tuhan, koma, di kota Daud. Itu yang betul. Jangan kau bawa-bawa model gerejamu di sini. Kau membaca hari ini telah lahir juru selamat Tuhan. Mana ada kayak begitu, cupu? Pandai kali, ini salah resep kalau ada pasien-pasien salah salin, ndak kritis sama dokter ini. Dikatakan dalam kitabmu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan. Tuhan yang lahir keluar dari rahim Maria itu Tuhan. Jadi yang keluar itu itulah Tuhan. Tuhannya Kristen. Tetapi ternyata bertentangan dengan karangan Yohanes. Di 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab penyesat itu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tadi di Lukas datang sebagai Tuhan, di sini datang sebagai manusia. Kenapa bisa demikian? Karena antara pengarang Lukas dan pengarang Yohanes tidak pernah bertemu dan tidak satu guru. Masing-masing mereka adalah wartawan lepas tanpa kantor. Paham itu? Baik, saya baca Lukas 2:11. Saya ulang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma. Koma. Yaitu Kristus. Koma. Apa? Koma. Itu koma masih. Iya, Tuhan. Nah, koma, itu koma di kota Daud. Jadi yang lahir itu adalah juru selamat. Juru selamat itu adalah Kristus. Juru selamat itu adalah Tuhan. Nah, Demikian itu. bagaimana? Iya, yang lahir ini adalah Tuhan. Bukan, yang lahir itu adalah juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Iya, juru selamat itu Tuhan atau bukan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Tuhan Kristus. Tuhan itu adalah juru selamat. Yesaya 43:11. Berarti yang lahir Tuhan kan? Yang lahir itu juru selamat. Tuhan, juru kan? selamat itu adalah Tuhan. Tuhan. Bukan. Yang berarti lahir itu juru selamat. Juru selamat itu Tuhan. Itu Pak. Aduh, bandel juga ini. Sekarang Pak Juma kita bahas Al-Quran. Siap nggak bahas Al-Quran? Karena Pak Juma sejak 2019 nggak pernah membahas Al-Quran. Saya mau bertanya Al-Quran, boleh? Pak Adi, kamu mau bahas Al-Quran atau terjemahan? Sebentar Bang Darian. Bang Darian, moderator ya, saya agak ngelek ini kalau buka tamu Bang. Oke. Ya oke, kalau ada teman-teman Kristen di bawah naikin aja Bang. Lanjut. Oke, siap. Lanjut. Sebelum itu Bang Adi mau bahas terjemahan Al-Quran atau Al-Quran? Saya masukin ilmu tajwid nanti. Saya bertanya, bukan menafsir. Kalau mau kan bertanya langsung bertanya menafsir. aja ya, jangan bilang Saya membahas. bertanya. Oke, Saya siap. bertanya tentang Al-Quran, boleh? Ya, silakan. Baik, Pak Juma, ada di surah Maryam 1 ayat 1. Kaf ha ya ain. Apa artinya? Itu ayat mutasyabihat. Artinya apa? Coba diterjemahkan menurut pemahaman Pak Juma. Bagus. Jadi ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu, tak ada yang lain. Tak ada manusia satupun yang tahu tentang itu. Itulah Terima kebenaran kasih, Pak. Al-Quran. Ya. Terima kasih Pak. Jadi saya berterima kasih bahwa hanya Allah yang tahu itu. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu itu. Pertanyaan kedua, saya pernah membaca Pak Juma, hanya yang memiliki 15 ilmu yang bisa memahami Al-Quran, termasuk ilmu tafsir, ilmu hadis. Saya hanya bertanya, di room ini ada nggak yang memahami 15 ilmu itu seluruhnya? Silakan Pak. Kalau ulama-ulama kami udah pasti, yang bisa bahasa Arab itu udah pasti menguasai itu. Udah pasti. Gak bisa kemudian mereka mentafsirkan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, kalau tidak menguasai minimal ilmu itu. Harus, wajib. Wajib.
Saya ulang pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Saya kan membaca, ada tulisan mengatakan yang bisa memahami Al-Quran hanya yang memiliki 15 ilmu itu. Pertanyaan saya, di room ini, termasuk Pak Juma dan host, menguasai ilmu itukah atau tidak? Kalau saya belum, makanya saya tidak bisa mentafsirkan Terima Al-Quran. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi artinya Tapi di Al-Quran ada tuntunan. Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang yang memiliki Anda salah. 15 ilmu itu. Anda salah. Saya hanya bertanya. Iya, saya terangkan Al-Quran. kepada Anda. Saya terangkan Silakan. kepada Anda. Anda Kalau salah. Anda salah memahami itu. Yang dimaksud sebentar. di sini Sebentar, menjadi ada ulama pasien tafsir. Ada pasien saya. Bahaya itu, bahaya itu kalau ada pasien nanti salah obat. Untuk menjadi ulama tafsir, ya harus menguasai 15 ilmu itu minimal. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi untuk memahami isi Al-Quran, terjemahan bagi orang berakal itu sudah cukup. Yang berakal, ya yang berakal, bukan yang akal-akalan. Kabur kan dia? Wah, kabur. Ya, kita angkat dulu yang di bawah ya. Sebentar, Gurunda. Ya, silakan. Angkat lagi Bang Darian. Saya nggak bisa ngangkat tamu nih. Oke, siap. Saya angkat semua dulu, nanti saya tanya dulu juga. Tapi di Al-Quran dituntun fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada yang tahu kalau kita tidak tahu. Tidak tahu. Nah, Bukan ini, bukan kritisi. Sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, kalau teman kita ini sibuk mengkritisi terjemahan Al-Quran, lucu kan? ya itulah. Ya, Win monitor, Kang Win. Kang Win monitor. Sekali lagi saya senggol ya, Bang Win monitor. Selamatkan malam selamatkan. Ya, di bawah aja dulu Bang Win ya. Saya udah sapa 3 kali. Tadi minta naik, giliran dinaikkan, disapa, malah jadi berhala. Jadi kadang aneh lucunya sama Oten itu gini loh. Saya mau bahas Quran, begitu dibukain Quran, yang diminta terjemahan. Coba, mana itu? Ya, Cahyadi monitor Orang abangku. Islam semua tahu mana Quran, mana terjemahan. Ya, Muslim, Kristen, abang. Alhamdulillah Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang ingin ditanyakan abangku atau ingin disampaikan buat saudara-saudara kita di atas? Ada Bang, ada sih yang mau disampaikan. Ya lebih tepatnya sih pesan ya. Kenapa sih Oten itu kalau ditanya dia tuh ikut Paulus apa ikut Yesus, dia tuh susah jawab ya Bang ya? Ya nanti itu buat Oten Ya, nanti aja, Pak. diumumkan aja itu. Oke, siap. Oke, Makasih, ini Bang. izin buat teman-teman Muslim di bawah ya. 2 slot saya siapkan buat teman-teman Kristen biar kesannya mereka itu ada kawan di atas gitu, nggak sendiri gitu ya. Kalau bisa naik 2 tapi yang santai, yang santun gitu ya. Kalau misalnya Anda ingin bertanya, bertanyalah yang baik ya. Kalau kapasitas Anda sebagai penanya, tapi kalau Anda ingin berdiskusi silahkan gitu. Ya, saya siapkan 2 slot buat teman-teman Kristen di bawah yang mau bergabung silahkan ya, silahkan aja. Oke, Tapi Bang, ya. Thank you Oke, Bang. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi jangan lupa kalau naik komal Muslim itu akalnya dibawa, jangan ditinggal gitu. Atau kalau pas lagi habis minum, misalnya habis minum di gereja, jangan mabuknya ke komal gitu. Naiknya itu yang santai-santai aja. Oke. Bang Darian, kopi masih ada Bang Darian? Kopi. Tinggal ini nih Bang, tinggal 1 kali teguk tinggal aja. sedikit kopinya teman-teman. Kode keras ya. Siapa tahu masih ada kopi teman-teman ya. Kopi Alhamdulillah ya. moderator ini. Alhamdulillah saya hari ini satu room sama ilamanya saya tunggu-tunggu ya, mulai dari pertama gabung ya sampai sekarang. Alhamdulillah saya baru 2 kali ini satu room sama Gurunda ya, sama Gurunda.
Bener, berapa hari, setiap biasanya saya inbox, alhamdulillah Gurunda gitu aja biasanya gitu. Alhamdulillah 2 kali saya, 1 room, pertama di room saya, yang kedua di roomnya Abang Da saya ya, Bang Palopo. Oke. Izin sedikit Gurunda saya sampaikan dulu untuk teman-teman netizen yang di bawah dalam rangka 17 Agustus ya yang memeriahkan hari kemerdekaan Apologet Islam Indonesia mengadakan event barangkali ya. Mengadakan event yaitu award ya, award buat teman-teman kita berapologet dan yang mempunyai komal. Untuk teman-teman kalau ingin ikut berpartisipasi ya bisa masuk di link www.mesia ya, www.mesia.org. Nah, silakan Anda masuk ke link itu, nanti di scroll paling di bawah ya, ada Apologet Award. Boleh langsung diklik di gambar yang ada Bang Suma dengan Uni Rifa, di situ diklik baru di vote ya. Saran saya di vote yang di keduanya itu ya, ada nominasi room paling terseram. Paling terseram di situ ada Palopo ya. Silakan bisa di vote di situ. Dan tambahan satu lagi buat teman-teman atau saudara-saudara kami yang muslim ingin ikut berpartisipasi untuk sebagai sponsor dalam acara ini, silahkan bisa di DM langsung ke Uni Rifa begitu ya. Lanjut Bang Darian. Kirim kopinya teman-teman. Lanjut. Alhamdulillah. Syukron Aki yang di bawah ya, syukron. Ini Bang Faras Lubis, monitor abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang ingin izin Bang sahabat ini. Saya tadi nggak minta, ini salah pencet, saya ketawa kali. Siap. Thank you. Izin aja Bang, mau nyapa Bang Zuma. Silakan. Alhamdulillah bisa satu room sama Bang Zuma, walaupun nggak sengaja ya. Sama-sama Bang, salam kenal Bang. Sehat selalu kita semuanya ya. Semangat terus Bang ya. Saya lebih senang manggil Abang daripada Ustadz Bang ya. Ya, memang saya bukan Ustadz. Saya cuma penginjil Bang, penginjil jalanan saya. Siap, makasih. Semangat terus Bang Zuma ya. Iya, sip. Saudara-saudaraku, guru-guruku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monitor Bang Wahyudi Indra. Halo monitor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan abangku buat saudara-saudara kita yang di atas, atau mungkin mau menyapa-nyapa Gurunda, gimana? Iya, mau nyapa Gurunda aja, Bang Zuma. Ya Bang. Terima kasih dinaikkan ya. Iya, sebenarnya yang berhak dan punya kewajiban untuk memanggil saya Gurunda itu cuma orang Kristen. Kalau Muslim tidak boleh, panggil Bang Zuma aja. Kalau Muslim, panggil Bang Zuma. Kalau orang Kristen, apapun levelnya, mau dia pendeta, STT, SKK, LMM, Enterpek, Exeklek, tek, itu harus manggil Gurunda kepada Bang Zuma. Gitu Bang, pembedanya itu di situ. Oke? Ya, Bang Zuma. Nah, gitu dong, kan enak didengar. Iya, silakan Bang. Penggemar beratnya Bang Zuma loh. Iya sama. Saya kalau tidak jadi penggemarnya umat Islam, mana mau saya 24 jam begini. Cuman karena saya menggemari umat Islam ini adalah umat pilihan Tuhan, makanya saya kayak gini Bang. Jadi sama-sama kita saling menggemari. Anda menggemari Bang Suma juga menggemari Abang Suma kayak gitu. Ya, jatuh poinnya. Bisa dikatakan video YouTube Bang Zuma itu sudah katam saya semuanya. Oke, siap. Mantap sekali. Ya, sebelum sedikit Bang ya, Bang saya potong ya. Buat teman-teman Kristen di bawah, silakan yang mau bergabung ya, yang yang merasa cerdas ya, yang merasa luar biasa, silakan bergabung ya. Buat teman-teman Kristen yang merasa dirinya luar biasa, silakan bergabung ya. Kita diskusi santai aja gitu ya. Gak usah malu, anggap aja komal ini komal Anda sendiri gitu. Gak usah malu-malu, gak usah sungkan. Pokoknya kalau pengen naik aja gitu ya. Bahaya itu Bang. Nanti dia membuta babi di sini. Oh, enggak Bang. Enggak. Ini Gurunda tenang aja, sini.
Kalau yang penting santai dia. Mau nabrak silakan aja dia nabrak tembok, nabrak. Memang kan kalau nggak nabrak kan nengoten Gurunda. Oh iya betul juga sih. Iya. Ya, silakan buat teman-teman Kristen ya yang mau bergabung. Tapi jangan lupa akalnya jangan ditinggal. Nanti balonku ada 5, yang satu balonku ada 2, yang satu balonku ada 3, yang mana sudah yang benar ini? Masalahnya akalnya lagi dipesan itu bang. Ini kepada turun ini malam ini. Iya, nggak tahu, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini ada Bang Irwan naik. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, saya pikir Saya sudah siap-siap tali. Enggak, saya masih penasaran ini bang tadi yang Yohanes 17:8 itu. Sampai enggak habis pikir. Dan saya enggak bisa tidur bang gara-gara itu. Yang segala firman. Segala firman. itu kalau abang itu kalau ngebahas segala firman. Kalau ngebahas segala firman itu sama di komal saya tadi sama aja ngebahas ini baptislah kami atas nama Bapa. Paulus. Apa itu? Segala firman, bersifirman, bicara sendiri, bicara sama dirinya sendiri. Gabrul SPOK-nya enggak ada. Oke, silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik silakan. Ya, ini Bang Anda siapa monitor abangku? Assalamualaikum Bang Suma. Saya lebih enak kalau saya panggil Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sambalu. Iya. lanjut. Ya, ini Bang Anda monitor tolong. Dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Dari NTB. NTB, oke siap. Ada yang mau disampaikan abangku? Ini ada gurunda kita juga atau mau apa yang mau disampaikan mungkin atau apalah? Aku mau nanya sama Bang Zuma ini. Oke siap. Ya. Oh. Silakan. Banyak yang suruh turun saya. Silakan. Bang Erwin, banyak yang suruh turun saya Bang Erwin. Biasa bang. Abang Anda katanya mau bertanya, silakan Bang Anda. Di apa namanya? Di Bible itu ada nggak apa namanya yang tilawatil Bible? Kalau kita kan tilawatil Quran, ada nggak? Nggak bisa itu terjadi bang, nggak bisa karena bisa dikatakan bahwa setiap denom itu memiliki terjemahan yang mereka menggunakan lain. Mana tahu ada yang menggunakan terjemahan Batak, terjemahan Betawi. Nah, gimana itu? Ya nggak tahu juga bang. Yang mana itu aja yang kau tanyakan. Oke siap. Ini izin sedikit Gurunda ya. Saya sambut tamu lagi Gurunda. Panggil abang aja bang. Bang Zuma Tapi aja begini, bang. tapi begini Dang. Ini bagus juga idenya di Anda ini. Kita adakan acara tilawatil Bible. Bagus juga ini idenya. Jangan bang. Jangan bang. Enggak, namanya udah itu kesemat. Jangan bang. Oke Anda ya, terima kasih banyak ya. Yang kemarin kita adakan Bang Kulopo di roomnya Bang Cilukba, lomba baca Bible gitu, tapi dengan ekspresi open camp. Jadi disuruh baca sesuai dengan ayat-ayat ini, ayat-ayat yang andalannya gitu. Kalau saya dulu apa ya? Oke, disapa dulu Bang. Lanjut. Bang Koike, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Koike. Bang Koike, monitor. Batu ini ya. Bang Kike. Bang Seko. Main. Si namanya. Bang Seko, monitor. Bang Seko. Iya.
Seko sekilo berapa Bang Keko? Seko sekilo. Oke, down. Oke, Mas Eko ya. Tunggu di bawah ya. Di bawah Oke, aja. silakan yang mau naik teman-teman Kristen ya, diskusi santai mumpung Bang Suma ada ini. Iya. Ini masih ada teman-teman mungkin mau salam-salam ya, enggak apa-apa lah. Nih. Bang Keko nggak ada suaranya, mungkin dia pakai mode ini kali dia. Masa Mode tubuh dia. senyap ya. Mode senyap ya, di bawah aja dulu lah. Kirain bahasa isyarat ya pakai. Iya, serapan. Tolong di tap-tap teman-teman ya, tolong di tap-tap. Agak goyang ya, Komal ya, agak goyang ya. Cobalah buat oten-oten itu kalau mau diskusi lah. Naik aja, nggak usah malu-malu, nggak usah Anda disembunyi-sembunyi, ngintip-ngintip, main lapor-lapor. Kasih kalian ini. Capu. Atau kayak Edis. Naik, kabur, lari, takut. Yang lain turun. Itu trik barunya dia itu. Iya. Bikin PT. Kabur. Itu. Ya, Habis itu dia turun sendiri. Bang Yudi monitor Bang Yudi. Ya, sekali lagi ya, Bang Yudi monitor abangku. Di bawah aja Bang ya. Oke, makasih Pak Bisandri atas kopi-kopinya teman-teman ya yang udah support ya, makasih ya. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Amin. Tapi betulan kopi tuh. Ya. Betulan kopi. Betulan kopi nih Bang. Betulan kopi nih. Ini udah diseruput ini. Udah diseruput kopinya ini. Ya, Iya, saya iya. siapkan 2 slot buat teman-teman Kristen ya yang mau bergabung ya. Tolong buat teman-teman oten diajukan aja permintaannya ya. Langsung klik aja multi guest ya. Silakan Anda naik ke atas ya. Kalau Anda mau bertanya-bertanyalah yang baik, tapi kalau kapasitas Anda ingin berdiskusi ya silahkan berdiskusi yang baik ya. Sesuai dengan data ya. Jangan sesuai dengan halusinasi ya. Maksud saya begini Bang Darian, daripada nggak ada biar nggak pakai data lah, pakai congor juga nggak apa-apa lah daripada nggak ada. Siap. Minimal jangan dusta ya kan. Minimal Minimal ya. ya. Atau 2 ayat aja lah, Alpha dan Omega dengan 13. Alpha dan Omega. Alpha dan Omega. AO. Ampun. AO dong. Alpha dan Omega ampun. Karena dikasih data pun kadang-kadang ditolak. Ya sama saja bohong ya kan. Iya, sebenarnya mereka itu bukan punah, teman-temanku, saudaraku yang di bawah, bukan punah mereka. Cuma mereka itu apa ya, kayak so imut gitu loh, mereka itu so imut gitu loh, malu-malu gitu loh. So imut gitu loh. Tapi ada juga yang murni ini Bang, belajar. Betul. Mulai goyang, betul. makanya masuk di komal kita itu mau mendengar. Iya, siap. Ya, Hanya buat teman-teman. Ya, betul Guru. Memang itulah pentingnya kita itu harus mengklasifikasi di mana itu kita melihat awal narasinya. Kalau awal narasinya bertanya bukan ada indikasi sebuah penghujatan atau memang berharap mendapatkan pengetahuan gitu kan, kita bisa membedakan. Itu pentingnya kan host memang harus lebih jeli ya Bang ya. Betul. Baik. Tapi saya agak membingungkan juga Bang. Yang fenomena sekarang ini kan yang selalu pendalaman materi ini Yohanes 1:1, 1:14. Padahal ya paling gampang loh memaknai ayat itu, nggak usah terpelintir kemana-mana kan. Nah, makanya kadang-kadang saya beranalogi dengan gambar dan ya kan, yang menjadi manusia itu firman Tuhan atau Tuhan. Nah, yang gabrulnya tadi sisir ini katanya Tuhan yang jadi manusia. Nah, mulai hancur di 17:8 kan. Firman khusus firman. Kalau dia ambil Tuhan menjadi Tuhan, dia akan berat. Tapi kalau dia ngambilnya dari Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, itu dewa yang menjadi manusia. Nah, itu betul itu. Berarti dia larinya ke Helenisme kan?
Tapi Iya. kalau Tuhan jadi manusia itu nggak cocok, karena dia akan dihalangi oleh perjanjian lama. Tapi kalau dia murni mengambil perjanjian baru, dewa menjadi manusia, ya itu betul. Dalam konsep Romawi Yunani, ya itu tidak diragukan. Memang itu adalah agama tertua, aliran kepercayaan tertua itu. Dewa menjadi manusia. Dan memang betul, coba selidiki Filipi itu, pakai bahasa Yunani. Selidiki coba baik-baik. Filipi 2 nomor 6 itu di situ apa yang dikatakan situ? Akontas atau theos? Theos kan? Artinya yang mengosongkan diri menjadi manusia itu adalah dewa. Tuh, jadi yang Yesus sampaikan, yang Paulus sampaikan di surat-suratnya itu kepada orang-orang di luar Yerusalem, bahwasanya yang datang kepada kalian itu bernama Yesus itu ada jelmaan dewa. Dewa yang menjelma, dewa kalian yang menjelma menjadi Yesus. Begitu. Makanya orang-orang yang menerima ajaran Paulus itu tidak merubah hari ibadahnya, tetap aja mereka berpesta pada hari Minggu. Karena itu adalah hari dewa mereka. Tapi kalau dia larinya ke Yohanes, merujuk kepada Yesus dalam arti kata firman yang adalah dafar atau rema atau apapun yang mereka katakan, logos ke apa ke, lalu dia sandingkan kepada Allah, itu keliru. Tapi kalau disandingkan kepada dewa, ya itu tidak masalah. Firman bersama-sama dengan dewa, firman itu adalah dewa. Firman itu menjadi manusia, artinya dewa itu menjadi manusia, ya sama. Di Kolose 2 nomor 9 juga begitu. Jadi tubuhnya Yesus itu kepenuhan dewa. Jadi Yesus itu adalah kepenuhan dewa, itu betul. Kalau konsep Roma Yunani tidak berarti dia jatuhnya dia agnostos theos ya, dan ya cocok ki sama Minjo. Iya. Theos itu kan kalau bahasa Greek ya, padanannya dalam bahasa Latin Dios, dewa. Dios, dewa. Ya, monitor Bang Ebi Rompas. Monitor Bang Ebi Rompas. Bang Ebi Rompas, tolong di monitor Bang Ebi Rompas. Wah, kayaknya lagi di kamar mandi ya. Sekali lagi Bang Ebi Rompas, monitor. Ya, di bawah aja Bang ya. Mohon maaf. Bang Enal, monitor Bang Enal. Ini cewek apa cowok? Nggak ngerti gue ini. Ya, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dinaikin. Sudah 2 tahun lebih mengikuti. Oke, Bang. Assalamualaikum Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya apologet Muslim Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Iya, semangat semua berjuang Bang. Iya. Insyaallah. Enal dari mana ini Enal? Dari Palopo Bang. Di mana? Mati aja. Bang Palopo Berarti Enol adalah Palopo gitu. Enggak, dari Palopo Bang, Jalan Landau. Dari Palopo. Iya Bang. Oh, dari Palopo. Palopo itu mana? Jauh mana Bogor dengan Bandung? Dekat. Anak Landau ini. Anak Landau. Penggemar apologet Bang, penggemar apologet Islam Indonesia. Tukang parang-parang. Anak Landau terkenal itu sahur sepuh. Bukan. Tapi Anak sekarang baik-baik. sudah bagus, sudah Anak baik-baik ini Bang. Anak baik-baik Bang. Iya. Penggemar apologet Muslim Indonesia Bang. Masya Allah, iya. Oke, Palopo ya. Iya. Atau mungkin sapa aja barangkali Dengi, karena banyak kok dong. Biasa netizen, kapan bicara dengan Bang Suma gitu ya? Alhamdulillah sudah 2 tahun lebih Bang. Iya. Pengen bicara sama Bang Suma. Iya. Bang Suma, semangat Bang Suma. Iya, sama-sama, sampu. Iya, Hati-hati lanjut di semua. jalan. Iya. Dan siapa ketua? Dem, Pak. Taimo. Tidak begitu Bang, enggak. Oh iya, oke lah ya. Iya, makasih Bang semuanya Bang.
Iya, iya, ya. Iya, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada selamat. Bayangkan 2 tahun, Masya Allah. Bayangkan itu. Kalau ada yang dikatakan STT sekolah yang tadi itu betul-betul dipermalukan, kayak mana itu sakitnya itu hatinya. Masuk di Tapi tempatnya. gini Bang Suma, pada awalnya itu tidak mengaku sebagai Kristen yang membawa denom, tapi pada saat Bang Suma datang itu mengaku pernah berdiskusi dengan Bang Suma. Lucu. Jadi sepertinya menghindar dari satu pertanyaan gitu. Dia mengakunya katanya tidak mewakili salah satu denom. Ini yang lucu. Bukan lucu itu Bang, kan tadi saya sudah bilang STT. Sekolah tipu-tipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat semua kita Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pak Rahmat Saya dari mana Pak Rahmat? Dari mana Pak? Saya dari Riau Bang. Waduh, jauh lompat dari Palopo ke Riau. Wah, ada deh, jauhnya. Kalimantan Selatan, paling ujung. Alhamdulillah dengan selain daerah kita tetap satu akidah gitu. Iya, betul. Mantap. Iya, saya di bawah dulu ya. Buat teman-teman Kristen di bawah, tolong kalau misalnya ada yang mau bergabung silahkan aja ya, diklik multi-guestnya ya. Saya siapkan 2 slot buat kalian ya, buat teman-teman Kristen yang mau bergabung. Khusus malam ini 2 slot untuk teman-teman dari Kristen. Ya, silakan dilanjut Bang Ahmad. Silakan Bang Rahmat ya. Sebelum kita Saya tadi ikuti room Ustadz Yusuf PI. Oten ini kalau ditanya sama kita ngawur-ngawur ceritanya Bang ya. Ya emang ngawur. Ya, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian Bang? Iya. Yang penting Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kesehatan kepada kita semua. Amin. 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 Doanya dengan pertemuan walaupun jauh di mata, jauh di hati, tetap satu di room yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, saya mohon doa untuk abang-abang dan semua dan ustaz-ustaz semuanya, kiranya keluarga kami satu keluarga disehatkan semuanya dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap melindungi saya di dalam bekerja pada malam hari ini. Berdua sendiri Ki? Insya Allah. Saya terima kasih kepada Bang Os yang telah menerima saya masuk ke room ini. Saya mau bekerja dulu pada malam hari ini. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator mungkin bisa ya sambil menunggu teman-teman Kristen, mungkin kayak tadi yang dari Palopo itu sangat pengen ya berdialog langsung sama Bang Suma, bisa diangkat. Ya, bisa dan deh. Apa itu ya? Iya, iya. Siapa tahu ada yang mau sapa-sapa gitu lah. Bisa juga, Deng. Iya, Siapa tahu. yang penting nanti rezeki. Ya, ini saya angkat satu-satu, mungkin enggak tahu, saya acak aja ya. Ya, angkat aja Bang. Angkat Selamat malam pelukis. Assalamualaikum abang-abangku semua, Ustadz, Bang Burunda Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu berkah buat saya diizinkan naik langsung berbicara dengan Bang Juma. Alhamdulillah. Saya sudah lama pengen naik. Sebenarnya belum pernah dapat tempat baru kali ini. Ini suatu anugerah buat saya ini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari Sumatera Utara di bagian selatan Bang Juma. Sumatera Utara di bagian selatan. Bengkulu? Bukan. Bukan. Sumatera Utara, Tapsel Bang, Tapsel. Oke, sip. Gak usah dibahas Bang. Lanjut. Inilah salah satu berkah kemana-mana
bisa gabung ke sini, gabung ke sana, gabung. Ini berkah buat saya. Kebetulan baru kali ini berjumpa dengan Bang Juma, Gurunda Juma. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga sering naik di api sumut, tapi saya hanya pendengar biasa. Walaupun naik di atas komal, hanya saya mendengarkan. Kan salah satu buat muslim ini kan mendengar orang mengaji, kita dapat pahala. Begitu loh Bang Juma. Betul. Sudah banyak. Silakan Bang Perlukis, pesan dan kesan sebelum kita gantian Bang. Oke bang. Kesan dan pesan buat kita, apalagi Bang Gurunda Juma, selalu banyak orang-orang yang selalu kepengen untuk menyampingkan pengetahuan Bang Juma, dan selalu banyak yang mempindah Bang Juma. Alhamdulillah saya sudah berinteraksi langsung dengan Bang Juma. Kiranya Bang Juma, pesan kami dari Tapsel, mohonlah agak berhati-hati sedikit, karena banyak sekali orang-orang yang pengen memfitnah Bang Juma. Saya selalu room ke room, saya mendengar, waduh, mungkin ya memori 1 kilobyte mungkin nggak sanggup menampung itu Bang Juma. Oke, siap Bang. Saya sapa-sapa dulu buat domba-domba di bawah ya. Yang ngerasa domba-domba rohani silahkan bergabung ya. Yang merasa domba-domba rohani silahkan bergabung ya. Bang April, Bang monitor Pelukis, Bang April. Oke Bang Pelukis ya. Minta izin Bang ya, kita gantian, masih banyak teman kita mau naik ya. Makasih banyak Bang atas doanya. Oke bang. Alhamdulillah sudah berinteraksi langsung dengan Bang Juma. Makasih Alhamdulillah. Bang. Ini sesuatu ilmu buat saya dan berkah buat saya, dan mungkin walaupun di bawah saya mendengar, tetapi saya insya Allah mendapat pahala yang lebih banyak. Amin. Mohon aku izin turun. Terima kasih Bang Juma. Saya sudah berinteraksi dengan langsung Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang ARL, monitor Bang ARL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang, langsung dilanjut langsung aja Bang. Ini Bang mau nanya apa? Mungkin kesannya atau apa? Silakan Bang. Yang ditunggu oleh bangsa Israel atau Yahudi di akhir zaman itu siapa? Itu aja sih. Dan apakah bangsa Israel sekarang, Bani Zionis ini, apakah dia termasuk orang Yahudi atau apa gitu Bang? Mereka mengakunya Yahudi Bang. Mereka mengakunya Israel. Ngakunya sih Israel. Tapi kurasa mereka udah bercampur dengan yang bukan Israel. Jadi yang ditunggu di akhir zaman itu Mesias siapa ini Bang? Atau Paulus atau yang pastinya kalau di dalam kitabnya mereka, yang mereka tunggu itu adalah Daud. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang mereka tunggu adalah Daud. Ada juga yang mengatakan kemudian bahwa yang mereka tunggu itu Mesias yang masih rahasia. Tetapi kalau bagi kita umat Islam, yang mereka tunggu itu misalnya si B, ternyata yang datang itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Berarti yang mereka tolak pada saat kedatangan yang pertama itulah lagi yang akan datang kedua kalinya, barulah mereka tersadarkan bahwasanya ternyata yang ditolak oleh nenek moyang kita terlebih dahulu rupa-rupanya itu adalah Nabi Isa. Itu adalah Mesias yang sebenarnya. Nah, bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ya, Ali Imran An-Nisa ayat 159 kalau nggak salah. Seperti itu Bang. Ya, oke. Terima kasih Bunda. Sekali lagi Bang. Buat ya sebentar Bang. Buat teman-teman Kristen di bawah ya, buat pendeta-pendeta yang ngerasa dirinya pendeta silakan bergabung ya.
Saya siapkan 2 slot buat teman-teman dari Kristen ya, yang mau bergabung silahkan ya, yang mau bawa bapaknya boleh, yang mau bawa mamanya boleh ya, yang penting oten ya, ada capnya itu lambang salib ya, silahkan bergabung ya. Lanjut Bang Adel. Satu lagi nih Bang, apakah pas Nabi Isa alaihissalam turun itu pintu tobat masih terbuka atau udah tertutup untuk bangsa Israel atau kafir lah? Itu aja sih Bang terakhir. Dikatakan dalam kitab suci Al-Quran, tidak ada satupun di antara mereka kecuali beriman. Semuanya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, terkait dengan tobatnya, saya rasa kalau dia bertobat dan menerima Nabi Isa, pasti diterima sebelum kiamat dan sebelum nyawa mereka ada di tenggorokan. Itu diterima. Kecuali yang tetap saja tidak beriman. Tapi Al-Quran mengatakan tidak ada seorang pun, semuanya pasti akan beriman. Ya mungkin karena pada masa itu tanda-tanda kiamat sudah datang kan, sampai mereka beriman. Nah, kita kembalikan kepada Allah. Hal yang demikian itu adalah sifatnya masih gaib. Hanya Allah yang tahu. Oke Bang, terima kasih Bang. Saya pengikut Bang Zuma, setiap mau tidur ngedengerin agar dikuatkan lagi iman saya. Itu aja, Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, 2 slot ya. Assalamualaikum Bang Abangku, Bang Mahadewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang Dewa ditanya apa yang mau ditanya ke Bang Zuma, silakan. Apa kesan-kesannya buat Bang Mahadewa, silakan. Ya kurang lebih 25 tahun tidak ngobrol sama Bang Juma. Kurang lebih ya, kurangnya banyak sih. Kurangnya banyak. Bisa aja. Curhat yang keberapa nih Bang Dewa? Ada barang bagus. Ada barang bagus. Bosan sebenarnya dengerin Bang Juma bener ini. Cuma ini ya gimana tuh? Bosan tapi nyariin ya. Apa? Kamu kenapa? Cuman satu orang ini yang bilang bosan dengar Bang Zuma. Cuman satu nih, mau orang aneh nih Bang. Kamu sudah bosan. Kamu sudah bosan ganteng. Mau buat jelek mau. Tahu larinya ini, gua tahu larinya. Mana otennya ini? Terap monitor ini Bang, sedikit izin Abang semua. Bang Terap monitor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja Bang, kesan dan pesannya Bang, silakan. Enggak, saya gini aja ingin tanya. Kebetulan saya kan dari Sumatera Utara. Kebetulan teman-teman saya itu juga banyak Kristen. Kami secara kadang sering berdialog. Singkat cerita beginilah, dia pernah tanya kepada saya, Terap, kalau kebenaran itu ya di Islam aja, terus bagaimana kayak mama-mama kami, kopung kami dan terlalu mengandung banyak minyak, tapi setelah saya lihat dia taunya katanya dari kecil itu ya di kampung itu saja, taunya ya hanya dari pendeta. Kata dia begini, teman saya ini sih udah sering pergi merantau ya, jadi dia kan agak nalarnya memang agak bagus. Jadi bagaimana Terap katanya? Kalau memanglah kebenaran itu, mama kami orang bodoh katanya. Terus dia taunya hanya diajarin oleh pendeta itu saja. Terus sedangkan bagaimana dia mau pindah lah ke agama, sedangkan di kampung itu katanya orang aja nggak pernah dengar. Terus bagaimana keadilan Tuhan Allah, kata dia bilang. Cuma itu aja Bang, minta penjelasannya saya bisa menyampaikan kepada dia. Ya. Keselamatannya Mas. Oke, siap. Sebelum ke Gurunda ya, sampai disambut lagi satu. Bang Rantai apa ini? Bang Rantai monitor abangku. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Palu. Oke, siap. Apa kesan dan pesannya abangku?
Ya, saya mengikuti Bang Zuma ini dari YouTube sampai saat ini. Jadi pesan saya ke Bang Zuma, jaga kesehatan, kemudian terus berjuang di jalan Allah. Mungkin demikian, Bang. Amin. Siap. Jangan bergadang Mas sampai jam 2 jam 3 Mas, Bang. Makasih. Oke, Jaga siap. kesehatan. Cuma Abang yang kita bisa andalkan ini dengan teman-teman yang lain. Mati nggak dihitung Bang Dewa. Bang Dewa nggak dihitung. Ya, mungkin demikian Bang Zuma. Terima kasih sudah ketemu dengan Bang Zuma. Iya, makasih, Saya Bang. senang sekali. Saya Oke, senang siap. sekali. Oke, siap. Ya, saya mungkin mundur dari room ini, Bang. Masih ada yang Oke, banyak. siap. Ya, jaga kesehatan Bang ya. Terima Ya, kasih. jangan sampai jam 3, jam 2, Bang. Jaga Oh, kesehatan. aman. Yang penting Aman, Bang jaga kesehatan sekeluarga. Dilanjut. Iya. Ya, saya siapkan 2 slot buat teman-teman dari Kristen ya. Mohon maaf izin ya buat Bang Tera, buat Bang Rantai Alam ya, dengan kerendahan hati saya ya. Kita bergantian ya. Siapa tahu mungkin saya kosongkan. Siapa tahu ada dari teman-teman kita dari sebelah ya, dari domba-domba rohani mungkin yang mau bergabung ya, yang mau berdiskusi dengan guru kita ya, Bang Zuma, atau dengan guru-guru kita yang lain ya, dengan ada Bang Mahadewa, ada Bang R gitu ya. Begitu ya Bang Terap ya, mohon maaf ya. Silakan, nanti iya, nanti mama-mamanya yang di sana nanti disuruh gini aja Bang, coba mamamu suruh sering-sering aja nonton diskusinya Bang Zuma gitu Bang, kalau memang nggak bisa. Iya, kan kita kan sudah zaman ini Bang, apa namanya, sudah zaman teknologi kan, nggak mungkin Bang kalau nggak ada TV itu, nggak mungkin kalau nggak ada HP gitu loh Bang ya. Jadi Apalagi media sekarang itu musim sudah nyampe, HP Bang. banyak kan. Melalui HP bisa. Iya, jadi kalau ada orang yang bilang bohong aja itu, Islam itu tidak tersampaikan, itu bohong, saya nggak percaya. Kalau untuk zaman sekarang Sedikit loh. Bang sahabat ya. Jadi Lanjut, gini, Abang. sebelum Bang Zuma ya. Sebenarnya kalau kita melihat tentang apa yang dikatakan tadi ya, orang yang belum pernah mendengarkan kebenaran itu memang bebas dari hukum Tuhan. Tetapi di zaman ini itu sudah tidak ada lagi. Bahkan kalau kita mendengar bahwasanya orang ini tidak pernah mendengarkan Islam, itu sebuah kemunafikan. Orang-orang yang menutup diri dari kebenaran itu sudah nyata gitu. Karena apa? Biarpun di salah satu desa itu tidak ada suara azan ataupun tidak ada masjid, tetapi dengan kecanggihan teknologi sekarang, HP sudah bisa dibeli, YouTube sudah bisa ditonton. Di sini sebenarnya kita tidak bisa memungkiri bahwa kebenaran Islam setiap hari didengarkan gitu. Jadi jangan kita terbawa narasi bahwasanya orang ini hanya ngeles, di mana kebenaran Islam itu sebenarnya sudah didengarkan gitu Bang. Ya, monitor Bang Lanjut. Erwin. Waalaikumsalam. Luar biasa ya antusiasnya ini ya, yang muslim ya. Iya Bang. Ya, ada kesan dan pesannya, silakan Bang, langsung aja Bang. Ya, sehat selalu buat abang-abang di sini, juga sehat dan kesehatan. Semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah. Ini buat Bang Zuma, saya mau kasih buat kopi sama Mas Ako Bang, gimana transfernya Bang? Masya Allah. Subhanallah. Makasih Bang, makasih. Gimana caranya ya? Apa itu? Mau transfer buat kopi sama Mas Ako Bang. Masya Allah. Iya, luar biasa. Makasih Bang, makasih. Barakallahu fiik. Nice. Alhamdulillah, kalau kopi di sini banyak, di Makassar ini banyak, kopi paste banyak juga. Aman lah itu. Thank you Bang ya, barakallahu fiik. Ya, terima kasih Bang ini ya, Bang Erwin ya. Bang siapa? DJ Erwin ya. Bang Erwin dari mana nih? Oh
noise tadi Bang, saya mute dulu Bang, noise nyari suaranya, noise-nya sakit. Mute-nya dibuka Bang. Lagi di mana ini Bang Erwin? Dari di Polandia bang. Hah? Polandia? Ya di Eropa. Oh, lagi di Eropa, Masya Allah. Saya dengar terus 24 jam ini. Iya, iya. Noise Bang, noise ya. Oke Bang ya, makasih Bang ya. Iya ya, makasih. Sehat selalu semuanya. Amin, amin. Oke. Kita dulu Bang ya. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini kesempatan untuk oten-oten ya, mumpung ada Bang Zuma dan saudara-saudara kita muslim yang di bawah ya. Kita menyadari bahwasannya semua ya umat Islam yang sering mendengarkan diskusi ini sangat suka sekali dan antusias untuk ngobrol dengan Bang Zuma. Tetapi kita harus melihat juga konteksnya bagaimana. Banyak sekali oten-oten yang masih dicetak akalnya. Nah ini di sini sama Bang Zuma ini mau dimunculkan akalnya gitu. Kasih kesempatan saudara kita yang di bawah itu untuk berdiskusi dengan Bang Zuma gitu loh teman-teman. Iya, ya betul. Jadi saya pertegas lagi ya buat teman-teman muslim, bukannya saya itu nggak mau naikkan, bukan. Saya siapkan 2 slot ini memang khusus ya. Kan di sini sudah ada 9 slot, kami sudah pakai 4, 6, 7 slot ini buat muslim semua. Jadi 2 slot ini kami siapkan memang untuk mereka, untuk sebelah gitu. Ada pun atau tidak, memang kami siapkan untuk mereka karena memang kami buka room ini khusus untuk diskusi gitu ya. Kepada mereka gitu. Memang yang banyak yang mau naik ini mungkin ada sebagian yang terlewatkan tidak saya naikkan karena memang banyak sih antusias di bawah. Nah, saya harap teman-teman jangan marah ya, bisa dimengerti juga ya, gitu loh ya. Jadi memang kalau bisa yang mengajukan permintaan ini teman-teman dari sebelah yang berani berdiskusi ya, yang berani ya, siapkan mentalnya ya, yang punya mental ya, siapkan mentalnya. Siapkan narasinya ya, modal congor enggak apa-apa deh, nggak modal congor, yang penting satu, congornya diadapin gitu aja ya, nggak apa-apa. Buat ya. Ya Bang Pijat refleksi monitor abangku. Iya Bang, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya silakan Bang. Ya, mau menyampaikan permintaan maaf untuk semua saudara-saudara muslim yang selalu membentengi akidah umat Islam, karena saya hanya bisa menonton, tidak bisa memberikan apa-apa. Itu aja Bang. Santai aja Bang. Iya. Oke, iya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kayaknya. Iya muslim semua kayaknya. Buat coba tolong dong buat teman-teman Kristen yang mau naik silahkan aja ya. Baik, saya Kristen nih. Ini ada siapa nih? Ini mau shadow nih. Pas. Oke, pas tolong mau dibantu shadow ya. di tab-tabnya teman-teman ya. Mau Bang Kepas mau shadow malam ini ya. Tolong di tab-tab. Iya. Ini sebelum terima kasih Bang Pijat refleksi ya. Terima kasih banyak ya Bangku ya. Jaga kesehatannya sekeluarga ya. Oke siap. Sebelum diskusi, Dewa izin iklan boleh nggak Bang Juma? Boleh lah. Assalamualaikum Bang Pijat. 2 menit aja Dewa izin ya. Oke siap. Sebelumnya Dewa ngasih tahu dulu kepada yang di bawah untuk masalah kaos. Kaos itu agak sedikit terhalang ya. Terhalang itu karena orang yang membuat kaosnya itu anaknya itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini pergerakan dari umat Kristen itu begitu terstruktur, begitu mereka itu masif dan betapa luar biasa mereka itu cara-cara memurtadkan umat Muslim ke dalam Kristen itu ya. Dengan cara berbagai macam cara, bukan berdasarkan akal tetapi berdasarkan dari indomisasi, berdasarkan dari yang namanya kebohongan-kebohongan mereka. Contoh salah satu si Kepas ini pernah berdusta, dia katanya dia pernah yang namanya membaptis di penjara, tapi ternyata itu adalah dusta-dusta. Nah ini Dewa bikin satu buku ya Yohan Pilah.
ini hasil diskusi Dewa selama 5 tahun ini Dewa diskusi. Ya, ini kurang lebih 400 halaman. Andaikan ada yang minat, silahkan DM Dewa. Jadilah apologet semuanya. Di sini lengkap Dewa menulis mengenai soal siapa itu Paulus, pendusta, penyesat, pembohong, pembunuh, dan lain sebagainya. Silsilah Yesus, semua ada di sini. Dewa rangkum. Mengenai soal penyaliban, mengenai dosa, penebusan dosa, ini semua Dewa rangkum di sini. Dan ini udah ada yang pesan, udah ada sekitar 30 orang yang pesan. Ternyata yang satu tidak jadi. Nah, ini sudah siap dikirim sama Dewa. Kalau misalkan ada yang tertarik dengan buku Dewa, silakan DM ke Dewa ya. Baca buku ini, jadilah apologet semuanya ya. Mari kita sama-sama berjuang membentengi umat muslim dari pemurtadan-pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Ya, ini buku Dewa. Kalau misalkan tertarik, silahkan. Diam dulu bang, diam dulu bang. Bang Juma diam dulu. Ini apa lagi ini? Mati balik. Aku lihat cincinmu itu deh. Mana? Oh, ini ular bang, ular. Aku bayangkan itu usianya 1 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di jari kau itu melilit di lehermu pindah. Masa nyewot Mang Paris. Cincinnya, iya jangan lupa dikasih makan. Oh iya benar bang. Tiap hari kasih makan tikus ya. Ya Allah, ya, ular makan debu. Ular makan debu. Jadi alhamdulillah tidak usah ngasih tikus, tapi dikasih debu sama Dewa setiap hari bang ini. Allah, kayak cincin yang kau kasih sama aku itu. Udah dibuka ya. Silakan diambil. Kalau ada yang tertarik dengan buku Dewa, silakan. Mana rambutnya gondrong lagi. Hati-hati lo ya. Baik teman-teman, benar yang dikatakan adik saya ini. Beliau mengajak kita semua teman-teman yang cinta kepada dunia apologet untuk membentengi akidah. Tugas sebagai apologet Islam itu bukan cuma tugas kami, itu adalah tugas para orang tua untuk menyadarkan lebih dini tentang waspada pemurtadan dan kristenisasi. Nah, buku Dinda Dewa ini bisa Anda dapatkan, nanti akan dikasih aksesoris cincin. Silakan menghubungi beliau yang berminat dan bukunya. Silakan. Tapi jangan kamu bumbu-bumbuhi lagi dengan kata-kata mutiara di balik tulisanmu itu. Cukup itu aja. Buku tindakan, mohon maaf, baik saya bicara. Tolong diizinkan supaya diskusi kita kondusif. Belum beres. Ini ada yang menanyakan harga ke Dewa DM. Harga Dewa tidak menghargai buku itu, tetapi ini difotokopi 400 halaman. Dibikin jilid sama Dewa itu totalnya 52.000. Adapun mau melebihin, alhamdulillah, tidak melebihin pun nggak apa-apa. Kalau ada yang tidak punya uang, Mas Dewa, saya tidak punya uang, tapi saya pengen jadi apologet, silakan Dewa kasih. Insya Allah Dewa kasih ya. Karena ini loh Bang Dewa, nggak dikasih harga 1 lembar 500, cuman 400 lembar gitu ya. Iya, enggak, maksudnya dibikin clipping kayak gini 52.000 Pak semua, dijilid sama Dewa. Dijilid 400 halaman. Nah, kalau ada yang mengasih lebih, alhamdulillah, tidak ngasih lebih pun enggak apa-apa. Ini soal agama soalnya. Kasih lebih untuk perawatan ularnya bunuh perawatan. Ular itu harus dirawat. Ke Bang Juma lah, ya. Ularnya Dewa hadiahin ke Bang Juma nanti ya. Dikirim. Perlu juga saya baca itu, perlu juga saya baca itu. Iya, sebentar, Kefas. Iya, selamat datang Bang Kefas. Iya. Gejalanya apa sekarang Bang Kefas? Jadi gini, tadi murtadin artinya banyak yang murtad kan, yang dimana kan Kristen itu kan tindakan nyata, hukum kasih. Apa penderitaan Muslim itu contoh Indomie. Tunggu dulu Bang Juma. Nanti Bang Juma yang jelaskan gini. Kenapa Kristen itu banyak mengkristenkan umat Muslim di Indonesia? Itu memang kami tidak mau dikomal-komal, tapi tindakannya tak datang ke rumah. Apa yang mau dibantu? Kenapa kamu susah? Kami langsung
Ya, artinya hukum langsung kasih. disuntik formalin. Yang dimana hukum kasih itu kita peduli dengan bukan hukum kasih itu kita peduli langsung apa penderitaan dia. Jadi gini, Iya. begini kan, Oke, seumatmu aja nggak memperhatikan kamu, gimana Bang kamu Kefas. Bang Kefas, monitor Bang Kefas. Iya, langsung fokus Bang Kefas. Katanya Tuhannya jejer 3, gimana ini? Silakan. Izin dulu. Masuk. Kita sampai dulu. lanjut. Bang Nora, selamat malam. Open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf tadi komennya agak kasar, pengen dinaikin. Mau sapa abangku, Abang Suma itu. Masya Allah. Iya bang, iya bang. Ya, salam dari Madura, Bang. Masya Allah, Madura, iya. Ya, semoga dalam lindungan istiqomah. Sumatera Utara ya, Madura ya, Bang ya? Kalimantan. Oh, Masa nggak tahu? Kalimantan. Saya Kalimantan, Gerunda. Kalimantan Timur kan Madura itu. Lain lah. Ayo bang, semangat bang. Ya, siap. Jadi udah. Sabar. Jadi- Bang Nora, silakan disampaikan dulu Bang. Satu slot lagi buat teman kita Kristen ya. Silakan apa yang mau disampaikan Bang. Padat, tepat, akurat. Ini kayaknya Nggak ada kipas mau lagi. disiksa lagi malam ini. Nggak ada kayaknya. lagi. Kayaknya, Bang. Nggak ada Iya. lagi, cuma mau sapa Bang Zuma aja gitu. Iya, Oke, makasih ya, siap Bang. Terima kasih banyak Abang ya. Sehat-sehat selalu sekeluarga ya. Amin. Iya, mohon izin Bang Naura ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayaknya mau disiksa lagi si kipas. Enggak, kayaknya udah rindu ini Bang Zuma. Udah rindu beliau ini. Sebenarnya tinggal klik aja ini. Cuman sombongnya ini loh. Itulah. Saudara Kepas, boleh saya menyatakan sesuatu? Silakan Bang Juma, silakan. Oke. Yesus ketika tubuhnya dipenuhi amarah besar kepada Bani Israel, dalam hal ini ahli Taurat, sumpah serapah pun keluar dari mulutnya. Apa kata beliau? Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi onta yang di dalamnya kamu telan. Lalu Yesus mengatakan, celakalah kamu wahai orang munafik. Celakalah kamu wahai ahli Taurat. Celakalah kamu wahai orang Farisi. Celakalah kamu wahai orang ahli Taurat. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah-sebelahnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang munafik, katanya. Kenapa Yesus kemudian mengatakan itu? Celakalah kalian, hai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu wahai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah kemudian takaran nubuat nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu lepas dan luput dari hari penghukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh kalian bunuh, separuh kalian salib, dan kamu aniaya supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Pertanyaan saya, apa yang muncul dalam benakmu
ketika orang yang menyalib para nabi ini disumpahi oleh Yesus dengan sumpah serapah sedemikian rupa. Dikatakan sebagai ular-ular, dikatakan sebagai keturunan ular beloda, dikatakan sebagai kotoran, dikatakan sebagai orang munafik. Sedangkan agamamu Kristen itu berdiri dalam tonggak penyaliban. Sedangkan penyaliban ini melahirkan sumpah serapah yang merebak kepada keturunan orang-orang yang telah membunuh para nabi. Hayo, keselamatan apa yang engkau dapatkan dari agama Kristen yang menjadikan penyaliban terhadap nabi itu adalah sesuatu simbol kebenaran dan keselamatan. Sedangkan Yesus nyata-nyata mengutuk keturunan para pembunuh nabi-nabi yang telah menyalibkan nabi. Apakah betul penyaliban itu adalah sebuah kedikdayaan untuk menyelamatkan orang-orang Kristen? Kurasa kalau Anda menyadari pernyataan-pernyataan Paulus dan Yesus di dalam Matius 23, maka Kristen ini juga boleh disebut sebagai keturunan ular beludak. Gimana pendapat saudara? Baik, terima kasih. Meskipun beda pandangan terkait dengan apa itu yang dikatakan Yesus itu benar, dia menghujat yang menyalibkan dia, yang dimana dia sebenarnya Yesus itu tidak mau sebenarnya disalibkan, tapi karena sudah kehendak Elohim Yahweh, mau tak mau, yang dimana Yesus itu berdoa di Gunung Getsemani 3 kali. Dia sebenarnya mau menghindar penyaliban itu, tapi sudah kehendak Bapa, dia harus disalib. Maka mau tidak mau dia harus disalib, karena terkutuklah orang yang menyalibkan Yesus, terkutuklah tentara Romawi itu. Karena Gimana itulah dalilnya? Ya dibaca dong, Bang Juma, di Perjanjian Baru. Oke, tadi barusan kan, kenapa nggak bilang aja Matius 23? Yesus mengutuk orang-orang, bahkan keturunan orang yang membunuh dan menyalib nabi. Berarti Kristen yang menjadikan penyaliban ini sebagai simbol keselamatan, itu ilmunya dari mana? Sedangkan Yesus mengutuk. Yesus mengutuk pelaku bahkan keturunan penyalib nabi. Iya, benar. Berarti penyaliban itu adalah sebuah hal yang dibenci kemudian oleh Tuhan dan dibenci oleh para utusan Tuhan, betul? Betul. Nah, lalu kenapa di Kristen justru penyaliban itu adalah dijadikan sebagai jalan keselamatan untuk Kristen? Mau tak mau, kami harus menerima itu adalah penyelamatan. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengorbankan anaknya. Nggak ada dalilnya, itu bohong itu. Jangan ditambah-tambahi, itu nggak ada. Mau sampai bulu hidungmu panjang sampai 2 meter, kamu tidak akan menemukan dalil yang kebarusan sebut itu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada dalilnya tuh. Itulah apa? Kan di Filipi 2, 5-11 mengosongkan diri, mau merendahkan diri ke bumi. Untuk apa? Itu dewa itu. Manusia. Itu dewa, itu bukan Tuhannya Yesus. Agar manusia tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Itu bukan Yesus. Itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran Paulus yang dihadiahkan kemudian untuk orang-orang yang ada di Filipi sana. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan yang kita bahas ini adalah kutukan Yesus, sumpah serapahnya Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang membangun kuburan nabi-nabi, lalu mereka mengatakan, aku adalah keturunan dari pembunuh nabi-nabi ini. Yesus mengatakan kepada keturunan pembunuh nabi-nabi ini dengan ucapan kutukan, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari api neraka? Itu. Kenapa dia tidak bisa luput dari neraka? Karena sebagian dari nabi itu engkau salibkan. Jadi menyalib berarti menyalib nabi Trinitas. Menyalib nabi itu upahnya neraka. Jadi bagaimana mungkin Kristen bisa lolos di sana dari neraka? Bagaimana caranya Kristen bisa lolos dari neraka? Bang Juma, itu Yesus itu disalib itu tubuh manusianya aja yang disalib. Mulai ngaco. Kaliannya tetap di surga. Mulai ngaco. Yang disalib, yang dibunuh
mulai dari Habel sampai Zakaria anak bereknya, anak cucu daripada Nabi Ido, itu apa? Manusia itu yang dibunuh, yang disalib itu. Tapi Yesus kemudian mengutuk orang-orang itu yang telah menyalibkan, bahkan keturunannya pun disebut sebagai keturunan ular beludak yang tidak lolos dari neraka. Nah, Anda ini adalah pengikut penyalib Yesus, bukan pengikut Yesus. Harus pelajari dulu. Harus Anda pelajari itu dulu. Lah. Ini yang salah, narasinya ada salah. Saya ulang lagi. Kristen itu adalah pengikut pembunuh penyalib Yesus. Itu yang betul. Ini narasi yang salah. Tidak salah. Itu tidak salah, itu betul. Makanya penyalib Yesus adalah pahlawan bagi Kristen. Coba bayangkan kalau Yesus tidak disalibkan, tidak dibunuh, apakah akan ada Kristen? Tidak ada. Maka Kristen ini ada karena hadiah dari orang-orang yang terlibat menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk digantung di atas pohon. Itu fakta. Jadi gini loh, kalau narasi Bang Juma mengatakan begitu, seolah-olah kami bersyukur Yesus itu disalibkan atas tentara Romawi. Oh ya memang berterima kasih. Itu kan narasinya ke sana. Narasinya kan ke sana itu. Betul, memang betul. Betul, Iya, saya bakar rokok saya. Tidak ada yang salah, Bu. Tidak ada yang salah. Bukan. Sekarang begini. Kristen itu tanpa salib, apa artinya Kristen? Ya, itu sudah kehendak Allah. Kan di Gunung Getsemani tadi saya bilang nggak bisa tadi menolak. Paling ngomongnya kayak gitu kan? Itu kan sudah kehendak Allah. Di mana dalilnya Allah berkehendak? Sampai Yesus berdoa sampai keluar darah dari matanya. Karena apa? Dia enggak. Di mana lagi kau dapat dalil darah keluar dari matanya Yesus? Ini fitnah lagi nih. Keringatnya keluar seperti titik-titik darah, bukan air matanya yang keluar. Alamak, berdosa lagi ini tambah-tambahin fitnahan. Makanya kan udah saya bilang Bang Juma, dia masa sudah Yesus merasa keluar darah dari ketakutan sampai begini. Tunggu dulu, dia sampai 3 kali berdoa di Gunung Getsemani karena dia sebenarnya tidak mau disalibkan, tapi karena sudah kehendak Bapa. Kan dia bilang apa? Kalau bisa cawan ini berlalu dariku, jelaskan. Tapi apa? Janganlah kehendakku yang berlaku. Ya kan? Nah, baca Ibrani 5 nomor 7. Baca Ibrani 5 nomor 7. Itu jelas itu. Apa dikatakan di sana, coba kamu baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan biar yang lain dengar. Pelan-pelan bacanya. Hoi. Udah paham lah. Dia baca dulu Ibrani 5 nomor 7. Jelaskan aja Bang Juma. Nanti di sini saya sangkal masalahnya. Baca nomor 5 nomor 7 baca. Baca dong Kepas. Tadi di situ mau menjelaskan tapi nggak mau baca. Jadi bingung saya. Iya, baca dulu. Baca. 1, 2, 3. Baca. Begini. Jadi hakikatnya nggak ada begini di situ. Baca dulu. Jangan dipotong dulu. Iya, saya nggak potong. Makanya baca Ibrani 5 nomor 7. Biasakanlah, walaupun kita pintar punya etika lah, jangan dipotong-potong. Iya, gitu loh, gantian kan lah. saya minta saudara membaca Ibrani 5 nomor 7. Kan nggak elok kalau saya yang baca. Silakan. Nggak merasa lebih tahu tentang Alkitab kami, nggak apa-apa, bacakan aja. Emang salah kan? Saya bilang kan salah kalau Bang Juma membaca. Baca, saudaraku Kepas yang ganteng sedikit cantik. Silakan baca. Bukan Bang Juma, 2.800 orang memandang ini supaya mendengar Bang Juma itu apa itu ya, Michael ya. Bacalah dulu, bacalah. Saya baca itu semua Bang Juma, bolak-balik saya. Udah, untuk kita di sini, untuk kita di sini supaya kita terhibur. Silakan Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Di sini kita bukan masalah terhibur atau tidak terhibur Bang Juma, kita mencari jalan kebenaran gitu loh. Ya justru itu. Silakan Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Yohanes 13 saya 13 apa lagi?
Baca dulu. Kalau Yohanes 13:13 itu dibantah, kemudian dibantah oleh apa? Apanya mau dibantah lagi? Itu tertulis sudah jelas Tuhan. Eli, lama sekali. Ayo baca dulu Udah Ibrani tahu 13. kita. Eloi, 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 lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pas Ibrani 5 nomor 7 tadi Nagurunda saya minta itu yang dibaca. Iya, makanya kan saya bilang Bang Juma ini kan membedah Alkitab. Apa susahnya sih membaca? Kalau saya baca supaya semua mendengar gitu loh, Bang. Nggak apa-apa dibaca. Kita mau diskusi di sini. Alamak, kenapa susah kali, Bung? Disuruh baca. Kan Bang Juma yang mengambil ayat itu. Kenapa Bang Juma nggak mau membacakannya? Kan gitu. Enggak, saya mau dengar. Kalau saya sudah sering hafal pula. Yang saya minta dari mulutmu sendiri loh. Nah, itu dia kan. Itu dia. Silakan. Nanti Bang Juma ngambil nanti dari perjanjian, dari ulangan, dari imamat, baca. Akhirnya kita membaca mulu. Enggak, serius. Itu aja satu. Kalau yang lainnya nanti saya yang bacakan. Iya, cumananya kok jadi disuruh saya membaca. Udah, itu aja lah. Yohanes 13 ayat 13 apa yang mau dibantah? Yesus itu Tuhan. Kalau Yohanes berapa tadi 13 nomor 13 itu, Bang, itu banyak dibantah sama Yesus itu sendiri. Contoh, Anda mengatakan kau menyebut aku guru dan Tuhan. Betul ya? Nah, Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti dia bukan Tuhan. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Nah, berarti dia bukan Tuhan. Melainkan kehendak dia yang telah mengutus aku. Gagal dia jadi Tuhan. Jadi benar. Jauh-jauh. Itu yang dikatakan itu ketika Yesus masih di bumi, masih di dunia. Tapi ketika sudah dia naik ke sorga, dialah Bapa itu. Alamak, lucu ente ini. Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak, yaitu Yesus, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ada berapa di sini? Hei. Tuh. Satu. Mati Mija. Mati Mija. Bapa memiliki hidupnya sendiri. Yesus memiliki hidupnya sendiri. Ada berapa di situ? Ada berapa yang hidup di sana? Satu. Hakikatnya satu. Mati Mija. Bahaya ini anak muda ya. Nah, sekarang kalau Anda baca kemudian di 1 Korintus 2 nomor 5 itu apa maknanya? Baca Bang Juma aja. Bang Juma kan nanti banyak kali ayatnya. Jadi baca Alkitab saya di Komal ini jadinya. Ya makanya. Bagaimana ceritanya nih saudara kita ini? Hah? Bukan gini loh. Kita punya dasar bahwa Yesus itu Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Kan saya bilang kemarin, gugat aja LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, supaya dirubah. Tidak bisa. Masalahnya kan nggak sampai sekarang kan nggak digugat lembaga LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Enggak, maksud saya gini, Tuhan Anda berapa? Satu. Tadi sudah dijelaskan bahwa di situ ada dua kehidupan. Bapak memiliki hidupnya sendiri, Yesus memiliki hidupnya sendiri. Ada berapa hakikat yang hidup sendiri masing-masing di situ? Ada berapa? Itu satu kesatuan Trinitas Allah Bapa Putra satu dan kesatuan Kudus, kayak ular kobra, satu ekor berkepala dua gitu. Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anaknya Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ada berapa kemudian yang hidup di sini? Satu atau dua?
Satu lah. Nah, itu kan. Ini, inna kaidah syaitan karena dhaifan. Setannya lemah, cuman Anda yang memperkuatnya dengan akal-akalan. Makanya saya selalu mengatakan kalian itu tuyul, tukang tahayul. Bapak mempunyai kehidupan sendiri, demikian juga diberikan. Jadi kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang diberikan Tuhan kepadanya. Yesus kalau tidak diberikan, Bang Juma, sabar. Bang, Yesus, Trinitas kami jelas Trinitas Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Jadi itu satu kesatuan. Itu kan konsep. Nggak terpisahkan. Itu kan konsep. Sekarang tadi pertanyaan gini, makanya tadi yang disampaikan Bang Juma pertanyaannya apakah dua atau satu? Artinya keilahiannya di sorga, Yesus di bumi, tapi kan keilahiannya tidak hilang. Ngarang bebas. Ada berapa yang esah kalau begitu? Satunya Tuhan. Ada berapa dua. yang esa? Ada berapa yang esa? Satu. Oke, saya lihat 1 Timotius 2 nomor 5. Ku baca atau kamu yang baca? Baca abang aja, baca kan abang Juma yang Oke. Karena Allah itu esa. Dan esa juga Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus. Ada berapa yang esa di sini? Satu. Itu kan? Inilah lucunya. Jadi gini, makanya jangan menafsirkan satu kalimat menjadi multitafsir. Ya, Anda yang mentafsirkan bermacam-macam, udah jelas-jelas tertulis. Karena itu esa, Allah itu esa. Dan esa juga yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus. Ada berapa yang esa? Allah esa, Yesus manusia juga esa. Ada berapa yang esa? Satu. Nah, itu satu katanya. Gimana ceritanya ini? Lucu kan? Itulah hebatnya tipu daya muslim iblis kan? 1 tambah 1 tambah 1 bagus. Karena gini Bang Juma, kalau Islam kan nggak mempercayai Trinitas Allah Bapa Putra bukan dan Roh masalah Kudus. Trinitas atau Trisula, Trikwek-kwek. Saya tidak peduli itu konsep aliran kepercayaan ente. Yang saya tanya yang tertulis di sini dikatakan Allah itu esa, satu, dan esa juga Yesus yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Nah, Allah itu esa, Yesus juga esa. Ada berapa yang esa di sana? Satu. Nah, kan mulai. Yesus yang adalah manusia, esa dia. Allah yang adalah Tuhan, esa juga dia. Jadi yang manusia Yesus esa, Allah yang bukan manusia juga esa. Ada berapa yang esa sekarang di situ? Satu. Bang Juma kan udah jelas. Filipi 25 sampai 11 kan mengosongkan diri. Mulai. Dia memakai seorang hamba. Mulai lagi ngaco. Itu Anda membawa dewa. Kalau yang dibahas di sini keesaan Allah dan keesaan Yesus. Ada berapa yang esa di sini? Satu. Nah, mulai. Esa juga dia, yaitu manusia. Yesus sudah disebut pun manusia di sana. Dia disebut di sana dengan kata antropos. Antropos itu manusia. Antropos itu manusia. Jadi kemanusiaannya Yesus itu esa, ketuhanannya Elohim juga esa. Ada berapa yang esa? Satu lah, kan satu. Mulai mana bisa dua? Mana bisa tiga? Saudara Kepas, ada nggak tiang dekat-dekat situ? Ada nggak? Jangan di situ ditafsirkan. Nggak, saya tanya dulu, ada nggak tiang dekat-dekat situ? Udah nggak nyambung, udahlah, ada nggak nyambung. Ada nggak tiang dekat situ? Ada nggak tiang? Ada. Ke situ udah nggak nyambung. Enggak, saya tanya. Allah, dekat Bapa, Putra, kamu dan itu Roh Kudus. duduk, saudara Kepas, dekatmu duduk di situ ada tiang nggak? Ada. Nggak ada. Nggak ada tiang. Nggak ada. Jadi kamu lagi di lapangan bola ini?
Orang rumah saya jauh kok dari masjid, makanya saya menghindar dari jauh dari masjid rumah karena berisik. Pantasan aja hatimu gelap, jauh dari firman Tuhan. Maksud saya kalau di situ ada tiang, entah itu tiang listrik, tiang jemuran, tiang kiper, kamu mundur 5 langkah, habis itu lari, hantamkan kepalamu ke tiang. Mana tahu dengan begitu setelahnya berfungsi. Di situ dikatakan karena Theos itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Theos dengan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Berarti ada 2 yang esa. Yesus esa, Allah esa, 2 yang esa di sini. Inilah yang dimaksud oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang membawa nama aku. Nah, kebetulan ada yang bernama Bintang Timur, di mana Bintang Timur ini ingin menyamai Elohim. Ini buktinya. Elohim itu esa, dia juga sang Bintang Timur esa katanya. Ini pembuktian. Esahnya Yesus, bukti bahwa dia adalah Lucifer yang ingin menyamai keesaan Tuhan. Masa nggak sadar sih? Sudah nyata dikatakan dalam kitab Anda sendiri. Jangan mangkanya-mangkanya. Coba dengarkan pengakuan Yesusnya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan hidup kepada anaknya dalam dirinya sendiri. Ada 2 entitas di sini yang hidup. Bapa hidup dengan kehidupannya sendiri, Yesus hidup dengan kehidupannya sendiri. Berarti ada 2, satu pencipta, satu yang diciptakan. Mana bukti bahwa Yesus diciptakan? Yohanes 5 nomor 26. Apa katanya di sana? Didomi. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Kata didomi itu adalah diberikan. Saya tanya, kira-kira Yesus kalau tidak diberikan hidup, hidup gak dia? Hoi, Yesus kalau itu Allah. Mulai ngaco. Ini Yesus itu Allah. Ini ngaco. Yesus yang mengatakan, aku diberikan hidup. Nah, kalau Yesus tidak diberikan hidup, hidup gak Yesus? Yesus itu Allah. Yesus itu Allah. Nah, itu apa kan? Jelas kan? Allah gimana sih? Pertanyaan saya, kalau Alpha dia dan Omega, akulah Alpha dan Omega. Nah, itu ajaran yang Akulah baru Alpha dan muncul. Omega. Itu ajaran Yesus Bintang Timur yang datang kepada penulis kitab mimpi di Pulau Patmos. Sekarang jadi permasalahan adalah pengakuan Yesus. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Yesus untuk mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus kalau tidak diberikan kehidupan, hidup gak dia? Yesus itu Allah. Yesus itu Allah. Anda ya memang iya. Jadi apalah? Yesus mengaku apa lagi mau dibantah? Sekarang kalau Allah diberi hidup nggak? Kalau Allah? Yesus itu Allah. Ngapain lagi? Saya tanya, Allah itu diberi hidup nggak untuk hidup? Dialah Allah. Kutanya dulu, Allah itu diberi hidup untuk hidup gak? Supaya Allah itu hidup, maka dia diberi hidup. Nggak perlu kan? Nah, Yesus dikatakan dalam Yohanes 5:26, Yesus diberikan hidup supaya dia hidup. Gimana sih? Makanya muncul pertanyaan, Yesus kalau tidak diberikan hidup, hidup nggak dia? Inilah konsep yang tidak mengenal Trinitas. Jadi mulai ngaco. Kamu yang blunder, Trinitasmu itu tinggal kuek-kuek aja, nggak bisa Trinitas. Kenapa? Karena Yesus itu adalah makhluk hidup yang diberi hidup. Dalilnya mana? Yohanes 5:26. Yesus adalah makhluk hidup yang diberi hidup, sementara Allah adalah yang memberikan hidup. Gimana sih orang ini? Makanya tadi ku bilang, bang, ada nggak di situ tiang, bang? Ada nggak? Kasih balsam jidatnya, kasih balsam jidatnya, mundur 10 langkah, 1, 2, 3, lari sekencang mungkin, hantamkan jidat ke kepala, ke tiang. Mana tahu dengan begitu data-data pengajaran Yesus bisa masuk di kepala.
Yesus yang mengatakan kok, sama seperti opung mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kepada anaknya, supaya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Teng-teng-teng. Itu Yesus tanpa diberi hidup, dia menjadi bangkai mayat. Udah jelas? Udah? Saya yang ditanya. Saya yang ditanya. Yang ditanya saya. Saya yang Ya ditanya. iyalah. Ada Apa seorang lagi? mahasiswa dijelaskan sama dosennya panjang lebar di atas. Masalahnya saya nggak- Setelah dosennya diam, mahasiswanya berdiri. Ya, mau Kita ngapain? beda keyakinan. Bertanya sama saya, Nggak sudah mungkin. jelas belum? Sakit ente. Saya yang nggak harus merasa bertanya kepada Bang Juma itu saudara. guru saya. Saya yang harus Saya nggak bertanya kepada merasa saudara. gitu loh. Sudah Karena jelas gini belum? loh. Bang Bertanya Juma sama- itu beda Saya sapa pandangan dulu, Bang dengan Juma. saya. Ya, silakan, silakan. Izin, Silakan. izin. Selamat malam Mikael. Mikael, selamat malam. Nah, ambulans datang, ambulans. Oke, selamat malam Mikael. Malam-malam. Iya, Kristen apa Katolik abang? Katolik bang. Katolik. Tadi abang typing mau belajar Islam apa gimana bang? Iya. Iya. Oh iya, iya. Silakan bang. Bang Kepas gantian bang Kepas ya. Ada saudara Ya, kita. Bang Epas ke rumah sakit dulu lah, periksa dulu masakan. Sebelum ya izin Masakan Gurunda. ada satu esa. Iya, silakan. Sebelum ke Gurunda kita kasih lihat dulu sebentar baru nanti saya kasih lihat besar dulu Gurunda. Iya, boleh. Ya, siap jemput Kepas 2 kali 24 jam ya. Oke, ini layanan siaga ambulan siap jemput Kepas 2 kali 24 jam. Ya, silakan dilanjut host. Oke, silakan Bang Mikael, ada yang mau ditanyakan, silakan Bang. Saya cuma mau tanya Bang Juma. Iya. Tentang Nabi Muhammad itu. Kenapa? Itu ada teman saya yang bilang kalau orang-orang kan cium batu hajar apa itu? Hajar aswad ya? Iya. Apakah itu yang disembah atau Nabi Muhammadnya yang disembah Bang? Tolong dijelaskan Bang. Tidak dua-duanya. Terus yang disembahnya apanya yang Bang? Yang kami sembah adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Allah. Bukankah Allah itu Tuhan kami Bang? Tuhan kamu yang tadi, Tuhan kamu yang tadi, Bung, yang menjadi daging itu dewa sembahan kamu. Coba baca Filipi 2 nomor 6. Tuhan kamu itu, dewa kamu itu menjadi manusia. Tuhan kami enggak. Kami menyembah Tuhan, kalian menyembah dewa. Beda level kita. Iya, saya sudah baca Bang, makanya saya agak mulai ragu nih. Saya mau nanya-nanya tentang Islam kan boleh kan? Boleh. Apa terus di Islam itu gimana Bang? Caranya caranya untuk bersolat, beribadah lah, menyembah Tuhan itu gimana caranya Bang? Ya, jadi di Islam itu ada yang disebut tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Tuhan. Karena kita mengesahkan Tuhan, maka seluruh sifat makhluk itu kita buang dan kita tidak sandarkan kepada Tuhan, seperti tidur, makan, lapar, ngantuk, ketakutan, itu tak ada pada diri Tuhan yang kayak gitu-gitu. Apatah lagi sampai disunat, nete, itu nggak ada pada diri Tuhan. Makanya Tuhan itu kita tauhidkan, artinya kita esahkan. Tidak ada yang boleh kita serupakan dengan dirinya, nggak boleh. Coba Anda lihat di dalam Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi. Maha tinggi Tuhan itu. Maha tinggi, maha agung. Dan tidak serupa dengan apapun. Coba Anda baca. Jadi kalau ada Tuhan sembahan yang serupa dengan makhluk, misalnya serupa dengan batu, serupa dengan manusia, serupa dengan pohon, itu bukan Tuhan.
Karena Tuhan yang betul itu menurut Al-Quran dan menurut kitabnya orang Yahudi tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana cara kita kemudian berhubungan dengan Tuhan? Dengan cara ibadah. Ibadah seperti apa? Yang diajarkan oleh utusannya. Contoh Al-Quran. Diperintahkan oleh utusannya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Perintahnya ada, aturannya ada. Maka untuk berhubungan dengan Sang Maha Pencipta yang tidak dilihat dengan kasat mata ini, cukup kita beribadah tunduk berserah diri, salah satunya pada hari Jumat. Nah sekarang kalau kita tanya saudara Kristen, Anda menyembah hari Minggu, perintah siapa? Perintah Yesus. Mana perintahnya? Tertulis di mana? Abang jelasin dong. Ya nggak ada perintahnya ibadah Minggu. Nggak ada. Nggak ada perintahnya. Sampai gajah pakai hak tinggi, Anda tidak akan pernah temukan kemudian ada perintah ibadah Minggu di dalam pengajaran Yesus. Nggak ada itu, Bang. Nah, makanya beribadah kepada Tuhan itu harus berdasarkan apa yang diperintahkan oleh para utusan. Yesus utusan, Musa utusan, Abraham utusan, Ishak utusan, Yakub utusan, Daud utusan, Salomo utusan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan. Seluruh utusan tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu. Saya mau nanya Bang, apakah Nabi Adam itu Islam? Apakah ada dalilnya Bang? Iya. Nabi Adam itu adalah Muslim. Mana dalilnya? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ayo, sahabat Muslim ada yang tahu? Surah Al-Baqarah ayat berapa ini? 30, 36, 34? Ya, silakan diajarkan teman-teman. Saya lupa ayatnya, ayat berapa. Yang pasti dia berserah diri ketika Adam alaihissalam jatuh ke dalam kehilafan, hilaf dia oleh pengaruh setan, dia kemudian bertaubat kepada Allah. Ketika dia bertobat, tobatnya diterima. Makanya hidupnya diberkati. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Jadi pembeda antara ajaran Tuhan dan ajaran yang bukan dari Tuhan, Adam alaihissalam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya. Kemudian ajaran siasat iblis untuk menjebak manusia adalah fitnah terhadap Nabi Adam, bahwa Adam telah mewariskan dosa kepada keturunannya sehingga keturunannya butuh kemudian penebus yang mati di atas tiang salib. Padahal sesungguhnya itu hanyalah tipu daya iblis. Adam Muslim. Adam itu seorang Muslim. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia kembali kepada Allah. Dia kembali kepada Tuhannya. Ya Rabb, ya Rabb. Dia bertobat. Dia memohon ampun. Masya Allah. Al-Baqarah antara ayat 30 sampai 39 katanya. Gitu Bang. Jadi Nabi Adam itu bukan Kristen. Jadi bingung kita. Kalau kita bisa jadi Adam dan Hawa jadi agama Islam. Jadi bingung kita. Sabar. Kan ada dalilnya tadi. Muslim itu apa dulu? Itu. Yesus Begini itu loh. Muslim. Kamu diam dulu dah. Yesus itu Muslim, tidak percaya. Makanya tadi kusuruh baca Ibrani 5 nomor 7. Aduh. Yesus itu Muslim. Saya bacakan dalilnya ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Lagi. Kalau udah menghilangkan sejarah. Dengar. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan atas kesolehannya. Jangan jadi 3.200 ini jadi bodoh orang semua Bang Juma. Makanya 3.200 orang ini jadi bodoh. Karena apa? Menghilangkan sejarah. Diturunkan saja itu si Kepas. Tadi saudara bertanya, jangan-jangan semuanya nanti menjadi Muslim. Saya bilang, jangankan Adam, Yesus pun Muslim. Kalau Anda butuh data penguat bahwa Yesus Muslim, baca Galatia 4 nomor 4. Yesus itu adalah orang yang berserah diri, tunduk kepada hukum Taurat. Ayo. Orang yang tunduk kepada hukum Tuhan disebut Muslim. Orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan disebut Kristen. Itu.
Jadi pembedanya antara Muslim dan Kristen. Muslim taat kepada Tuhan, Kristen anti terhadap Tuhan. Itu fakta. Tuhan mana yang mengajarkan Anda menyembah anak orang? Ini diskusi Mahadewa, jangan main turun-turun aja. Ini diskusi. Kalau nggak begini gimana mau? Iblis mana yang mengajarkan orang menyembah manusia? Ayo. Iblis mana yang memerintahkan manusia mempersembahkan manusia di atas pohon? Ayo. Iblis mana yang kemudian mengajarkan orang ibadah minggu? Hah? Tuhan mana maksud saya? Tak ada Tuhan. Nabi mana yang mengajarkan itu? Tak ada Nabi yang mengajarkan kemudian untuk mempersembahkan manusia nebus dosa manusia. Nggak ada. Nggak ada Nabi yang mengajarkan ibadah minggu. Tak ada. Tak ada Nabi yang mengajarkan makan babi. Tak ada. Tak ada Nabi yang mengajarkan jangan bersunat. Tak ada. Hanya di ajaran Kristen yang haram anti itu kan, terhadap ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Camkan itu baik-baik. Oke, yang haram itu keluar dari mulut. Anda terkecoh. Anda terkecoh. Coba Anda baca Matius 12 itu. Apakah itu berbicara mengenai makanan haram? Apakah di situ berbicara mengenai babi? Berbicara mengenai anjing? Tidak. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan. Yang mengatakan mana haram babi? Siapa bilang babi haram? Itu kan Yesus yang mengatakan itu. Barang siapa yang meniadakan Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat yang terendah alias neraka. Itu kata Yesus loh. Jadi yang tadinya haram Anda halalkan berarti sama halnya menghilangkan hukum Taurat. Berarti Anda tempatnya di mana? Di Matius berapa, Bang? Matius berapa ya? Matius 5 nomor 19. Coba dibaca. Dan Lukas 16 nomor 17. Apa kata Yesus? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dihilangkan. Itu kata Yesus. Coba pakai akalnya lah. Pakai akalnya. Kalau Anda pengikut Yesus, maka Anda penganut Taurat. Karena Yesus tunduk kepada Taurat. Mana buktinya? Galatia 4 nomor 4. Oke. Bang Juma jangan gengsi, saudara ya, Kipas. Jangan gengsi terhadap kebenaran, Bung. Gini. Izin dulu. Biar sebentar Bang Kepas. Gantian dulu. Refresh dulu Bang Kepas. Karena kita kasih dulu Michael tadi ya. Silakan Michael. Jangan ego terhadap diri Anda sendiri ya. Kasihan akal Anda itu Anda kebiri. Akal dikasih untuk dipakai. Iman, kepercayaan kalau sudah bertolak belakang dengan akal, untuk apa hidup? Untuk apa? Itu sama hal seperti monyet. Imannya bertentangan dengan akalnya, itu monyet. Itu monyet. Yang disebut manusia memiliki iman yang betul, bertumbuh dengan iman, itu artinya apa? Antara apa yang dia percaya, antara apa yang dia yakini, antara apa yang dijadikan kitab suci, antara apa yang menjadi sembahannya, itu selaras dengan kemanusiaannya. Jangan sampai iman Anda tidak selaras dengan kemanusiaan Anda, tapi selaras dengan kebinatangan Anda. Pemakan segala itu disebut omnivora. Benar nggak nih? Benar nggak nih? Betul, berarti Anda ini masuk dalam kategori apa? Binatang omnivora. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Ayo. Saya jelaskan. Sabar dulu Bang Kepas. Sabar dulu Bang Kepas. Apa yang Anda ingin jelaskan semuanya sudah jelas. Anda mau dijelaskan Bang Juma. bedakan antara menjelaskan dengan mengaburkan. Anda ingin mengaburkan? Silakan Anda kaburkan, silakan. Silakan Kepas dibelokkan lagi. Silakan. Silakan dikaburkan. Jadi Elohim itu turun ke bumi untuk bagaimana yang dijelaskan beliau ya, bahwa dengar dulu, nyambung. Jadi supaya gini, tadi kan dilarang makan babi ya, makan babi. Kenapa Kristen itu banyak makan babi? Kan gitu. Tadi kan ini mengenai hukum Taurat yang dibilang Bang Juma tadi, dia tidak melanggar hukum Taurat.
Artinya Yesus tidak pernah di perjanjian baru mengatakan jangan makan babi, itu haram. Tidak ada tertulis. Alamak. Dia gini. Jadi kita mau ngapa? Jadi kita bicara sesuai isi Alkitabnya kita. Bung, dengarkan saya sekali-kali, Bung. Yesus tidak pernah memerintahkan sunatlah kalian. Yesus tidak pernah memerintahkan sabatlah kalian. Yesus tidak pernah memerintahkan janganlah makan babi kalian. Kenapa? Jauh sebelum Yesus lahir, larangan-larangan itu sudah dianut oleh umatnya. Bagaimana mungkin Yesus mau melarang makan babi? Mana ada orang Yahudi makan babi pada zaman Yesus dan zaman hari ini? Mana ada? Nggak ada orang makan babi. Yesus mengatakan jangan kau makan babi ya. Tidak begitu. Yesus hanya mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Satu, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat yang paling terendah atau terhina, yaitu neraka. Menghilangkan dan mengajarkan. Coba Kristen ini ya, saudara Kepas ya, anak kau itu lahir, dia nggak tahu apa-apa. Begitu dia besar, kau ajari kemana? Ke gereja. Kau ajari dia makan babi. Nah, kau yang mengajak anakmu, keturunanmu untuk meninggalkan hukum Tuhan, maka kamu dan anakmu itu kelak akan masuk ke neraka. Pertanggungjawabkan itu. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, cucunya, istrinya, tantenya, pamannya, kakeknya, neneknya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terendah. Tempat terendah itu apa? Neraka jahanam. Jadi saya ya, gereja HKBP, kami Nasrani. Tunggu dulu host. Gereja HKBP lagi. Jadi kita, gereja EGP kami itu memang nggak mau tahu ajaran Yesus. Mereka nggak mau tahu. EGP. Emang gue peduli katanya. Mereka itu tahu mana yang haram, mana yang halal. Karena itu coba ketika sekarang kami saya tanya pesta sama pernikahan, babi itu haram atau halal? Ayo. Halal lah. Kalau nggak halal, dalilnya? kenapa kami? Imamat Buktinya Pak 11. Pendeta Iya, makan kalian itu berdua. kan pasukan Dajjal. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Itu firman Tuhan atau bukan? Itu di perjanjian lama, Pak. Bang Firman Zuma. Tuhan. Gimana sih? Itu firman Tuhan. Sekarang mana firman Tuhannya makanlah babi? Tunjukkan. Itu kalau itu nggak mungkin. Nah, itu kalau itu, makanya dikatakan gini, Bung. Dengarkan saya, Bung. Di dalam pengajaran Yesus di Matius 24 nomor 15, apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus di sana? Apabila sang Bang Juma udah pernah makan B2, udah pernah makan B2. Apabila dengar. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa maksudnya ini? Nubuat Nabi Daniel akan adanya pembinasa keji yang duduk di tempat suci. Artinya pembinasa ini duduk di tempat suci, mengajar dia, duduk sebagai rasul, duduk sebagai nabi untuk mengajarkan kebinasaan kepada manusia. Siapa dia? Kita lihat di dalam kitab Daniel. Apa yang diterangkan kemudian Daniel 7 nomor 25. Ia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci dan berusaha kemudian untuk merubah hukum. Itu siapa? Siapa pembinasa keji? Tiba-tiba jadi rasul dia. Siapa itu? Hah? Hei! Tadi mau ngomong ditanya, masa saya hanya menjawab iya itu Rasul Paulus, masa saya harus begitu? Ini diskusi atau mendengarkan khotbah? Saya nggak mau mendengarkan khotbah, Bang Juma. Menurut ini Nabi diskusi atau mau mendengarkan Daniel, khotbah? ada pembinasa keji yang duduk di tempat suci, mengaku bertemu Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara. Itu siapa? Saya lah bicara, masa begini loh, ini diskusi atau berkhotbah?
Ya sudah, aku diam Atau kau 3 jam. tausiah? Silakan. Saya tutup. Oke. Kau jawab pertanyaan saya. Siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun dan siapa yang mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara? Karena oknum ini adalah oknum pembinasa keji, penentang firman yang maha tinggi. Silakan. 3 jam. Silakan, Kepas. Jadi ditambah 3 jam jadi Iya. 6 jam. 10 jam pun saya ngomong. Yang penting kalian masuk Kristen semua. Udah, Itu udah, harapan gini saya. dulu dah, gini ngawur, Karena ngawur Kepas nih, ngawur. Di-mute dulu Kepas ya. Ini kita kasih dulu kesempatan teman Michael, mungkin ada mau nanya gitu ya. Di-mute dulu Bang, silakan Bang Michael. Tunggu Ya. Bang Palopo, tunggu dulu. Kita Iya, iya, kasih iya. waktu dia 3 jam. Jangan ada orang yang ngomong. 3 jam untuk menjelaskan siapa pembinasa keji yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik penjara. Waktumu untuk menjelaskan selama 3 jam. Mohon yang lain diam. Silakan. di padang gurun yang Yesus dicobain, ya itu adalah Elohim Yahweh. Dia adalah yang menciptakan yang menciptakan alam semesta, dunia jagat raya, yang menciptakan Adam dan Hawa, yang dimana dialah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah Elohim Yahweh. Jadi ketika Yesus turun ke bumi, dia adalah Tuhan Allah. Kalau kalian Dibuang tidak aja mengaku, Bapak Lopo, bukan dewa tidak menghargai ya Bang ya. Dibuang aja orang kayak gini Bang. Nggak butuh kita. ya ini kan Ya, mendingan diskusi. Michael aja. Mendingan Michael aja, Michael. Ya, Michael aja. Bapak Lopo, mendingan Diskusi aja, Bang. tuh gimana sih? Beda pandangan kok gak mau. Jadi tengoklah teman-teman. Harus Lihatlah, kayak gini saksikanlah. harus dijelaskan Madewa. Yang Saksikanlah kayak gini harus teman-teman. dijelaskan. Saksikanlah, lihat, coba. Lihatlah saudara Kristen kita ini. Dikasih waktu 3 jam. Pertanyaan berulang. Dengan konsep yang jelas sekali ujung tombaknya. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara? Apa yang dijelaskan? Yang bertemu dengan Yesus di padang gurun itu adalah Elohim. Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tengoklah, lihatlah. Yang membuat dia oleng miring lari kiri kayak begini itu apa coba kira-kira coba? Yang membuat otaknya terkebiri kayak begini itu apa coba yang membuatnya itu? Doktrin, dogma, pembodohan diselimuti oleh aliran kepercayaan yang irasional. Bahayanya karena itu sudah masuk sampai nembus kepada dinding otak paling kiri. Sehingga tidak nyambung lagi antara kuping dan insting. Kupingnya masuk memang, pertanyaannya masuk dia dengar, tapi yang dianulir kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang didengarkan. Sehingga mulut sama seperti mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3. Tengoklah, dengarlah, saksikanlah wahai kalian, teman-teman yang masih Kristen hari ini. Tengoklah wakil kalian nih. Ditanya apa, dijawab apa. Coba, sampai dewa kupingnya merah loh. Jadi ya izin sedikit Bang Suma ya. Untuk teman-teman di bawah, host ini tahu level dialog ya. Jadi tidak boleh flat gitu loh. Jadi kadang ada kita up, levelnya turun. Jadi begitu bermain emosi teman-teman. Jadi santai aja ya teman-teman yang di bawah ya. Ini bukan host, Udah ini bukan diam masalah dulu. ini beda keyakinan doang. Nah ini makanya saya mau pertontonkan gitu loh, seperti ini loh kualitas Ya, Kristen. betul. Ditanya A, jawabnya B, teman-teman santai aja. Udah santai ya, silakan Michael. Jangan ngomong dulu Bang Kepas, ngomong di bawah ya. Silakan Michael, apa yang mau ditanya? Oke Bang. Saya cuma mau nanya-nanya nih Bang tentang keislaman, gimana itu azan, apakah ada dalilnya itu? Soalnya saya sering dengar azan, tapi saya bertanya-tanya nih Bang, itu ada nggak di ayat Al-Qur'annya sendiri? Itu aja sih Bang. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai legitimasi akan azan dalam Islam, itu seruannya jelas, serulah manusia. Artinya panggillah manusia. Itu jelas itu. Ketika kemudian dikatakan azan, itu sudah tradisi.
tradisi yang diajarkan dan dianut dari sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diperintahkan dalam surah Al-Maidah ayat 58. Apabila kalian menyeru untuk mengerjakan salat, itu intinya. Apa seruan itu? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama seperti perintah yang ada dalam Mazmur. Serulah manusia dengan seruan baru. Ajaklah manusia. Yesaya 60. Baiklah kota-kota, desa-desa yang didiami oleh keturunan Khaidar dan Nebayot menyuarakan panggilan-panggilan nyaring kepada Tuhan. Itu nubuah. Yang menggenapi adalah azan. Boleh nggak saya tahu itu artinya apa, Bang? Azan itu. Itu yang disebutkan Abang tadi itu apa artinya sih? Allahu Akbar. Allah pencipta alam semesta itu maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saksikanlah wahai manusia, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksikanlah wahai alam semesta, Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Mari kita salat, mari kita tunduk berserah diri kepada pencipta alam semesta. Hayya 'alal falah. Setelah itu kita akan menuju kepada kemenangan. Itu artinya. Menyeru kepada Allah, lalu datang beribadah kepada Allah, berserah diri di hadapan Allah, habis itu mendapatkan kemenangan. Yesaya 23, Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh umat manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembah kepadaku. Subhanallah. Yesaya berapa, Bang? 66 nomor 23. Ayat 23. Yes, jadi ada dua pembanding di situ, saudaraku. Di Yesaya 66 sebagai nubuah, diterangkan sebagai apa itu? Penglihatan Nabi Yesaya terhadap yang akan datang. Data 15, 16, 17. Tuhan akan datang bersama dengan murkanya, dengan membawa api yang menyala-nyala untuk menghanguskan semua orang yang makan babi dan makan balau. Itu jelas tuh. Lanjut dalilnya. Akan tetapi demikianlah yang akan terjadi. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Siapa yang menggenapi sujud ibadah di seluruh penjuru bumi? Hanya umat Islam. Rahmatal lil alamin. Kalau kepas ini tidak, kepas ini bagian seruling di gereja. Inilah rahmatal lil alamin itu apa, Bang? Ada itu. Rahmatan lil alamin apa itu artinya, Bang? Rahmatan lil alamin itu artinya, rahmat itu terjemahannya adalah kasih sayang. Lil alamin kepada seluruh isi alam, isi bumi. Bukan cuma kepada musuh, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada tumbuhan, bahkan kepada hewan. Itu arti rahmatan lil alamin. Berkasih sayang, melimpahkan kasih dan sayang kepada alam semesta. Nah itu, kalau di Kristen kasihilah musuhmu. Apa musuh dikasih? Musuh itu setan. Kasih musuhmu, berarti kasih setan. Pantas saja kalian itu berkongko-kongko dengan setan. Setan menghadiahkan makhluk yang ada di atas tiang salib. Kalian rangkul, kalian peluk, kalian tepuk tangan. Nah itulah kalian, mengasihi musuh. Belanda datang, musuh kita kau kasihi. Belanda datang menjajah, justru kalian menjadi tukang masaknya, tukang cuci piringnya, tukang bersih-bersihnya. Kenapa? Karena kamu mengasihi musuh. Kalau di Islam tidak, menjadi rahmatan lil alamin. Coba periksa kipas masih bernapas enggak dia? Ya. Masih lah, hanya beda pandangan aja kita ini, beda keyakinan. Kalian kan masih mencari Tuhan. Kalau saya udah tahu saya Tuhan saya. Mencari Tuhan. Tuhan kok dicari, Bang? Ya, sebelum lari ke kan gini. Sebentar Kefas, sebelum lari ke Bang Michael dan Guru Ndajuma, ini
info lagi ya, pelayanan siaga 2 kali 24 jam, siap menjemput Kefas 2 kali 24 jam. Pokoknya siap telepon aja Bang Kefas ya. Oke, dilanjut dulu dah. Ada-ada aja ya. Bang Zuma. Iya Bang. Iya, Bang. Ini saya sudah baca nih Bang, Yohanes 20:17. Ya, itu silakan. Iya. Itu maksudnya gimana ya? Boleh dikasih penjelasannya Bang? Baik Bang, kita berdasarkan yang tertulis ya. Ketika kita berbicara, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada ilahku dan ilahmu. Bung, kalau berbicara mengenai Bapa, ini konsepnya Yahudi. Di mana kita bisa melihat di mana kita bisa melihat benang merah dari panggilan Bapa ini? Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Dengarlah didikan wahai anak-anakku, didikan Tuhan. Dengarkan, taati, sebagaimana ayah mendidik anaknya, begitulah Tuhan mendidik hambanya. Berarti yang disebut Bapa di sini adalah Tuhan. Maka ketika Yesus mengatakan Maria, Yesus berkata Maria berkata, Rabuni. Kata Yesus, tunggu. Jangan kau sentuh aku wahai Maria, sebab aku pergi kepada Tuhan. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, kepada sembahanku dan sembahanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Itu aku mengajarkan kepada umatku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maria, katakan kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada Tuhan, yaitu Tuhanmu dan Tuhanku, sembahanmu dan sembahanku. Coba Anda tengok, puncaknya ada dalam Yohanes 4 nomor 22. Coba Anda lihat, aku dan kamu, kami menyembah Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal, kata Yesus. Kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Yesus mendudukkan dirinya sebagai penyembah Tuhan. Kuranglah itu, baca lagi Kisah Para Rasul 4 nomor 27 nomor 28. Inilah yang dilakukan oleh Yesus, yaitu hambamu yang suci. Yesus hamba yang suci, Yesus hamba yang kudus, Yesus taat kepada Tuhan. Datang-datang Kefas menyembah hamba Tuhan yang taat ibadah kepada Tuhan. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia berdoa kepada Sang Tuhan yang bisa meloloskan dia dari maut, dan atas kesalehannya doanya telah dikabulkan. Berarti Yesus tidak mengalami penyaliban. Yesus itu hamba Allah yang saleh. Yesus itu hamba Allah yang taat. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Hamba taat. Seorang office boy tidak melakukan sesuatu apapun tanpa perintah oleh majikan. Itulah yang dialami oleh Yesus. Aku tidak berkata-kata, aku tidak bisa berbuat, sebab perbuatanku berdasarkan Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku untuk aku lakukan, aku kerjakan. Yesus adalah orang yang saleh. Orang yang saleh, orang yang intim dengan Tuhan, kekasih Tuhan. Jangan disembah. Rusak ente menyembah hamba yang taat kepada Tuhan. Makanya saudara, coba Anda baca telaah dengan akal sehat. Di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kira-kira Kefas, seorang Kristen, taat kepada Tuhannya, kepada sembahannya. Pendeta taat kepada sembahannya. Level antara ketaatan Kefas dengan seorang pendeta itu tentu beda. Yang tebal imannya bisa kita lihat dan konsepnya. Kalau sudah tebal kepercayaannya, maka dia sampai kepada level bisa menendang setan.
bisa bermujizat, bisa bernubuat. Pendeta-pendeta yang sudah tinggi aliran kepercayaannya itu ada di antara mereka yang bisa membuat kemudian satu gereja satu gereja kerasukan massal. Bisa. Seorang pendeta, seorang pengkhotbah di dalam gereja itu bisa membuat kemudian satu gereja gemetaran kayak orang disetom listrik. Bisa. Kenapa? Dia kemudian berinteraksi dengan makhluk halus, dia berinteraksi dengan jin, dia berinteraksi dengan makhluk gaib atau makhluk halus. Itu pasti. Level ini level tertinggi, Bung. Tidak bisa didapatkan kemudian tanpa ada prosesi ritual-ritual khusus yang mereka lakukan. Entah itu dia bersemedi, entah dia itu siang malam memanggil Yesus, 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 sampai pada level dia mampu mengusir setan. Setan mengusir setan, seperti manusia mengusir manusia. Manusia menampar manusia, setan mengusir setan. Itu biasa, itulah yang terjadi. Tapi pada tataran itu, coba, tataran itu, dengarkan baik-baik. Bukankah aku telah bernubuat? Bukankah aku telah mengusir setan? Bukankah aku telah bermujizat pakai namamu Yesus? Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian, aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau pendeta yang levelnya bisa mengusir setan, bermujizat pakai nama, dalam nama Yesus, diusir oleh Yesus, bagaimana jemaatnya yang kayak kepas ini? Pernah aku mengusir setan. Apalagi dia sudah sampai level itu. Orang kesurupan. Pernah. Ketahuan dia. Ketahuan. Berarti orang kesurupan pernah aku usir setan dalam nama Yesus. Terbukti kan? Terbukti. Berarti Anda masuk dalam kelompok orang-orang yang akan diusir. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka yang nyala-nyala menyala. Kau mau ke mana? Mau ke mana? Mau ke mana? Kamu bermujizat. Kamu memanggil Yesus Tuhan. Kau kita kan Bang bernubuat. Juma diskusi nih. Kau mengusir Bang setan. Juma. Ternyata itu adalah Gantian, Bang tanda-tanda. Juma. Itu adalah tanda-tanda nabi palsu. Bisa bermujizat, Bang mengusir Juma, setan, bernubuat, itu tanda-tanda nabi palsu. Bang Dan Juma. ternyata ada pada diri Anda. Selamat menikmati, Kita akan diusir diskusi. oleh Yesus. Kita akan Silakan. diskusi. Oke, Jadi Bang Juma, sabar dulu Bang Kepas, nanti ada momen gantian, ya kan, gantian sabar. Silakan Michael, apalagi? Oke, iya Bang Juma. Saya mau nanya lagi nih Bang, kalau bisa. Itu saya pernah ketemu sama apa itu katanya jemaat tabit ya, ke apa itu? Iya. Apakah itu bukan dari apa kisah cerita tentang apa itu yang mendirikan Taj Mahal di India itu? Yang saya dengar sih kayak gitu. Mohon penjelasannya dulu. Jamaah tablik. Iya Bang, iya. Itu kan mereka naik turun di rumah-rumah. Iya, silakan lanjut. Nah, mereka naik turun di rumah-rumah, panggil sholat, apa itu, lalu intinya mereka memanggil orang-orang itu ke rumah-rumah Bang. Itu apakah ada di Al-Quran? Tolong jelaskan Bang ya. Oke, baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan begini, ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaik min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalat wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai engkau utusan Tuhan, Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanat Tuhanmu. Dan Allah Tuhanmu memelihara engkau dari gangguan manusia.
Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini landasan hukumnya jelas. Jadi perintahnya kemudian sampaikan apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unsila ilaik min rabbik wa illam taf'al fama ballagh risalatah wallahu ya'simuk minan nas. Benar ya ayatnya kayak gitu ya, sahabat-sahabat. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya, Masya Allah. Nah, ini jelas perintah. Jadi orang yang tablik itu punya dasar hukum. Sama seperti beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sayangnya orang Kristen ini matanya nggak berfungsi normal. Yang dipikir makhluk itu cuman manusia. Padahal kodok, ayam, tikus, balau, padale, pararang, monyet, kuda, sapi, kambing, gorila, harimau, buaya, kuda nil, itu semua makhluk. Harusnya pendeta-pendeta ini rajin penginjilan di kebun binatang. Karena di kebun binatang nggak ada perpuluhan ya nggak ke sana. Padahal perintahnya jelas, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kalau Al-Quran jelas, ma'un sila ilaik, apa yang diturunkan kepadamu min rabbik, dari Tuhanmu, sampaikan. Balik, sampaikan. Makanya disebut tablik. Seperti itu, Bung. Oke, jadi begini, itu kan sudah ada azan ya bang, sudah ada ayatnya azan ya kan? Iya. Nah, itu apa bersamaan ya itu ayatnya bang? Azan lalu ada juga orang-orang yang manggil sholat itu di rumah-rumah itu apakah? Syukran. Sahabatku Dizi. Ya gimana? Ini kan sudah ada azan bang. Nah terus ada juga yang naik turun di rumah-rumah, apakah itu diperbolehkan bang? Bukankah itu azan itu kan memanggil orang itu untuk beribadah kan bang? Iya. Nah itu kenapa masih juga itu istilahnya dijemput ya bang? Atau gimana? Bagus. Jadi gini Bung, Islam itu memahami konsep kebenaran. Waqulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu semuanya sudah didatangkan oleh Allah. Barang siapa yang mau menerima kebenaran itu silakan, yang tidak mau menerima kebenaran itu juga silakan. Berarti pada diri manusia ada potensi untuk hilaf dan lalai. Apa fungsi jamaah tablik ini? Untuk tablik, untuk mengingatkan, untuk mengajak orang-orang yang mungkin lalai, mungkin hilaf, mungkin sakit, mungkin punya halangan. Kita ingatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, ya, masuk, silakan masuk. Tunggu dulu. Kita jangan bercerita tentang duniawi. Kenapa? Panggilan Allah sudah menyeru. Yuk, pakai bajumu kita ke masjid. Itu tabligh. Jangan bang, saya punya masalah bang. Apa masalahnya? Ini bang. Oh, nanti kita cerita ya. Iya. Akhirnya diajak. Yang tadinya punya masalah ikut tabligh, hilang masalahnya. Seperti itu bang. Yang salah kalau seperti SSY, saksi-saksi Yehova atau misionaris, orang jelas-jelas berhijab, jelas-jelas Islam, didatangi tok. Selamat siang. Ya, siam. Dari mana Pak? Kami dari hamba Tuhan. Wih, mati bija. Dari langit turun ke bumi kayaknya ini. Ya, ada apa Pak? Tidak ada keselamatan di dunia ini tanpa kita menyembah kepada Yesus. Ditanyalah sama orang Islam ini, Yesus yang mana Pak? Yang dilahirkan sama ibunya? Iya, betul. Itulah Tuhan kita sebagai juru selamat yang kita harus sambut dia dengan penuh sukacita. Maka kami datang ke rumah Bapak untuk mengajak Bapak, mari kita bersama-sama di dalam sukacita Kristus menyembah kepada anaknya yang tunggal yang diutus di atas muka bumi ini. Haleluya. Bagaimana? Orang tanya apa dasarnya, pijakannya. Orang sudah punya agama diajak lagi pindah agama, nggak boleh. Tapi kalau tabligh itu tabligh datangnya kepada sesama Islam. Assalamualaikum. Maaf Pak, kami non Muslim. Oh maaf, Masya Allah, maaf. Kami pindah ya Pak ya. Iya. Kalau ini tidak, yang satu tidak. Justru yang dicari itu yang non Kristen.
selama Domba-domba siang. yang tersesat itu Nah, domba-domba yang dibilang juga tersesat. kita domba, sudah dibilang domba, dibilang lagi kita sesat. Dua kalinya kami hanya mengatakan Anda kafir, Anda marah. Ketika kita bilang kafir, Anda marah. Padahal kafir itu artinya menutup diri dari Islam. Itu arti kata kafir. Ente menyatakan kami binatang. Sudah domba dibilang sesat. Tapi kami nggak marah. Karena kami nggak merasa. Kami nggak merasa binatang. Kami nggak merasa sesat. Kami nggak marah. Tapi kalian disebut kafir, marahnya kalian. Karena kalian merasa sama seperti orang hitam kan? Maaf nih, sama orang degil, orang degil atau dekil. Yang hitam itu apa namanya? Dekil atau degil? Cemong. Cemong. Sama seperti orang yang cemong dipanggil, cemong, pasti tersinggung dia. Karena dia memang cemong dipanggil cemong. Tapi kalau orang yang putih dipanggil cemong, mananya dia tersinggung? Nah sekarang kalian dipanggil kafir, marah. Kami dipanggil domba sesat, nggak marah kami. Ya marah Karena lah, kami orang kami punya Tuhan. Itu dia marah kan? Tengoklah, tengok marah dia. Sementara nyata-nyata matanya melihat, dua dikasih Tuhan. Kami nyata-nyata manusia dibilang domba, dibilang pula sesat. Padahal jalan ke rumah kami tahu, jalan ke masjid kami tahu, jalan ke Alfamart kami tahu, dibilang sesat. Lucunya ente. Jalan kebenaran. Kan dia bilang aku. Sedangkan yang dibilang sesat itu yang tidak bisa membedakan. Yang keluar dari rahim Maria itu telur buaya atau anak manusia. Itu yang sesat. Ditanya, yang keluar dari rahim Maria itu anak manusia atau anak buaya? Apa jawabannya? Anak Tuhan. Parah kali, mana bisa? Nah itulah, yang sesat siapa, yang nuduh sesat siapa. Seperti itu saudara Kipas Angin. Sudah dulu deh, capek aku samamu. Sabar, dengar dulu cemong. Sudah, Kepas, sudah. Kamu nih apa? Ini Bang Michael aja. Kalau mau bertanya yang lebih substansi aja lagi Bang Michael. Iya, kadang-kadang Mbak Subaida ini aneh-aneh pertanyaannya Mbak Subaida. Udah dengar dulu cemong. Bang Kepas. Cebong apaan sih? Serius nanya. Saya sering dari kecil saya sering dengar itu cebong. Itu artinya apa? Cemong itu belepotan abang. Den tuh bolokan na sapu susi teh. Alamak. Ya dia bolokan. Oh ya betul sangat cemong. Ya musuh sangat cemong tuh. Iya bang. Lanjut bang. Oke, silakan Michael. Ada lagi? Ya. Itu karena adik saya sudah masuk Islam itu sudah 2 minggu. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Sih agak keberatan sih, cuman tiba-tiba dia nelpon sudah masuk Islam, ya apa boleh buat. Iya. Makanya saya mau belajar lah ceritanya tentang Islam gimana. Masya Allah. Mungkin saya arahkan begini tapi Bang Sumadi, mungkin Michael lebih bertanya tentang konsep keselamatan mungkin di dalam Islam, mungkin begitu ya. Karena itu adalah endingnya Bang. Ketika kita mempercayai masih ada kehidupan setelah kematian, nah itu yang mungkin kita akan yang tanya lebih ke situ Bang. Nanti tentang bagaimana itu apa kayak tablik itu gampang lah itu Bang. Ini tentang konsep keselamatan Bang. Gitu. Tenang lah, dulunya kan adik saya itu kan perempuannya kan Bang. Itu dulunya ya pakaiannya ya ngaur-ngaur lah. Tapi sekarang setelah masuk Muslim, saya lihat adik saya itu sudah mulai sopan. Masya Allah. Itu dia. Ya di situ ya. Seolah-olah ajaran Kristen begitu. Diam dulu. Diam cemong. Aku tendang juga nanti kamu sekali lagi ngomong. Iya. Cemong. Gak boleh kayak gitu Mikael. Sekali lagi kamu ngomong ku tendang ya. Ku turunkan kau. Ya diam dulu. Silakan Bang Michael, silakan. Sekarang ini saya lihat itu adik saya itu ya sudah mulai berubah lah. Yang biasanya dia keluar malam pakaian tidak baik, ya sekarang sudah pakai apa itu namanya menutup auratnya. Ya situ Alhamdulillah. Makanya waktu saya teleponan sama adik saya dibilangnya coba belajar Bang, dengar diskusi. Nah, saya naik lah di sini mau dengarin penjelasan Bang Juma tuh tentang Islam gimana.
Iya, Masya Allah. Itu Jadi, aja sih, Bang. oke, Di baik. YouTube banyak. Jadi kita gini. ajaran Islam di YouTube. Sabar dulu. Mohon maaf, mohon maaf ya, Bang Palopo ya, terpaksa gua angkat ya, pakai mobil ambulan ya. Lebih baik saya naikkan oten yang mau belajar ya, yang mau, masih banyak kok yang antri di bawah juga. Mungkin siapa tahu juga ada yang seperti Bang Michael ya kan, gitu. Iya. Yang buat cemong-cemong untuk sementara di bawah dulu ya. Lanjut dulu dah. Jadi begini Bang, ini kan Ya, ada banyak silakan. beberapa penjelasan waktu saya ke gereja itu. Banyak pendeta yang bilang katanya Nabi Muhammad begini-begini. Saya sih secara akal sih saya nggak percaya sih itu. Cuman ya lebih baiknya Bang Juma yang menjelasin apakah betul itu Nabi Muhammad itu kawin pada umur 8 tahun ya kalau nggak salah itu saya dengar. Itu gimana itu Bang? Apakah betul itu pernyataan pendeta apa enggak? Apa Baik. gimana itu? Kita kan nggak tahu. Baik, saudaraku, baik. Jadi gini, nikah itu menghalalkan yang tadinya diharamkan. Itu nikah. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada hadits yang menerangkan Nabi Muhammad SAW kemudian menikahi Siti Aisyah pada usia 6 tahun. Dan kemudian serumah dengannya di usia 9 tahun. Itu 1400 tahun silam di padang gurun. Kenapa kemudian binatang onta itu tidak ada di tempat kayak kita di Indonesia ini? Jarang. Kalaupun hidup dia butuh kemudian bukan secara alami. Karena orang di padang gurun itu, jangankan orangnya, binatangnya pun itu binatang-binatang yang tangguh. Makanya orang-orang Arab itu besar tinggi, tulangnya besar-besar semua. Itu sekarang. Apatah lagi 1400 tahun silam. Usia 9 tahun itu, anak-anak itu sudah bukan mulai, tapi mereka itu sudah dewasa di zaman sekarang. Makanya di tradisi Yudaism, wanita itu bisa dinikahi di usia 3 tahun. Itu dulu. Bahkan saya sekarang usiaku 40-an. Waktu kecil itu masih santer orang wanita-wanita itu menikah di usia SD loh. Bahkan banyak nenek-nenek kita yang mengatakan saya dinikahkan pada saat itu belum haid. Nah, apakah kemudian itu dianggap sebagai suatu pelanggaran? Tidak. Tak ada pelanggaran. Pelanggaran apa? Cuman di negara kita ini yang bikin aturan itu karena banyaknya kemudian tindakan-tindakan pelanggaran seksual kepada anak di bawah umur. Nah, Rasulullah menikahi tidak menggauli di usia itu. Serumah di usia 9 tahun. Tidak ada informasi menggauli di usia itu. Sedangkan sejarah. Itu hadis kan bisa saja kemudian dhaif, bisa juga maudhu, bisa lemah, bisa palsu. Kalau hadis, kabar. Tapi sejarah tidak bisa dibohongi. Perang Uhud, perang Badar, syaratnya untuk ikut baik wanita maupun perempuan, sama aja ya. Baik wanita maupun laki-laki, syarat ikut perang 15 tahun. Siti Aisyah ikut perang pada saat itu berarti usianya 15 tahun. Sedangkan pada masa itu beliau belum dinikahi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat ikut perang 15 tahun. Aisyah ikut perang usia itu pada masa itu. Sedangkan usia 15 tahun menjadi syarat ikut perang. Nah, Siti Aisyah sudah ikut dan dia belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejarah lebih benar daripada informasi yang tadinya di antara penyampainya ada yang lalai, ada yang hafalannya buruk, ada yang pendusta dan seterusnya. Artinya sejarah lebih betul. Contoh. Dikatakan di 2024 ada seorang apologet muslim di Makassar bernama Bang Suma. 2024
100 tahun kemudian ada orang menceritakan dari sipulan menceritakan saya pernah bertemu dengan Bang Suma bla bla bla. Tapi yang diceritakan itu kejadian di tahun 1800. Itu yang dijadikan rujukan. Tetapi ada pelaku sejarah yang menceritakan tahun sekian Bang Suma tahun 2024 dia di Makassar melakukan penginjilan, melakukan debat lintas agama. Itu lebih betul karena yang diceritakan itu adalah sejarah. Bukan berita-berita yang tadi, tapi sejarah lah yang betul. Nah, inilah yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabatku, kalau ada pendeta dia sekolah di mana? Islamologi, betul, beberapa SKS, dia belajar di STT. Tapi tujuannya bukan untuk mencari kebenaran. Tujuannya untuk mematikan kebenaran menjadi satu kesalahan, dan kesalahan itu dianggap salah. Kesalahan yang dibuat-buat itu dijadikan sebagai olok-olokan terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Oke. Jadi apakah betul itu Bang? Yesus itu pernah sholat atau ada ayatnya Bang itu? Apa itu Bang? Apakah benar? Apakah ada ayatnya ini Yesus pernah sholat Bang? Di dalam Al-Quran? Dalam Bibel. Ada Matius 26 nomor 39. Matius berapa Bang? 26:39. Iya, tunggu ya Bang. Iya. Coba ya, Bang. Sambil menunggu Bang Mikael ya. Izin sedikit Gurunda ya. Iya, silakan. Iya, ini buat teman-teman di bawah yang bertanya-tanya kemana Kepas. Kepas sudah dijemput Paulus ke rumah sakit ya teman-teman ya. Jadi Kepas sudah dijemput dan mudah-mudahan setelah keluar dari RS dia bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Lanjut Gurunda. Baik, gaspol teman-teman, tap layar ya, tembus 1M ya, Masya Allah penonton malam ini ya, Masya Allah edukasi banget Bang Suma ya. Siapa? Bang Darian, kopi masih ada Bang Darian? Kopi, Bang Darian. Tadi saya diam-diam bikin kopi gue sendiri di sini bro. Oke, air panasnya ada teman-teman, kopinya yang nggak ada nih, kirim dong. Lanjut. Benar Bang ya. Matius 26:39 betul ya? Iya betul ya. Oke. Di dalam Al-Qur'an, inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis shalah. Jadi beliau mendirikan salat, melaksanakan salat. Apa salat itu? Maju ke depan, mengangkat tangan, menghadap kepada pencipta alam semesta dengan penuh keyakinan, hati, kalbu, jasad ikut tunduk. Lalu kemudian rukuk, sujud, berdoa kepada Allah. Nah itu sholat. Ini kan tidak tertulis sholat ya Bang. Ya, itu gimana tuh Bang? Gimana? Ini kan tidak tertulis Yesus sholat. Itu gimana itu? Iya. Sholat itu kan doa. Prosesi sholat doa. Pembedanya ketika Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh penolong yang diutus oleh Bapa, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Itu satu. Yang kedua, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Ahli Taurat dalam beribadah sujud, mereka melakukan 3 kali sehari semalam. Umat Islam juga melakukan itu. Abraham sujud, Yakub sujud, semua sujud dalam beribadah. Makanya tadi Yesaya 66 nomor 23 sujud. Sujud dalam beribadah kami menyebutnya dengan sholat. Gitu Bang. Ya, kembali apa Al-Quran ya Bang tentang Islam. Ya. Itu saya mau nanya, itu Allah itu gimana ya Bang? Allah ya, Tuhan Islam itu gimana? Oke, baik. Ya. Yang pertama
Al-Quran surah Yasin ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru man ittaba'az zikra wa hasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita lihat, Bang, dengan kasat mata kita di atas alam semesta ini. Lalu bagaimana cara kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah itu ada? Sederhana. Kita manusia, oke. Nama kita Bang Suma, oke. Ada tangannya Bang Suma, ada kakinya, ada mulutnya, ada kepala, kaki. Tapi apakah betul itu milik kepunyaan Bang Suma? Bang Suma, ya. Apa yang ada pada diri Anda yang adalah milik Anda? Apa ya? Mata bukan milik saya. Tangan bukan milik saya juga. Kaki juga bukan milik. Lalu ini milik siapa? Makanya Al-Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi ampusihim. Apa kata Allah? Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda keberadaan kami di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Saya ingin tanya kepada saudara, kita diskusi rian aja. Setiap bulan Anda hampir cukur rambut, betul? Iya, iya. Cukur kuku juga, betul? Enggak. Jarang, tapi pernah cukur kuku, potong kuku. Iya. Pernah potong lidah? Pernah potong hidung? Atau potong si ucok karena bertumbuh makin panjang? Atau tulang rusuk sudah melilit sampai ke betis? Ingat Bung, ingat. Kita memasukkan ke dalam mulut nasi, daging, ikan, sayur. Yang memproduksi itu siapa? Isi perut kita di dalam. Pernah kita tahu bagaimana usus kita bekerja? Pernah kita atur? Tidak. Kita yang mensuplai ini ke lidah, ini ke betis, ini ke ucok, ini ke tangan. Pernah kita atur? Tidak. Lalu suplai nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita ini menyebar ke seluruh penjuru badan kita. Tapi kenapa gigi tidak memanjang? Siapa yang menahan pertumbuhannya? Kenapa lidah tidak memanjang? Kenapa tidak bertumbuh makin panjang? Kenapa kemudian hidung tidak memanjang? Kenapa ucok tidak memanjang? Kenapa jari-jari kita tidak memanjang? Yang memanjang hanya rambut, yang memanjang hanya kuku. Siapa yang menahan itu sendiri? Pak RT, bukan. Pak RW, bukan. Presiden, bukan. PBB, bukan. Orang tua, bukan. Kita, bukan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Bagi orang yang berakal, dia akan menemukan Tuhannya pada saat dia menelaah fi ampusihim, menelaah dirinya sendiri. Bayangkan Bung, ini praktek untuk mengenal Tuhan. Sekarang Anda tutup hidung. Tutup hidung, kita tutup hidung. Tutup mulut juga. Nah, sampai habis oksigen. Apa yang terjadi? Kita akan kelabakan dan akan membuka hidung dan mulut supaya bernapas. Apa yang menginstruksikan itu? Karena kita dalam keadaan tersadar. Kita sadar bahwa kapan tangan saya tidak hentikan menutup hidung dan mulut saya, maka saya akan mati. Itu terjadi karena kita sadar. Lalu 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai ada tidur sampai 4 hari, 4 malam tidak bangun-bangun seperti Pak Bom-Bom. Kenapa dia masih bisa bernapas? Siapa yang membuat kemudian napasnya keluar masuk? Siapa yang membuat jantungnya itu berdetak? Kita sendiri. Mustahile. Berarti kata Allah, aku ada pada diri mereka. Makanya Tuhan kami itu tidak datang, karena Tuhan kami meliputi aspek segala alam semesta beserta isinya. Itu Tuhan kami. Allah kami maha tahu, Allah kami maha kuasa, Allah kami maha melihat, Allah kami maha mendengar. Jadi ngapain dia datang?
Yang datang itu yang tidak maha melihat. Untuk mengetahui buah arak dia harus berjalan. Cuk. Kalau dia jaraknya 3 kilo, maka dia naik sepeda. Buah arak. Ternyata kau tidak berbuah, apes. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus tidak maha tahu. Kalau Tuhan kami, ngapain dia datang? Apapun yang ada di atas muka bumi ini, jangankan yang kita ucapkan, yang kita niatkan dalam hati dia tahu. Itu baru Tuhan. Kalau ada Tuhan, dia nggak tahu siapa yang mengambil jubahnya, dia tidak tahu kapan musim buah ara. Itu bukan Tuhan, itu hantu. Nah, itu Allah. Jadi Allah yang kita sembah itu tidak setara dengan makhluk. Di dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia, mau dia nabi, mau dia rasul, tak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Karena kalau Tuhan itu dilihat oleh si fulan atau si seseorang, maka orang itu pasti akan meleleh, pasti akan binasa. Bang, Injil Keluaran 33:20 ya. 33:20. Yesus Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Coba bacakan Bang, tolong dibacakan Keluaran 33:20 nanti. Keluaran 20. Tadi saya baca, Bang. 33:20. Iya. Oke, baik. Saya bacakan ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, betul. Berarti Tuhan itu nggak bisa dipandang. Sedangkan berbicara mengenai Keluaran berarti berbicara mengenai Nabi Musa. Nabi Musa bercakap-cakap dengan Tuhan, tapi Nabi Musa kemudian tidak melihat Tuhan. Tidak bisa Tuhan itu dilihat. Bayangkan saja, Bung, di dalam kitab saudara sendiri dikatakan begini, di dalam benarkah Tuhan akan datang ke atas muka bumi untuk berdiam dengan Tuhan? Sesungguhnya. Itu di mana itu, Bang Handi? Kok saya jadi lupa ya? Benarkah itu di mana? Allah akan berdiam dengan manusia di bumi? Itu 2 Tawarik berapa? 2 Tawarik 6 nomor 17 apa nomor 18 itu? Coba. Benarkah Allah hendak berdiam di atas bumi? 2 Tawarik 6 nomor 17. Di situ dikatakan begini. Benarkah Tuhan akan diam bersama-sama manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi, meliputi seluruh langit, tidak dapat memuat engkau. Apalagi rahimnya Maria. Kan gitu, Bang. Nah, ya, jadi 2 Tawarik berapa tadi? 2 Tawarik 2 Tawarik 6 nomor 18. Jadi gini, Bung. Kenapa kemudian adiknya itu masuk Islam? Karena di Islam itu dikatakan begini. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi, maka sungguh berlaku kepada mereka sunnatullah terhadap kebinasaan orang-orang terdahulu. Jadi Al-Quran mengatakan, kalau orang kafir dalam hal ini yang ingkar kepada Allah, kemudian bertobat menjadi mu'allaf, semua dosa-dosanya yang lalu-lalu itu dihapuskan semuanya, sehingga mereka menjadi anak yang baru terlahir kembali. Jadi adiknya abang itu bersih dari dosa. Nah, setelah bersih dari dosa, beliau kemudian membaca di dalam Al-Quran atau diajarkan dalam Al-Quran, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Yaitu surga Aden. Mereka umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyangnya,
dari pasangannya, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya. Mereka berkumpul di surga. Jadi di surga itu umat Islam itu bersama nenek moyangnya, bersama kakeknya, bersama bapak ibunya, bersama istrinya, bersama anak-anaknya, bersama cucu-cucunya. Hidup rukun. Mereka hidup sama seperti di bumi. Mereka bercengkrama bersama, bercanda bersama, hidup dalam kekekalan dengan penuh kebahagiaan. Makanya itu yang dikejar. Itu yang dikejar. Nah, sedangkan Bung, coba nanti sekali-kali tanya pendeta. Pak Pendeta, saya ingin bertanya, apakah nanti di surganya Kristen kita akan hidup bertemu kembali bersama dengan keluarga kita? Kalau dia mengatakan iya, minta dalilnya. Tidak akan ada. Tidak ada. Betul. Hanya di Islam kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Masya Allah. Oke, jadi gini Bang, saya juga mau nanya nih Bang. Iya. Tentang apa itu namanya? Apa itu tentang Isra? Apa itu Isra Miraj ya? Isra Mi'raj. Iya, gimana? Itu kan perjalanan Nabi Muhammad. Lalu Bang Juma, jangankan teman-teman Kristen kumpul sama keluarga, Yesus saja dipisahin sama mamanya di surga, bukan nggak diakui lagi. Ya itu kira-kira gitu. Lanjut. Apakah itu Bang? Apakah itu betul tuh Bang? Apakah ada ayatnya atau Allah langsung yang berfirman yang mana bertemu dengan Nabi Muhammad itu Bang? Iya, baik. Jadi gini Bung, bagi Allah dalam hal mengatur ciptaannya itu tak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Jadi yang memperjalankan itu Allah, bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri. Kalau Nabi Muhammad yang berjalan sendiri pada masa itu bisa sampai berbulan-bulan. Tapi ini yang memperjalankan Allah. Allah yang memperjalankan. Sedangkan di dalam surah Al-Ma'rij ya teman-teman, ayat 5, betul ya? Benar nggak? Bukan ya? As-Sajadah, sorry. As-Sajadah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan apa di sana? Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayo. Jadi Allah mengatakan bahwasanya dia mengatur segala aspek yang ada kemudian di kehidupan bumi terhadap manusia. Bagi Allah hanya sehari, bagi manusia 1000 tahun. Gila nggak tuh? Jadi kalau bagi Allah sehari 1000 tahun, bagi manusia, bayangkan, bagi Nabi Muhammad itu cuma semalam. Bagi Allah itu berapa? Kalau semalam saja bagi hitungan manusia. Ngeri. Benar nggak? Ngeri nggak tuh? Saya ulang. 1000 tahun lamanya bagi hitungan manusia sama dengan sehari hitungan bagi Tuhan. Nah, Nabi Muhammad diperjalankan dalam hitungan hari manusia hanya berapa menit, hanya berapa jam. Kalau berapa jam saja dalam hitungan manusia, kira-kira lamanya bagi Tuhan berapa lama tuh? Saya ulang, 1000 tahun lamanya bagi manusia, bagi hitungan Tuhan hanya sehari. 1000 tahun sehari. Kalau cuma 3 jam, berapa saat bagi Tuhan?
Ya kurang lebih 350 hari lah. 350 tahun. Enggak, abangku. Bukan seperti itu. Hitungan kita Nabi Muhammad hitungannya meninggalkan berapa bumi jam? berapa lama? Berapa jam hitungannya itu? Ya, Nabi Muhammad meninggalkan bumi berapa lama? Ayo. Malam kan? Malam. Satu malam kan? Satu malam. Cuman satu malam itu pun cuman berapa jam? Bagi manusia itu hanya beberapa jam saja. Bagi Tuhan beberapa detik saja. Jadi kecil bagi Allah, sangat kecil bagi Allah untuk memperjalankan hambanya. Cuman satu kedipan mata manusia aja. Tikuk, udah selesai. Bayangkan itu. 3 detik Hanya lah. kedipan. Ya boleh saja 3 detik. 1000 tahun bandingkan dengan 1 hari. Berarti 1000 tahun. Ada saksinya bang tuh yang melihat. Nah, ini dia. Kalau kebenaran saudara, apakah butuh kesaksian? Al-Quran menyatakan di dalam surah An-Nisa ayat 166, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, lakinillah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadu wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad. Dia menurunkan dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah bagi Allah yang menjadi saksi. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri Allah, pada diri Rasulullah, itu malaikat dan Allah yang menjadi saksi. Jadi tidak perlu kesaksian manusia, Bung. Contoh, Lukas mengatakan Yesus disunat pada hari ke-8. Nah, sekarang kita tanya, itu kesaksian siapa? Bingung langsung kita. Siapa yang mengatakan Yesus disunat hari ke-8? Lukas. Lukas, kau menerima dari siapa informasi itu? Yohanes tak dicatat, Matius tak dicatat, Markus tak dicatat nggak di Markus? Dari mana pemberitaan itu? Dari saksi-saksi, paman. Siapa nama saksinya? Bom. Jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 16, 17, 18, jika engkau menghakimi orang, maka penghakimanmu itu jika aku menghakimi orang, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi itu sah? Sedangkan aku menjadi saksi atas diriku dan Bapa juga saksi atas diriku. Berarti aku dan Bapa adalah 2 saksi. 2 saksi sudah cukup. Al-Quran mengatakan lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi. Ditambah satu lagi, wal malaikatu yashhadun. Allah, Rasulullah, malaikat. 3. Yesus hanya 2. Dirinya dan Allah. Yohanes 8 nomor 15 sampai nomor selanjutnya. Demikian. Oke. Terus tentang Jibril. Ya, sebentar, Michael, bentar bang. Dari tadi kan abang kan sudah sepertinya udah banyak bertanya ya. Izin Gurunda sedikit Gurunda ya. Boleh. Ambulans lagi enggak kan? Enggak, belum. Enggak, begini Bang Michael. Ini yang Anda silahkan Anda mau bertanya 9 jam ya, nggak masalah. Cuma satu pertanyaan saya. Setelah dari sekian banyak pertanyaan Anda, cuma satu pertanyaan saya. Apa dasar Anda sampai saat ini masih menuhankan anaknya Maria? Itu aja dulu. Udah enggak sih Bang. Saya udah enggak percaya lagi tuh. Semenjak coba Anda, saya ingin dengar dari mulut Anda. Saya tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Coba. Ya, memang saya sudah nggak percaya Yesus itu Tuhan karena Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, itu saya cuma butuh dengar itu aja. Lanjut Gurunda. Baik.
Bang, Dewa boleh menambahkan nggak sedikit Bang dari tadi? Oh iya kata dong, juga iya Bang dong. pengen bicara. Kebetulan saya bikin kopi dulu. Silakan, silakan. Gocap. Pakai Mas Agus belum deh ya? Iya, pakai rasa kopi tahu. Kopi habis lagi, boros betul ini yang di atas minum kopi teman-teman di bawah. Aduh, baru aja satu teko habis lagi kopi. Ini yang tadi sore juga Gurunda, Darian yang tadi sore juga di Komal. Baik, siap. Nah inilah yang dikatakan sebagai diskusi ya. Diskusi dengan menggunakan yang namanya hati. Jangan berdiskusi menggunakan pikiran, karena pikiran itu bisa kacau nanti. Makanya ketika kita berdiskusi menggunakan hati, insya Allah kebenaran akan didapati. Kenapa dibilang hati itu sangatlah mahal ya? Karena disitulah Allah menilai kita, bukan dari rupa, bukan dari penampilan, bukan dari hebatnya kita, bukan pula dari seberapa banyak harta yang kita punya. Tetapi hati itulah nanti yang akan menilai kita. Nah di sini Pak Michael sedang berusaha untuk berproses ya, dan insya Allah mudah-mudahan kami doakan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengenai soal mujizat tadi mujizat, sebelum ke mujizat tadi Bang Juma sedikit dari Dewa menambahkan mengenai soal apa yang kita punya Pak Michael selama di dunia. Kita nggak punya apa-apa. Apa yang kita punya? Bahkan napas kita yang kita tarik, kita keluarkan kembali itu. Kita keluarkan kembali. Ketika orang itu meninggal, apa dia menyimpan napasnya? Tidak. Mengeluarkan napas. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa di sini. Dan tadi yang luar biasa ya, menanyakan mengenai soal mujizat. Mujizat di dalam Al-Quran ya, kita lihat dari angka-angkanya Pak Michael di sini ya. Nah, yang pertama Pak Michael ya, kata dunia disebutkan 115 kali. Kata akhirat disebutkan 115 kali, seimbang di situ. Kata surga dan neraka masing-masing disebut 77 kali. Kata iblis dan kata malaikat disebutkan 88 kali. Kata hidup dan mati di dalam Al-Quran disebutkan 145 kali. Kata pria dan wanita masing-masing disebut 23 kali. Antara 23 ditambah 23 itu sama dengan 46, itu adalah jumlah dari yang namanya kromosom. Nah, kata bulan, berapa kali disebutkan kata bulan? 12 kali kata bulan disebutkan. Kata hari di dalam Al-Quran disebutkan 365 kali. Begitu banyak ilmu matematika di dalam Al-Quran ya. Dan mengenai soal Isra Miraj itu ya, kalau misalkan kita kaji berdasarkan surah Al-Isra ayat 1 itu disebutkan perjalanan Nabi Muhammad ke mana melakukan Isra Miraj itu disebutkan cuma satu kali. Di dalam Al-Quran surah 17 ayat 1 antara jarak dengan surah At-Taubah surah 9 ya, surah 9 itu ternyata jaraknya itu 767 ayat. Nah, kalau misalkan berdasarkan dari Google ya, antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, kalau kita ke Google Net itu ya, ke Google Map, berapa jaraknya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Itu jaraknya 767 km. Apa ini suatu kebetulan? Bukan. Al-Quran bukanlah kebetulan, tapi Al-Quran adalah mujizat. Dan tadi Bang Juma menjelaskan mengenai soal perjalanan Isra Miraj, itu bukanlah Nabi Muhammad berjalan seorang diri. Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa. Bahkan ya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para nabi, itu bukan dilakukan sama dia sendiri. Ketika Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, apakah Nabi Musa tahu? Apakah Nabi Musa bisa tanpa seizin Allah? Nggak akan bisa. Begitupun Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj, kalau misalkan andaikan satu pernyataan di dalam Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad berjalan seorang diri, saya adalah orang yang pertama yang berani mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi pendusta, Nabi Muhammad adalah Nabi pembohong. Andaikan Nabi Muhammad berjalan seorang diri. Tetapi di situ ayatnya dijelaskan Nabi Muhammad diperjalankan. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Jadi bukan keinginan Nabi Muhammad, bukan. Tapi itu adalah keinginan Allah. Allah yang memperjalankan. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Semua mungkin kalau Allah menghendaki. Begitu. Ya, Pak Michael, tambahan sedikit dari Dewa. Oke. Silakan. Baik. Oke, silakan. Mungkin Bang Handi mau ditambahkan sedikit.
Atau teman-teman ada sambil menunggu Bang Zuma bikin kopi? Ini Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Jangan ini. Oh, Bang Handi kah? 15K. Handi. Nggak apa-apa, mungkin Dewa lagi aja ya. Tadi soalnya Dewa niatnya cuma sebentar aja. Iya, dibikin Tadi lama aja. Oh, bikin lama. Seneng yang lama, nggak senengnya sebentar. Kopinya dikencangin buat Bang Dewa, kopinya dikencangin. Dibikin lama. Pak Michael tadi mengenai soal pernikahan ya, banyak poin yang Dewa catat di sini ya. Mengenai soal pernikahan baginda Rasulullah dengan Bunda Siti Aisyah gitu ya. Tadi Bang Juma sudah menjelaskan secara gamblang ketika yang namanya terjadi perang itu, Bunda Siti Aisyah itu berusia di atas 15 tahun. Jadi hadis yang kami ambil itu, Nabi Muhammad menikah dengan Bunda Siti Aisyah itu umur 18 tahun. Dan mengenai soal hadis itu, Pak Michael itu harus yang namanya belajar. Hadis itu betul. Ada yang namanya tingkatan Pak Michael. Dan itu pun tergantung dari jumlah periwayatan. Apabila yang meriwayatkan satu orang, itu namanya goib. Kalau yang meriwayatkan 2 orang, itu namanya ajiz. Kalau yang meriwayatkan 3 orang, itu namanya masyhur. Kalau ada yang meriwayatkan 4 orang, 5 orang, 10 orang, sampai 100 orang, itu bisa dikatakan sebagai mutawatir. Dan mengenai soal lapasnya, apakah lapasnya itu sama atau lapasnya itu berbeda? Andaikan lapasnya itu sama, namanya mutawatir lugji. Andaikan lapasnya berbeda, itu namanya mutawatir maknawi. Kalau dilihat dari sanadnya, apakah sanad hadis itu nyampe atau tidak kepada baginda Nabi Muhammad? Andaikan itu nyampe kepada Nabi Muhammad, itu namanya marfu. Kalau sampai kepada sahabat, itu namanya maku. Kalau sampai kepada tabi'in, itu namanya makto. Dan mengenai soal kualitas paling tinggi, itu ada dikatakan hadis sohih, hadis hasan, hadis doib, hadis maudu, dan lain sebagainya. Dan mengenai soal pernikahan Bunda Siti Aisyah dengan baginda Rasulullah, itu bisa dikatakan hadisnya sohih, tetapi yang meriwayatkannya ini, dia ternyata umur 80 tahun. Ketika Nabi Muhammad menikah dengan Bunda Siti Aisyah, yang meriwayatkannya ini tidak menyaksikan pernikahan Nabi Muhammad. Posisi beliau itu adalah cucunya Salma, masih dalam kandungan. Begitu Pak Michael. Tapi itu dikatakan sebagai sahih. Makanya itulah yang sering digoreng-goreng sama Oten. Nah, ketika mereka menyerang dengan hadis seperti itu, kami pun umat muslim balas menyerang. Bagaimana dengan pernikahan di dalam kekristenan? Apakah ada syarat-syaratnya? Ternyata tidak ada sama sekali. Bahkan mereka pedang lawan pedang boleh, apem lawan apem boleh. Bahkan pernikahan yang dikatakan mereka benci sama poligami, tetapi ada salah satu jemaat dari Eropa yang melakukan poliandri. Siapa itu? Silakan ketik di Google kalau tidak percaya. Siapa itu Peter dan Paul? Mereka adalah 2 orang suami, istrinya cuma 1. Istrinya adalah Maria Butsky. Mereka melakukan poliandri. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada yang menikah dengan, mohon maaf ya, Pak Michael ya, dengan binatang. Iya. Dengan binatang mereka menikah. Lagi bete, ya kan, sekarang resmi di mana-mana. Kenapa lagi bete itu diresmikan? Karena mereka takut kehilangan domba. Karena banyak para domba yang melakukan protes kepada pihak petinggi gereja sama pendeta sama pastor. Andaikan lagi bete tidak diresmikan, mereka akan keluar dari kekristenan dan mereka tidak akan pernah yang namanya membayar perpuluhan. Demi yang namanya mempertahankan domba, akhirnya gunting pita sudah yang namanya lagi bete. Begitu, Pak Michael. Jadi itulah yang saya kan selama ini juga sering nyimak ya tentang diskusi. Tapi saya gini Bang Dewa, izin sedikit Bang Michael tentang kan begini, kalau saya lihat Bang Michael ini kan sudah ada keraguan dan bahkan sudah tidak yakin ya dengan Yesus itu sebagai Tuhan. Menurut saya sebenarnya dalam proses belajar itu kan running. Kita kan nggak tahu Bang Dewa ya, teman-temannya. Siapa tahu tidur langsung besok innalillahi, gimana itu barang gitu kan? Dan tidak sedikit seperti itu. Jadi begini, kalau memang Pak, sudah ada kayaknya sudah tinggal klik aja nih sebenarnya Bang Michael.
Jadi begini, Iya, iya. Silakan Bang, silakan. Kemarin saya itu sudah sempat ketemu salah satu ustadz di Manado itu. Oh, Manado, Masya Allah. Iya, iya. Tapi saya kan mau nyelesain dulu tugas saya, pekerjaan saya. Karena kami ini kan keluarga besar kan semuanya Kristen ya Bang. Iya ya, tahu ya Pak ya. Oh ini di mana tuh? Kalau kita di Manado di Paniki Atas Pak. Oh Paniki Atas ya. Iya banyak tuh orang kawan juga itu semua lap itu di sana. Iya. Masya Allah. Iya. Lanjut. Jadi itu. Jadi saya saat ini masih sambil belajar, dengar diskusi juga dari Bang Juma dan teman-teman. Saya juga mau menyelesaikan pekerjaan saya supaya kan nantinya tidak ada lagi, karena kami ini kan banyak ya. Betul, Masya Allah. Nanti saya nggak mau nanti sebentar nanti adik saya dengan saya itu ya dikatakanlah kalau masalah dibuang lah dengan sudah tidak diakui ke keluarganya, saya juga nggak apa-apa, saya ambil adik saya, tapi ada banyak lagi problem yang saya mau selesaiin baru saya pastikan saya akan. Betul. Baik, saya terima alasan seperti itu, ya kan? Bang Jimen juga begitu kemarin ya, Bang Dewa ya, Bang Jimen ya. Betul. Iya. Resiko menjadi seorang mualaf, ya memang seperti itu. Dewa berapa kali mengatakan ya kepada orang-orang yang beliau di mana beliau sudah menerima Islam, ketika yang namanya di depan, di belakang ada yang menghujat, dicaci, dimaki, kanan, kiri, depan, belakang, semua orang-orang mencaci maki, tengok ke atas. Ada Allah yang selalu sayang sama kita. Sebenarnya tadi Dewa pun ingin menghantam dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Mikael, bagaimana ajaran para nabi itu, semuanya itu, poin inti ajaran para nabi itu cuma 2 Pak Mikael. Yang pertama itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua sholat. Di dalam Keluaran 40 nomor 32, apabila mereka masuk ke rumah pertemuan dan apabila mereka datang ke mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan. Artinya mereka berwudu di sini. Jadi ketika yang namanya orang itu mau melakukan sholat, mereka berusaha untuk mensucikan diri, bukan membersihkan diri. Karena yang namanya bersih belum tentu suci, tetapi kalau suci itu sudah pasti yang namanya bersih. Di dalam Matius 26 nomor 39, maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42, lalu Ahab pergi makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya bersujud di antara kedua lututnya. Di dalam Nehemia 8 ayat 7, semua para nabi melakukan yang namanya sholat. Karena poin inti ajaran para nabi itu cuma 2. Yang pertama itu adalah mengesahkan Tuhan, dan yang kedua adalah sholat. Begitu Pak Michael. Ya sih. Ketika baca Bible itu, Alkitab itu banyak ada perbedaan-perbedaan itu yang mulai saya agak. Jadi ketika adik saya juga masuk Islam, dia kasih saya beberapa kali dia kirim ayat-ayat itu tentang Al-Quran. Ayat-ayat kontradiksi. Ayat Al-Quran dengan ayat Alkitab, ya saya bisa menyimpulkan yang memang betul lah apa yang dikatakan beberapa teman-teman saya bahwa banyak direvisi itu. Jadi ya mungkin itu kesalahan dari penerjemah saja sih, tapi saya yakin bahwa memang Yesus itu sudah tidak layak lagi dipanggil Tuhan, karena banyak kan ayat ayat menjelaskan tentang siapa tentang Yesus itu. Dia akan junjungan sebagai utusan. Tidak ada kan ayat juga yang saya baca itu Yesus mengaku bahwa akulah Tuhan. Itu saja sih. Jadi di situ saya sudah mulai, semenjak itu juga saya sudah mulai tidak percaya lagi. Jadi saya kalau berdoa sekarang ini Bang, ya pada Tuhan yang menciptakan saja sih, begitu. Setuju. Abang, tenang aja. Anda kalau jadi Muslim, Anda nggak akan kehilangan Yesus, Bang. Justru orang Muslim itu sangat memuliakan Yesus. Santai aja, Bang. Iya. Dan satu lagi Bang Michael,
kalau keluarga buang banyakin duit aja bang, banyakin duit, pasti Itu. diakuin loh. Benar nggak? Jadi Benar gini, nggak Bang. bang Dewa? Jadi gini, saya kan sama adik saya sudah bertemu, diskusi, berbagilah gitu tentang bagaimana supaya ketika nanti ada, kalau masalah sih saya yakin ada, tapi pasti akan ketika sudah lama pasti akan baik-baik juga. Tapi intinya saya sekarang ini mau nyelesain kerjaan saya dulu. Iya, siap. Ngomong-ngomong, pasti- sebentar bang, Bang Michael ini usia berapa? Kenapa Oh, saya usia berapa? sudah 38 tahun bang. 38 ya. Keluarga sudah kan? Ya, Seberkeluarga ya, seberkeluarga. ya sudah berkeluarga. Nah, tepat pilihan bang. Istri saya juga tuh ya. awalnya ya marah istri saya, tapi tahu juga kan orang Manado tuh bang. Iya. Nggak usah takut Paham. Pak Michael. Kalau misalkan sudah menerima yang namanya kebenaran, nggak usah takut. Pak Michael, ketika yang namanya Pak Michael itu diusir di rumah, Pak Michael bisa pindah ke rumah orang lain. Iya. Ketika Saya Pak tahu Michael itu bekerja, diusir di tempat pekerjaan, dipecat, bisa nyari pekerjaan lain. Tapi Iya, kalau iya. sudah mati, di tanah mau kemana? Di situ lo, betah nggak betah, udah tidur lo di situ. Jadi gini, ini kan maaf Ya. ya bang, saya potong. Itu adik saya kan ya masih bebas, masih tanggung jawab saya juga itu, walaupun dia masih sekolah. Iya. Jadi sekarang ini saya mau nyelesain pekerjaan sambil belajar, ya, belajar tentang Islam bagaimana. Ketika sudah selesai kan pasti saya pastikan itu, pasti saya meninggalin agama saya yang selama ini saya anut dan. Abang bisa menjamin, Bang. Abang bisa menjamin kalau abang itu masih hidup. Kita tidak Bisa. tahu loh, Bang, ke depannya itu seperti Memang, apa. Bukannya saya seorang juga tidak Mahadewa menjamin. mendoakan, bukan mendakuti, bukan. Bang, kalau misalkan toh mau tobat, jangan dinanti-nanti, Bang. Takut abang keburu mati. Kalau mau insaf, jangan kapan-kapan. Takut nanti abang terbungkus oleh kain kafan. Mumpung kita masih di atas tanah, siapa tahu besok lusa tanah di atas Iya. kita. Binasa kita nanti, Bang. Memang benar bang, tapi gini bang, saat ini kan saya sama istri saya, bahkan istri saya sudah tidur nih. Saya itu maunya biar anak-anak saya itu ya senang lah, bahagia lah, nggak nanti sebentar dia tahu gimana kan ya. Jadi intinya saya pastikan itu secepatnya nanti. Baik. Sudah pernah diomong-omong dengan istri atau bagaimana bang? Sudah pernah bang. Sudah pernah. Apa responnya bang? Ya awalnya sih marah-marah ya bang, tapi Iya. lama kelamaan dia mulai bertanya-tanya, ya saya juga bingung. Dia mau tanya Tuhan itu gimana, saya juga bingung menjelasinya karena secara apa kan sudah tidak masuk logika. Michael sudah Jo. Michael sudah Jo. Kenapa nggak nadang takut sama itu adang? Semua laki-laki ngana. Ini yang di bawah aneh ya. Maksud Bang itu Dewa kan jangan maksa. Yang memaksa siapa? Yang maksa. Orang yang ngomong baik-baik. Nggak punya kepentingan Dewa. Nggak punya kepentingan mengislamkan dia. Nggak ada. ya ini kan Iya. bukan memaksa ya, abang-abang ini bukan memaksa. Saya tahu itu, saya mengerti. Bang, kalau bisa, kalau abang naik komal gini, istrinya juga ikut. Jadi biar sama-sama mendengarkan, gitu bang. Istrinya. Maunya gini loh, Pak. Netizen di bawah ini maunya gini, Pak. Kita pada diem aja, jangan ada yang ngomong. Gitu. Gitu ya. Ya udah kita diam semua yuk. Supaya nggak ada yang maksa. Orang lagi ngobrol biasa kok. Ya, betul kata Bang Ben tadi. Nanti ada waktu kok ajak istri dengar kalau mau kapan besok atau kapan lagi kan. Aja waktu bang. Mumpung masih bernapas, betul kata Bang Dewa bang. Kalau sudah nggak ada lagi, dikubur itu aja. Man rabbuka, masa jawabnya Yesus? Waduh, habis kita bang. Gitu. Emang dia ada anak-anak bang ya, salah kita memilih jalan, mati semua anak-anak masih muda. Ditanya lagi mana Biu kah? Paulus, buset dah. Waduh, kalau Palu lagi bagian. Gitu bang. Udah 2 malam sih ini saya berpikir ya gimana
anak-anak saya gimana itu. Iya, itulah bang. Ketika abang kan supir bang ya, ketika salah belok jalan masuk semua ke jurang bang. Ya makanya saya mau coba besok itu mau jelasin ke istri yang gimana. Maunya saya itu semuanya lah, semua istri anak-anak saya itu. Izin bang, biasa dulu saya banyak temen di Manado gitu. Mulai dari Malalayang ke bawah itu, kalau mereka itu mualaf, ada beberapa cara. Mereka mualaf dulu sendiri. Tadinya itu sering ngumpul-ngumpul. Biasa dong orang kalau malam dang pesta. Tahu tengana ya. Terus istrinya ngomong, "Papa kok nggak jarang keluar lagi?" kan gitu. Terus dijawab baik-baik, "Papa udah nggak mau deh kayak gitu, kayaknya dilarang oleh Tuhan deh. Bapak sudah nggak mabok lagi, Papa. Apa tuh sudah nggak main judi lagi gitu loh." Ya, jadi seiring dengan waktu istri nanya, "Kok banyak perubahan?" Tapi sebenarnya ya dia punya suami udah mualaf tapi diam-diam, sholat juga diam-diam demi menghormati orang rumah. Tapi perubahannya sangat signifikan. Akhirnya suatu saat terbuka, ini loh Islam yang sebenarnya. Begitu kira-kira Pak Mikal. Jadi berbagai cara lah. Tapi saya nggak ngajari Anda loh ya. Kira-kira begitu bang. Makasih. Lanjut. Dan ini kalau misalkan toh butuh gini aja, apa mau Dewa kirim buku Dewa? Insya Allah buku Dewa ini apa sih semua menjawab seperti penyaliban, seperti penebusan dosa dan siapa itu Paulus. Bandingkan dengan Islam nanti. Kalau misalkan mau, Michael nanti Dewa kasih. Sebenarnya udah closing itu bang, sudah closing Bible, dia udah nggak yakin gitu loh. Ini Bang Dewa, kalau kirim buku kalau tentang Bible aja, saya udah nggak. Oh baik, kalau seperti itu, Dewa maksudnya gini, Dewa sekalian iklan loh Papa Lopo. Ini kan ada 4.000 mata memandang gitu kan? Iya sekalian iklan, boleh dong? Betul, boleh. Iklan boleh, sebentar. Nah, boleh. Ya, alhamdulillah, fisabilillah. Ini Dewa bikin satu buku ya. Selama diskusi Dewa, diskusi 5 tahun, Dewa diskusi 5 tahun, Dewa tulis ayat per ayat sedikit demi sedikit. Akhirnya jadilah yang namanya buku. Ini ada 400 halaman. Ini buku ini berisi tentang mengenai soal penyaliban, dosa penebusan dan lain sebagainya. Kalau ada yang tertarik, silakan hubungi Dewa. Ini 400 halaman. Dewa tidak menargetkan harga berapa, ya. Jadilah apologet semuanya, jadilah cerdas semua. Mari kita sama-sama berjuang untuk membentengi saudara-saudara kita dari pemurtadan-pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Kalau misalkan tidak berani ke atas diskusi, minimal ketika kita dihadapkan dengan misionaris, kita bisa melawan mereka. Kalau ada yang tertarik, silakan. Udah Dewa clipping ini. Udah siap kirim seperti ini ya, dikirimnya. Alhamdulillah sudah ada 30 orang yang yang memesan. Kalau ada yang tertarik, DM Dewa. Setelah Dewa keluar dari sini, DM-nya semua pasti dibalas sama Dewa ya. Silakan hubungi Dewa. Jadi apologet semuanya ya. Jadi apologet, mari kita sama-sama berjuang membentengi umat muslim dari pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris ya. Nih bukunya. Silakan baca. Silakan nanti DM ke Dewa kalau ada yang tertarik. Harga Bang Dewa, harga. Kalau harga Dewa tidak terserah harga berapa. Yang jelas di fotokopi sama Dewa. Minimal berapa, ongkosnya berapa gitu loh. Lanjut. Ya kalau harga sih ini di fotokopi jadi clipping seperti ini, anggaplah itu 55.000 deh ya, 55.000. 60 ongkos lah. kirimnya tanggung sendiri ongkos kirimnya. Cincinnya ya, masih silakan dipakai. DM Dewa. Cincinnya oh iya Bang. Masih ada ini Bang cincinnya Bang. Masih ada. Lupa bahaya ini. Wah, cara dimento gini sere, cara dimento. Ini Yesus Bang, Yesus versi Indonesia ini, Yesus versi Indonesia. Iya itu ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun pada saat Nabi Musa itu. Ya kan? Ya lanjut. Iya. Ya silakan ya. Ini DM Dewa bagi yang berminat dengan bukunya. Ya
mudah-mudahan kita semua, kita di sini sama-sama berjuang ya. Berjuang, ajak umat muslim ke jalan yang benar dan sampaikanlah kepada orang-orang kafir walaupun cuma satu ayat. Andaikan kita sudah menyampaikan, dia tidak menerima, la ikraha fidin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Setelah kita sampaikan, dia tetap masih begitu juga, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Setelah meninggal nanti, silahkan bawa pertanggungjawaban masing-masing. Yang penting tujuan kita, tugas kita sudah selesai untuk menyampaikan. Ini ular ya, ularnya ini. Baik, itu aja. Terima kasih. Oke, lanjut. Jadi mungkin begitu saya tambah sedikit, Deng, masalah yang sekarang Bang Mikael ini. Sebenarnya sudah beliau udah siap sih sebenarnya, tapi masih ada kendala sedikit. Itu gimana solusinya itu, Bang Suma? Silakan. Ya, jadi kalau orang sudah mengalami posisi seperti saudara Mikael ini, itu goyangan jiwa itu luar biasa itu ya, tekanan batinnya, perang yang terjadi dalam dirinya itu sangat luar biasa. Apatah lagi beliau sudah punya keluarga, sudah punya anak, itu goncangan jiwanya itu disertai dengan rasa sedih, terharu, takutan, dan seterusnya. Karena itu ya kita hanya bisa mendoakan beliau, kiranya kemudian beliau bisa mendatangkan ketenangan pada dirinya. Kemudian ketika sudah sampai pada poin yakin akan Islam, ya saya rasa tidak perlu menunggu istri, tidak perlu menunggu anak untuk benar-benar bersama bersyahadat. Tapi lakukanlah syahadat itu lebih dahulu, nanti insya Allah istri dan anak akan menyusul. Yang penting kita raih kemenangan dulu, kita raih keselamatan dulu. Mengenai istri dan anak-anak itu insya Allah menyusul, dengan kita memperlihatkan bahwa Islam itu indah, Islam itu baik, Islam itu benar. Seperti itu adanya. Jadi direnungkan dulu, dipikirkan dulu kapan waktunya yang tepat untuk bersyahadat. Tidak perlu menunggu istri untuk barengan atau anak untuk barengan. Tugas kita adalah menyembah kepada Tuhan yang benar. Habis itu kita ajak keluarga kita untuk mengikut ajaran yang benar itu. Sekira begitu dari saya. Silakan. Allahu Akbar. Mantap. Masya Allah. Islam itu indah, Islam itu damai. Sampai-sampai kemarin aja ada angin ribut, Bang Juma yang mendamaikan itu. Bang ya, saking pengen damainya Bang Juma itu. Betul. Angin ribut aja didamaikan sama Bang Juma. Ya, Sekarang jadi angin sepoi-sepoi. Suruh minum antangin. Iya Bang. Jadi mungkin begitu ya Bang Mikael ya. Artinya tadi saya tangkap dari apa yang disampaikan Bang Zuma sinkron dengan Bang Mahadewa gitu loh. Artinya kalau kita mau menyelamatkan, kita ini ibaratnya lagi hanyut Bang. Ini hanyut ya. Kita harus naik dulu satu baru bisa menyelamatkan yang lain kan gitu. Kira-kira begitu ya Bang Zuma ya. Betul. Iya, gimana kita mau menyelamatkan keluarga ini kalau kita nggak naik dulu gitu. Adapun nanti bagaimana caranya, mau nyari tali atau mau nyari apa, itu kan setelah kita selamat. Kira-kira begitu ya Bang Mikael. Iya. Silakan Bang. Memang kalau saya sih sudah yakin kan itu Islam itu agama yang benar. Masya Allah. Subhanallah. Kemarin malam saya itu dikasih satu ayat apa ini namanya, yang arah ya apa itu, Ar-Rahman, Ar-Raham. Masya Allah, Ar-Rahman. Itu semalam saya dengar itu, ya saya nggak tahu artinya. Bacain aja. Bang Juma bacain. Oh iya, mungkin Bang Zuma ini satu dulu. Siapa tahu bisa buat ketenangan jiwa ini Bang. Tolong dengan artinya ya Bang, biar saya paham. Iya. Silakan Bang Juma. Ar-Rahman. 10 ayat aja Bang. Bang? Gimana? Cakar di Indonesia Dia bos. minta dibacakan Ar-Rahman. Sampai ini aja. Sampai 10 ayat. Oke, baik. Sambil tidur boleh ya?
Boleh. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Awas tumpah kopi, Deng. Awas tumpah kopi. Cekrudut. Masya Allah. Ada mesin kopi, dibilang kopinya Bang Suma hampir tumpah. Baik, kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi war rayhan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Jadi ini ayat suci Al-Quran yang salah satu surah yang kemudian Pak Risol, makasih Pak Risol, menyatakan bahwasanya Islam itu adalah agama kasih sayang. Ar-Rahman. Di situ dikatakan bahwasanya Allah Maha Pengasih. Allamal Quran. Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, cakupan daripada Allah Maha Pengasih itu adalah ketika kemudian di antara ciptaannya ada yang tidak menuhankan dirinya, malah beribadah kepada sembahan lain, beribadah kepada selain daripada dirinya. Apakah kemaha pengasihan Allah ini berkurang? Tidak. Allah tetap memberikan, Allah telah tetap kasih kepada makhluknya meskipun dia ingkar kepadanya. Mau dia menyembahnya maupun tidak menyembahnya, Allah tetap kasih. Makanya kita tidak bisa membedakan mana yang betul, Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha atau yang noise. Tidak bisa kita bedakan. Kenapa? Karena Allah memberikan semuanya, baik kepada umat Islam yang menyembahnya maupun kepada orang Kristen yang menyembah yang lain. Maka Allah tetap saja Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allah Maha Quran, Allah yang telah mengajarkan kemudian Al-Quran. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Lalu allamahul bayan, Allah yang kemudian mengajarkan untuk berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ini saudara, 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bagaimana kemudian matahari ini
tidak tahu bagaimana bulan ini. Tapi kemudian dia mengatakan asyamsu wal qamaru bihusban. Hari ini disaksikan oleh sains ilmu pengetahuan bahwasanya ternyata betul matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Makanya ada yang disebut hari, ada yang disebut sepekan, ada yang disebut jam, menit, detik. Itu berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah, wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan atau bintang-bintang dan pepohonan kedua Allah untuk justru mengilakan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikatakan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit telah ditinggikan oleh Allah dan Allah ciptakan keseimbangan. Jadi segala sesuatu di atas muka bumi ini itu seimbang. Diciptakan oleh siapa? Dialah Allah yang menciptakan segala aspek yang menyeimbangkan kehidupan manusia. Allah tatagaw fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, kata Allah. Nah, orang-orang kafir itu cenderung merusak kepada keseimbangan. Kalau orang kafir itu innal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka selalu berperang, mereka selalu berjuang di jalan tagut. Mereka selalu kemudian mengikuti hawa nafsu. Mereka memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak seimbang, yang irasional. Sedangkan di Islam Allah mengatakan Allah tatagaw fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu, kata Allah. Saya kira begitu ya. Ya. Sementara silakan teman-teman yang lain ditambahkan. Cakarut di Indonesia, silakan. Cakarut di Indonesia. Iya, lanjut. Dan ini Pak Michael ya, ketika orang-orang Kristen mengatakan, menggembar-gemborkan mereka ajaran kasih di dalam Islam, sampai-sampai judulnya saja ada Ar-Rahman. Ar-Rahman. Suaranya bagus nggak Bang ya? Tolong Bang. Dewa pengen ngetes Bang ya. Halus. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bang Dewa, kalau ajaran kasih sih ya dulunya saya percaya, tapi ketika saya pernah ke salah satu daerah di Dumoga itu kan banyak teman-teman saya Kristen dulu kan, itu saya membunuh tanpa memilih, atau bahkan mereka itu ya tidak memilih, pokoknya apa saja dibunuh, hantam. Daerah Dumoga itu Izin bang, nggak usah kesana bang, nggak usah kesana bang. Ya, kita sudah sama-sama tahu. Lanjut bang, yang lain aja, lanjut. Baik, dan ini adalah salah satu ketika kita membaca Al-Quran, ternyata tanpa kita sadari Allah langsung mengajarkan kita untuk berbahasa, untuk berbicara. Makanya ketika umat muslim itu berdiskusi, yang paling pokok utama itu kita harus berdoa dulu, libatkan Allah. Ketika kita melibatkan Allah, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita diskusikan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Yang pertama, kita membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, kita baca surah Nabi Musa alaihissalam. Itu minta dilancarkan lidahnya. Yang konon kami sendiri wallahu alam ya, ada dalam satu hadis Nabi Muhammad mengatakan Nabi Musa alaihissalam itu ketika berbicara cadel, tidak bisa bilang R, tidak bisa. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada yang berpendapat Nabi Musa itu ketika berbicara gagap. Maka dari itu Nabi Musa itu ketika menghadapi Firaun, Nabi Musa berdoa Robbi sohri sodri, minta dilancarkan lidahnya, minta dilapangkan hatinya. Nah itu, tapi kita tidak tahu ya, wallahu alam bisawab, entah itu yang benar yang mana, apakah gagap ataukah itu cadel, wallahu alam, Dewa sendiri tidak tahu. Dan ketika umat muslim membaca Al-Quran tanpa disadari, ternyata Allah langsung mengajarkan kita untuk berbicara, untuk berbahasa. Nah begitu Pak Michael ya. Benar itu Pak, itu ada di Torah itu. Musa sulit bicara itu ada di Torah itu. Masya Allah. Cuma pendapatnya ada dua di sini Bang Ben. Ada yang mengatakan Nabi Musa itu cadel, tidak bisa bilang R, dan ada yang mengatakan Nabi Musa itu gagap.
Wallahu alam, yang mana yang benar Dewa sendiri tidak tahu. Ya, karena itulah Musa meminta pada Tuhan akhirnya untuk menunjuk saudaranya Harun menjadi nabi, karena Harun itu punya kemampuan untuk berorasi. Gitu. Baik. Ya. Ya, Oke. silakan Bang Michael. Mungkin Bang Handi mau ditambahkan sedikit Bang, silakan. Oh iya bang. Oh, Iya. Makasih bang. Kalau boleh Pak Michael nanti sebanyak nanti pakai skincare aja. Nanti kalau pakai skincare itu berubah nanti wajahnya jadi glowing gitu loh, seperti bercahaya gitu. Nanti pesan sama saya aja nanti skincare-nya bang. Nanti saya antar langsung ke Manado. Orang mau ke Manado dong. Tunggu coba kita ya. Oh mau ke mana lah? Lewat Makassar lah. Iya. Oh iya. Kapan Bang ke Manado? Nah, nanti kabarin Anda nanti lah. Oh iya. Ya di DM aja ya, mereka. Oke. Ya. Tapi pada poinnya sih itu tadi Bang Handi ya. Artinya kan nanti dalam sikap yang kayak teman Bang Handi kemarin itu ya. Iya. Keluarga nggak tahu, tapi dia udah mualaf. Tapi sikap yang diubah pelan-pelan gitu kan akhirnya. Banyak orang. Teman saya ini Manado kayak gitu. Jadi intinya gitu loh Pak Michael, kenapa sudah belajar banyak Bible kah? Sudah malas baca Bible lagi atau udah lama nggak ke gereja lagi Pak Michael? Udah lama nggak ke gereja, baru kalau masalah belajar Bible ya saya ya cuma sebagian aja sih, itu tentang ya gimana cara menyembah Tuhan itu aja sih. Itu kan di bawah ada yang kadang kepanasan atas nama gua Hira, katanya minta naik, gak apa-apa, Dewa turun sekalian oke. balas DM ya. Jadi di gereja Saya akan Iya, baik. Bang Dewa. Ya, Dewa saya akan izin beri pamit ya. kipas. Kepada semuanya, Dewa izin pamit. Kebetulan malam Jumat, Dewa sudah makan telur bebek sama kandang-kandangnya ini. Lupa juga ini. Ya. yang di bawah kepanasan Bang. gua Hiro. Bang Dewa, Oh iya, buku. nanti langsung dibalas di DM Dewa, langsung dibalas. Ya, Dewa Iya. izin pamit ya, Papa Lopo, Bang Jum Iya, iya, Jum, Bang. sahabat Darian, Bang Siap, Handi, siap, Bang. Bang Ini Helen, Darian biasa Bang aja, Bang, Michael, Bang Darian. Erwin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bang Handi, lanjut. Saya terusin dulu sama Pak Michael, saya belum selesai. Iya, lanjut Ki. Iya. Pak Michael, kalau menurut Anda itu misalnya ada oknum nih, ada umat Islam ya seperti tadi ada melakukan tindakan kekerasan, merusak begitu. Menurut Anda itu ini oknum atau ajarannya menurut Anda? Apa sudah sampai ke situ pelajarannya, Bang? Kalau saya lihat sih itu orangnya ya. Seperti di Kristen juga kan banyak yang begitu. Kalau ajarannya sih ya saya menurut saya itu baik. Ya, semua nggak mungkin lah dia dari Al-Quran atau dari apapun itu menurut saya oknum lah. Ya. Jadi Anda nggak setuju ya? Kalau sebagian mereka ini memframing bahkan melalui media mainstream begitu, oknum Islam yang melakukan justru dinisbahkan kepada wah itu ajaran Islam kayak gitu tuh. Sedikit ada insiden seperti Poso, Ambon apa, wah itu Islam begitu tuh gitu ya. Oh, enggak. Itu sedang di gereja aja Bang Andi. Itu sering pendeta jelasin ketika saya bertanya Pak Pendeta. Itu katanya gini Islam, tapi akal saya itu tidak menerima ya kan. Buktinya kan Di gereja pendeta juga mengatakan bahwa Islam cerminannya begitu. ya ketika sesudah ibadah ya saya akan bertanya kan melalui. Tapi saya nggak percaya karena saya lihat kan faktanya kan beda ya. Wah sayangnya Anda nggak kasih data bagaimana dengan data di Bible Pak Pendeta, ulangan misalnya. Iya. Ya bagaimana Belanda datang ke Indonesia pakai apa itu? Apabila kamu masuk satu tempat begitu, kalau dia mau bersahabat, dia mau menerima kamu ya dijadiin budak kerja rodi. Kalau melawan gitu dikepung terus dihabisin semua gitu loh. Itu kan memang kalau di Bible ajarannya ada Bang. Kalau di Islam coba di Al-Quran coba Anda cari di mana ada di mana ada. Ini kenapa dinaikin sih kayak gini Bang? Siapa yang naikin ini? Aduh.
Turunin dulu Darian. Namanya aja provokatif itu. Turunin Darian. Iya, saya nggak tahu nih sampai naik. Tolong. Namanya aja provokatif. Jadi kalau ada satu orang pun bisa membuka Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu ajarannya ada untuk invasi gitu, ya boleh lah. Tapi kalau di Bible Anda bongkar dong. Sayangnya nggak kasih tahu, berbalas pantun sama pendetanya. Iya, saya pernah bertanya, kasih tahu sama pendeta itu kan, saya pernah baca, saya lupa ayatnya di mana, yang mana bunuhlah apa, jika memang apa itu ayatnya, saya sudah lupa. Tapi kan ada ayatnya itu seperti itu. Kalau mereka ada Bang di Ulangan 20 Bang ada. Ulangan berapa itu Bang? Ada Ulangan 13 dari ayat 13 sampai 18 ada. Iya. Nah itu ya yang saya pernah baca dulu itu, dan bahkan anak-anak yang sedang menyusui juga dihabisi Bang, tapi yang disisain tuh perempuan. Iya. Anak gadis-gadis gitu loh. Tapi itu kata pendeta ya, waktu saya tanya itu, kata pendeta, oh itu tidak, itu di Muslim aja. Tapi saya kan bacanya di Alkitab ya kan Bang. Bible. Iya. Oh. Ya nggak apa-apa lah. Nah iya. Saya kan bacanya di Bible ya. Kok pendeta katakan sama saya itu di Al-Quran. Jadi saya kan, kayak bisa pendeta ini kayak bisa baca Al-Quran aja. Dia bisa mengerti Al-Quran secara negatif thinking, tapi dia nggak mau membaca Bible-nya secara positif. Ya inilah yang dimaksud, demi perpuluhan gitu ya, demi perpuluhan gitu. Gajah di depan mata mereka, gajah ngamuk di dalam gereja gitu. Dia nggak berasa, tapi dia bisa tahu kalau ada semut berantem di seberang lautan. Inilah yang dimaksud Bang, yang diajarkan demi perpuluhan, demi nama tenar. Jadi mereka ini semua sebagian ya membodoh-bodohi jemaat, karena jemaat nggak ada yang mau kritis. Untunglah ya ada Pak Michael, orang-orang kritis kayak gini. Itu Bang yang terjadi Bang. Makanya sih saya kan disekolahkan sampai sekarang ini kan, sampai dewasa, sampai punya anak itu kan mempunyai akal ya, diberikan oleh Tuhan. Jadi saya ketika mendengar itu ya saya kaji dulu. Ternyata yang disampaikan Pak Pendeta itu ya tidak sesuai. Halo Bang Andi. Pernah nggak Pak Michael nanya-nanya Pak Pendeta bahwa itu kok kita menuhankan anak orang sih gitu loh? 2021 itu saya pernah bertanya sama salah satu pendeta di Bola Mongondo. Ya, tahu kan Bola Mongondo Bang? Tahu. Ya, itu katanya apa itu? Tapi bukan pendeta Michael Kumendong Kang, bukan? Michael Kumendong. Ya ini kan saya. Oh iya, sorry. Ya terus. Nah, itu katanya awalnya sih saya juga percaya ya, waktu itu saya percaya bahwa Allah itu Yesus ya. Sesuai penjelasan pendeta seperti itu sih. Nah, dari mana ceritanya manusia adalah Allah gitu loh. Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un gitu loh. Iya. Inilah juga Bible ini Bang suka memakai istilah-istilah Islam disalahgunakan gitu loh. Jadi apa ya, Bible ini disampaikan secara serigala berbulu domba, dibungkus istilah keislaman tapi disalahkan. Nah, gitu loh. Sebabnya Bang Handi, waktu saya ketemu dengan salah satu dia bukan juga dikatakan pendeta, tapi dia paham tentang agama Kristen, tentang isi Bible dari Inggris. Itu tidak ada kata Allah, tidak ada kata, itu menurut penjelasannya. Makanya saya mulai berpikir dari situ Bang, tahun 2021 itu berpikir. Ya penjajah Belanda yang membawa Bible ini dari luar negeri gitu masuk ke Republik ini, diterjemahkan ke bahasa Melayu karena daerah jajahannya adalah mayoritas Islam, ya terpaksa sampulnya dirubah menjadi Alkitab. Tadinya yang dibawa adalah Bible atau Biblos. Isi-isinya yang Theos diganti menjadi Allah, Apostolos diganti menjadi Rasul, Logos diganti menjadi Firman. Semua berbau Islam. Agar apa? Agar mudah untuk tipu-tipu. Termasuk Anda kan berapa tahun Anda tertipu bro? Berapa tahun?
Udah, saya kan sekarang 38 tahun, tapi 38 tahun tertebu Bapak Lopo. Bayangkan. itu kan Bang Andi dari orang tua ya, dari nenek moyang saya. Jadi saya juga andaikan dari awal saya sudah mengerti kan ya. Tapi kan Bang Andi tahu kan di Manado sini gimana agama Kristen itu kan mayoritas. Dan saya dulu dari SD sampai SMA itu kan jauh dari pergaulan Muslim, tidak pernah berteman dengan Muslim. Jadi saya nggak tahu tuh yang saya dapat itu ya memang yang keras-keras lah tentang Islam. Waktu sekolah mingguan pernah nggak sih diajarin original tes, teos, logos, apostolos? Pernah nggak diajarin kayak gitu-gitu? Nggak pernah Bang. Ya kagak lah, bingung lu nanti anak kecil diajarin teos, mana ngerti? Bingung dia apa lagi nih gitu loh, kok Yunani? Nggak ada di ajaran di ajaran seperti itu. Yang paling ya diganti nama lah. Ya diganti nama, dibungkus keislaman dikit. Iya betul. Itu Bang. Coba kalau diajarkan secara terbuka, tanpa dia beri embel-embel keislaman atau keyahudian, tampil apa adanya seperti Yunani atau King James Version lah yang berbahasa Inggris itu loh, sebagaimana adanya, nggak ada istilah Islam di situ. Ya apa anak kecil mau menerima itu? Nggak bisa. Jadi anak kecil itu didoktrin dengan gaya-gaya berbau Islam, tapi dipelesetkan. Akhirnya Anda ketipu selama 38 tahun gitu. Oke Bang Andi. Ini ya, lanjut. Mungkin ada tamu yang satu ini mungkin agak lain juga nih. Kita sapa dulu Bang Ivan Lendels. Selamat pagi. Dini hari. Bang Ivan Lendels. Halo, pagi. Iya, pagi. Silakan Abang. Bang Ivan nih Kristen apa Katolik Bang? Saya itu apa? Suaranya Bang, suaranya agak kencang dikit Bang. Kegedean malah gue denger. Cilin dikit. Silakan Bang. Iya, silakan Bang. Kayaknya salah masuk grup nih. Kok Ya? ke sini sih? Iya, di sini room kebenaran Bang, bukan pembenaran. Silakan. Tadi kliknya tuh room ini apa, inspirasi apa tadi, kehidupan. Kok masuk ke sini ya, bingung. Iya, podoai Bang, podoai. Jadi room kami dengan room teman-teman itu semua adalah room inspirasi. Inspirasi tentang Islam itu lebih realistis. Itu ada si Pak Paneneha itu loh. Kemarin saya sempat. Muar Muslim itu inspirasi berhenti menuhankan anak orang, itu intinya Bang. Itu poinnya di situ Bang. Itu poinnya di situ. Karena yang keluar dari kandungan seorang ibu, dirawat dari kecil, bayi disusui, dirawat, itu bukan Tuhan. Itu yang kita mau ajarkan kepada orang-orang. Iya. Bang Ivan ini asli mana Bang? Saya. Manado? Enggak, saya ada turunan di Sumatera Utara, cuman udah lama tinggal di Jakarta sih. Oh gitu. Silakan Bang, apa yang mau ditanggapi sedikit? Itu dia, saya nggak ngikutin yang ini, saya ngikutin tadi yang ke inspirasi apa? Oke. Kok bisa masuk ke sini? Iya. Ya sedikit Gurunda Bang Handi izin sedikit ya Bang Palopo buat mencairkan suasana. Mangga. Iya, buat mencairkan suasana. Ya, mungkin Oten di bawah banyak yang panas ya. Jadi saya menyediakan AC 50 PK ya. Saya harap Anda sudah bisa terasa dingin dengan kehadiran AC yang sudah saya buat ya. Terima kasih. Dilanjut Gurunda Bang Handi. Oke, silakan Bang Handi. Tapi memang minggu-minggu ini kok banyak teman-teman Kristen ya, yang saya beberapa kali komal ya Bang Handi ya, agak mulai calling down gitu loh, agak mulai soft gitu kan. Ketika kita membuka-buka Bible yang mereka ternyata notabene nggak pernah baca kan, kirain kita menghujat, ternyata memang ada ya kan. Contoh, saya bawa dalil ini loh Bang Handi. Aku datang bukan membawa damai kata Yesus kepada mereka kan, tetapi membawa pedang. Lah dikirain saya menghujat. Ternyata dalilnya ada kan gitu. Oh, barulah kita agak soft berdialog. Itu gimana? Gini loh. Seperti itu Bang. Lanjut. Hal-hal yang kayak begini kan, saya kan tadi udah bicara sama Michael bahwa
mulai dari sekolah mingguan itu sampai SMP SMA itu anak-anak itu tidak dibiarkan memegang Bible secara sembarangan. Nantilah kalau sudah agak-agak dewasa ya baru itu pun tidak boleh dibaca di gereja sembarang tempat. Mana ada di gereja, tanya Pak Michael, membaca Amsal misalnya, membaca Kidung Agung misalnya, kagak. Yang dibaca itu kasihilah musuhmu, mari kita bersuka cita, Tuhan tidak berubah, Tuhan Yesus memberkati. Paling itu tiap hari gitu loh. Nah, giliran kita memberikan yang asing buat mereka ya dikira kita menghujat, padahal datanya ada. Itu kira-kira Bang. Iya, makanya kemarin juga seperti itu Bang. Terus ada lagi satu, jika seseorang ini nih kaget juga nih teman Kristen kan. Saya bawa dalil gini, yang kira-kira saya lupa juga tapi beginilah kira-kira bunyinya. Jika seseorang datang kepadamu, lalu orang itu tidak membawa ajaran, ya kan? Janganlah engkau memasukkan dia ke dalam rumah. Salah. 2 Yohanes 1:10-11. Apabila ada orang datang ke rumahmu, janganlah kamu memberi salam kepadanya. Apabila kamu memberi salam kepadanya, kamu akan mendapat upah atas yang kau perbuat, mendapat upah atas perbuatanmu itu gitu loh. Nah itu kirain saya menghujat Bang. Saya buka datanya. Udah. Perbuatan upah perbuatanmu yang jahat. Jadi kalau ada orang datang ke rumah Pak Michael, itu bukan seagama Kristen begitu, Anda nggak boleh menerima tamu. Tapi kalau terpaksa memberi salam menerimanya dia, itu upah perbuatan yang jahat. Perbuatan jahat itu menerima orang yang berlainan agama. Betul. Gitu. Biar kita nggak framing barangkali ya Bang Handi ya, Bang Darian ya bisa dibukain datanya Bang. Tadi di berapa tadi deh? 2 Yohanes 1:10-11. 2 Yohanes 1:10 Pak Pendeta Darian. 2 Yohanes 1:10 Bang. Ya, 10 dan 11. Betul ya. Biar kita nggak dikirain ngade-ngade 2 ya. Yohanes 1 10 ayat data nomor 10-11. Ya. Iya, jadi begitu ya Bang Handi. Kemarin saya ini ngobrolin ayat ini. Kirain saya menghujat. Loh enggak, saya bilang. Buka aja. Iya. Ini ya teman-teman ya, nanti bisa di screenshot ya atau gimana ya. Jadi kita nggak framing ya. Kalau Islam nggak gitu, hablum minannas. Perbaiki hubunganmu sesama manusia dia. Itu ya, bisa dibacakan Bang Darian biar lu ini bisa. Silakan. 2 Yohanes 10-11 kok jadi nomor begini? 10. Ya 10 ya benar. Ya itu benar. Ini Ya. Oke, benar. Kalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saya ulang lagi ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Iya kan? Nah, ini makanya kemarin kaget juga itu teman Kristen siapa tuh. Kok ada? Iya ada, saya bilang. Itu gimana memanai ayat ini Bang Handi? Ini kan letter secara gamblang ini dijelaskan kan, nggak perlu ditafsir lagi Bang. Silakan Bang. Ya paling pendeta mengatakan itu bukan arti sebenarnya. Apa sih? Apa namanya istilahnya? Sering pakai alegoris. Iya alegoris. Iya. Jadi begitu Pak Ivan. Tapi saya yakin Pak Ivan ini orang baik gitu ya. Saya yakin Abang mau naik ke room saya ini dengan bahasa yang santun. Saya yakin Anda juga salah satu orang yang saya katakan orang yang baik gitu. Mudah-mudahan bisa dijama oleh roh kebenaran. Nah gitu kira-kira Pak Ivan. Silakan Pak Ivan, mungkin ada yang mau ditanggapi gitu Bang. Karena tadi Abang kan sudah di room Bang Inspirasi, sama aja dengan saya itu Bang. Silakan Bang, apa yang Anda mau utarakan? Silakan. Ya, terima kasih buat Pak Palopo. Seperti saya bilang Gede banget suaranya. Ya agak kencang sedikit Bang. Sinyal saya mungkin kurang bagus ini. Iya, beliau ini lagi mencari kebenaran juga Bang Andi. Mudah-mudahan lah ya. Bareng sama Pak Mikael lah. Silakan Pak Ivan.
sebenarnya tuh saya apa ya masuk room ini tuh sebenarnya baru ya karena kan di sini juga saya kaget juga nih, saya di sini ada apa Bang Zuma ya, Iya. ada lagi Pak Handi Selebes ini, ya kan, emang saya pada saat buka YouTube itu emang selalu berseliweran juga nih, kadang masuk gara-gara juga karena teman saya juga sih yang ngasih Siap. pernah dengerin kan. Kayak ini apa sih Bang Zuma ini nih, awalnya saya nganggap nih orang anjing nih, orang saya bilang gitu. Waduh, Anjingnya apa? mantap, mantap. Waktu itu ya saya disclaimer dulu ya. Saya bukannya mau ini bukannya, tapi awal Nggak saya apa-apa. dengar Ini tuh, kejujuran, Bang, ini kejujuran, betul. Ini orang sok Saya tahu support. amat sih gitu sama kitab-kitab kita gitu, kitab-kitab saya pribadi lah gitu ya. Ya kan, sampai dia harus bilang itu kita pemakan babi lah, pemakan anjing lah, kan gitu kan. Tapi based on itu tuh saya telusuri memang ternyata emang di ayat di kitab kami itu memang ada gitu bahasa-bahasa kayak gitu ya. Gitu. Awalnya memang saya kesel awal, tapi saya terusin saya jadi suka gitu loh. Jadi saya agak apa ya? Agak melek sedikit lah ya. Melek sedikit gitu loh. Karena banyak hal juga dulu sih waktu saya masih bujangan ya, banyak hal-hal tuh yang saya tanyakan sama Bapak pendeta lah gitu, cuman kan nggak pernah dapat jawaban yang bagus lah gitu ya. Siap. Hanya dengan bilang udah kamu ganti pertanyaan lain, misalkan imani saja gitu kan, tuh, ya kan? Nah gitu. Nah awalnya gitu buat apa yang namanya saya juga kayak mimpi juga nih. Ini saya masuk ke room yang ada namanya Bang Zuma, ini Bang Zuma beneran atau Bang Zuma bohongan ini? Karena saya pernah masuk ke room Bang Zuma itu ada, ternyata mereka Kristen semua gitu, sama juga bohong gitu, karena emang perbedaan mungkin ya, bukan perbedaan sebenarnya. Saya kan mengimani tuh Yesus itu utusan, ya kan. Saya waktu itu pada saat masuk room itu ada namanya Handi Selebes, Zuma, La ilaha illallah gitu kan, ada bahasa Arabnya. Ternyata itu bukan Zuma yang asli gitu. Ternyata saya malah dibawa malah saya berantem di situ mengenai iman kami dan mereka yang berbeda gitu kan. Karena saya dikit juga kan, karena mereka nggak bisa ngasih apa jawaban. Kalau misalkan Yesus itu Tuhan yang kita sembah gitu kan, gitu, sampai saya dibilang apa Kristen sesat lah atau apalah. Sebentar, Bang Ivan, sebelum lanjut, saya langsung ke poinnya aja. Abang meyakini Yesus itu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Bukan Tuhan ya? Bukan. Oke, lanjut Bang. Oke, Masya Allah, lanjut. Emang itu di doktrin saya dulu waktu saya masih kecil ya, emang rada aneh juga ya, Mak. Kalau agama kita ini emang rada aneh, karena pengalaman pribadi saya juga selama saya hidup tuh Tuhan itu namanya berubah-berubah. Dari awal saya kenal YHWH, ya kan, berubah ke apa Bapa di surga, berubah lagi menjadi Allah. Ada lagi namanya karena Yesus gitu kan, saya bingung di situ sebenarnya gitu. Cuma kan belum lagi Adonai, Elohim, belum lagi Adonai, Elohim, macam-macam lah namanya. Kan bahasa-bahasa Ibrani itu kan ya. Iya, betul. Ya. Dan banyak juga pertanyaan saya dulu waktu saya agak kritis sedikit tuh ke Bapak Pendeta lah gitu kan. Ternyata memang jawabannya belum ada. Dan ini tadi seperti tadi yang ditampilkan ayat tadi ya. Saya sempat ngikutin tuh ayat apa bukan saya cuma ngikutin aja sih di Komal ini ya, Komal Bang Zuma dan kawan-kawan gitu ya. Ternyata juga ada ayat porno gitu kan yang dibilang porno gitu kan. Dan itu kita baru tahunya memang saat ini emang sih kami sadarin memang kami tuh nggak bisa sebenarnya kalau buat mau hafal satu buku itu emang kami memang banyak juga gitu kan. Makanya saya sampai catat semua ini ada apa ya, ternyata ada ayat itu misalkan bentar ya, di ISKL 2320, terusnya di apa yang di Samuel 11:24, ternyata emang ada ayatnya, ternyata banyak Bang ya, betul. Ya, si Bang Juma itu bener, emang ayatnya itu emang ada tulis di Alkitab gitu loh, ya kan? Betul. Ada lagi yang apa? Jadi poinnya sekarang, maaf, Abang sudah berkeluarga? Maaf Bang. Sudah berkeluarga ya, artinya sudah punya buntut lah ya, sudah punya anak Bang ya, betul ya? Iya betul. Iya, itu ya hampir sama dengan posisi Bang Michael sekarang Abang ini.
Sudah hampir sama Bang ya. Jadi makanya saya tadi coba mengingatkan, izin sedikit Bang Andi ya, Guru ya. Saya selalu berulang-ulang kepada teman-teman saya Kristen yang sudah menjemput kebenarannya, kayak Bang Maryam dan segala macam, banyak lah. Karena begini Bang, izin kata-kata saya ini berulang-ulang Bang. Ketika kita meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, ini yang kita kejar Bang. Kalau abang tidak meyakini lagi kehidupan setelah kematian, ya udah amburadul aja kan. Tetapi kalau abang meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, ini yang kita kejar Bang. Yang akhirnya ini loh. Nah abang kan sekarang posisi sekarang abang kan kepala rumah tangga Bang. Ibaratnya abang sebagai driver ya, supir Bang. Ketika abang salah memilih jalan, masuk jurang lah semua penumpang. Nauzubillah min dzalik. Nah ini kami datang untuk menjelaskan, bukan mengajak teman-teman Kristen ataupun di luar daripada agama Islam untuk memeluk Islam, tetapi di dalam ajaran Islam, di luar daripada Islam itu jahanam, neraka jahanam. Ini yang akan kami sampaikan Bang. Selanjutnya terserah Anda. Mungkin bisa dilanjut Bang Andi. Lanjut. Ya, sedikit sebelum ke Gurunda Bang Handi ya, untuk kita biar suasananya agak cair lagi ya, semakin malam kayaknya semakin banyak yang mulai agak-agak gimana gitu ya. Jadi saya sebagai moderator ya di komalnya Bang Palopo yang sangat edukasi ini, kayaknya AC 50 TK tadi tidak mampu ya. Jadi saya tambahin lagi kipas cantik dari Mayora ya, khusus untuk oten-oten di bawah ya, khusus untuk oten-oten di bawah yang masih menuhankan anak Maria. Saya siapkan kipas cantik buat Anda ya. Terima kasih. Dilanjut Gurunda. Oke, dibantu tap-tapnya teman-teman. Tap-tapnya dibantu. Ini agak goyang ya Komal ya. Dikencengin lagi Bang, dikencengin lagi. Silakan Pak Ivan, mungkin ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Bang Handi ya. Apa itu Islam? Bagaimana tentang konsep keselamatan ya? Begitu Bang. Kalau di Islam sebentar sebelum saya alihkan dulu ke saudara Bang Ben atau Bang Eru yang masih monitor. Keselamatan di Islam sangat mudah Bang. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, perbaiki hubunganmu dengan manusia. Begitu aja Bang di dalam konsep Islam. Lanjut. Silakan Bang Ivan, ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau untuk konsep mungkin saya rasa semua agama sama ya, pasti jalannya menuju Tuhan gitu kan. Dan saya pribadi saya nggak pernah selama saya ini sih nggak pernah mau tahu Islam itu bagaimana gitu kan. Islam itu seperti apa atau agama yang seperti apa. Karena saya juga jujur ya, misalkan saya boleh jujur, saya juga agak bingung juga dengan agama sendiri gitu. Ngapain juga saya mikirin agama orang, itu aja dulu dah. Makanya saya fokus di agama saya dulu. Makanya banyak juga emang pertanyaan yang belum dijawab kepada para pendeta. Dan sempat juga kemarin masuk Komal katanya Kristen itu ajaran yang berat, bilangnya gitu ya kan. Akhirnya saya bantah, sebenarnya bukan Kristen ajaran berat, tapi harusnya para pendeta itu harus jujur. Itu sebenarnya tugas pendeta itu yang berat. Maksudnya gini loh, pendeta itu harus jujur mengungkapkan semua isi Bible ya, Bible. Menarik juga sebenarnya, saya sempat lihat rekaman TikTok gitu kan tentang masalah Alkitab gitu kan ya. Alkitab itu ternyata bahasanya orang Arab atau Al-Quran. Dan emang saya juga dari dulu juga emang saya jarang juga saya nyebut Alkitab. Dari orang tua saya nyebutnya cuman ya itu Injil atau Bible gitu kan. Memang kalau di agama kami gitu memang banyak yang kontradiksi gitu. Kontradiksinya itu karena pertama ayat terjemahan memang suka berubah gitu kan. Kayak misalkan ada ya, aku berdebat dengan ada sesama Kristen tuh yang dibilang, ya emang Yesus tuh Tuhan dari mana gitu kan, ayatnya di mana, dikasih tahu di Yohanes 13 masalah ya 13 berapa gitu. Tapi kalau misalkan kita bahas lagi lebih saya cari lagi, ternyata di situ terjemahannya akulah Tuhan, dan Tuhan itu dengan Tuhan beda gitu kan. Nah, Masya Allah. Kan memang itu dia saya bilang tadi kemarin, saya bantah itu Kristen itu nggak berat sebenarnya. Yang berat itu adalah tugas para pemuka agama kita yang berat. Mereka tuh harusnya tuh menyampaikan kebenaran walaupun tuh kebenaran, betul. Misalkan tuh ada hal-hal tadi seperti yang ayat, ternyata ada ayat yang ngambil istri orang lah, orang mandi lah gitu. Karena kami waktu di gereja itu memang tidak ada yang dicetuskan para pendeta itu memang cuman juru selamat gitu kan, penebus dosa itu mulu yang diulang-ulang gitu. Akulah
Ya pokoknya itu tentang Tuhan Yesus gitulah ya. Makanya tuh pada saat kita tanya lagi dan mereka pasti jawabannya sudah kau imani aja itu gitu kan. Memang berat, berarti di situ. Dan juga emang Kristen itu beratnya apa ya? Masalah di doktrin gitu kan. Karena kan setahu saya doktrin itu udah nggak usah dibantah. Kalau misalkan lu masih mau ikut aja ajaran Kristen, ikut. Kalau lo nggak mau ya udah kan gitu. Kita juga kan jadi bingung kan, namanya itu kan jadi kan udah kayak kewajiban doktrin itu kan. Kita nggak bisa ngebantah gitu kan. Nah gitu. Selama saya hidup seperti itu gitu kan. Jadi memang banyak hal seperti terjemahan khususnya yang kontradiksi. Saya juga baru melek mata ternyata emang Kristen ini dari apa Yunani lah atau apa. Saya sempat jadi apa meluangkan waktu sebenarnya tuh agama Kristen gue ini kitab dari mana gitu kan ya. Sempat apa ternyata dari Yunani atau saya tapi tetap di hati tetap ya ini ajaran Tuhan gua gitu lah, ajaran Tuhan saya gitu kan. Betul. Sebentar, oke, kita udah dapat poinnya Bang Ivan. Bang Ivan, keraguan itu mulai timbul sudah sejak kapan? Sejak saya udah sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya. Oh, sudah lama Bang ya. Masya Allah. Iya. Memang kalau dikaji Bible itu Bang, kalau mendalam ya itu. Kalau Abang paham Bible, kalau nggak ateis ya mualaf. Udah itu aja dua. Kalau Abang nggak ateis ya mualaf. Nah kebanyakan yang masih bertahan di kekristenan ini dia nggak tahu Bible Bang. Dia nggak tahu Bible. Saya yakin nggak tahu Bible dia. Makanya kembali kadang-kadang Bang Handi ini kan paham dia tentang Bible. Teman-teman Islam ini kan memang kami mengkaji Bang. Karena kalau soal keimanan salah memilih bahaya. Wah, bukan saya agak terlahir dari Islam Bang, tapi saya kan bisa memilih ajaran mana yang benar dan yang bisa mengantarkan saya ke kehidupan kekal nanti. Apalagi saya sebagai kepala keluarga, makanya saya kaji Bang. Oh seperti ini. Nah seperti itu. Dilanjut Bang Andi. Ya, monitor Gerunda. Bang Handi. Bang Suma. Kalau Bang Suma udah baring-baring tadi WA saya. Jadi Iya, silakan. tadi dia ngomong sudah baring-baring beliau. Iya. Jadi silakan, apa yang mau ditanya-tanya Bang? Bang Handi sih masih monitor sih. Jadi gini, Masih kan? Ya, Pak Lopo, saya sebenarnya jadi saya minta maaf ya tadi sebenarnya. Siap, Bang. Bilang apa? Saya dari awal pas dengar Bang Zuma itu Biasa itu Bang. saya bilang itu nih orang anjing nih orang ajar nih gitu kan. Biasa bukan cuma Bang Zuma. Semuanya Bang, kami di bawah ini lihat aja typing ini di bawah nih. Dan ternyata jadi saya jadi apa kalau lagi saya istirahat tuh jadi saya lihat YouTube yang apa yang dari lensa lah dari apa tuh sahabat Bang Juma atau siapa lah itu yang ada Bang Zuma itu ternyata memang akhirnya saya banyak buku catatan nih dengan ayat-ayat yang dibilang itu kan ternyata banyak. Ternyata saya kan hanya tahu tuh ayat-ayat yang bagus-bagus aja ternyata memang gini. Nah, saya ada satu pertanyaan sebenarnya nih. Siapa? Sempat juga bilang apa di kemarin atau tadi siang ya saya sempat lihat TikTok itu Yesaya itu ternyata bukan dari kitab kami atau kitab dari kita ya gitu ya. Bukan, apa dari apa Yahudi gitu. Bukan. Jadi Kristen itu Bang, kitabnya itu cuman PB. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Mamaluyo istilahnya kan. Nah ditambah di garis surat-surat Paulus. Nah kalau di Bible itu Bang dibagi dua gitu loh. Perjanjian lama itu Taurat, untuk kekristenan sendiri yaitu Bible itu. Nah ini digabung gitu loh. Nah Taurat itu kan punya orang Yahudi. Nah cuma diambil untuk didirikannya lah kekristenan ini yang dari Antioquia, bukan Yahudi loh ya. Nah itu dibangun lalu diambil lah ini istilahnya ini kan colong lah istilahnya kalau saya bilang kasar, ditempel lah ke situ untuk membenarkan ajaran kekristenan ini. Tapi lebih dalam lah nanti kita kupas itu Bang, nanti Bang Sumah lah yang lebih tahu itu Bang. Jadi sebenarnya kekristenan ini lahir itu Yesus nggak tahu, itu Nabi SAW nggak tahu, udah meninggal duluan, udah terangkat duluan kan, baru muncul dia sekian ratus tahun, sekian puluh tahun baru muncul. Nah barulah diceritakan. Jadi kitab apa aja tuh dari Torah itu? Torah itu ya itulah dari kitab Musa ya, dari Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat dan segala macam pesona itu. Nah gitu loh, tapi itu pun sudah dipotong-potong ya kan. Contoh dari Ortodoks sekian kitab 80 sekian, masuk lagi di Katolik
dipotong lagi situ 70 sekian. Masuk lagi di Protestan, dipotong lagi sisa 60. Nah, ini bagaimana firman Tuhan kok dipotong-potong gitu loh. Nah, ini makanya saya agak bingung juga teman-teman Kristen meyakini kitab suci tapi kayak mainan gitu loh. Jangan Ada firman Tuhan yang dikurangi. Kristen ya. Saya juga sebenarnya Iya. bingung. Saya yang Kristen bingung gitu loh. Bingungnya memang kalau saya sih masalah di terjemahan sebenarnya. Terjemahan itu emang pada saat kawan punya kitab ini gitu kan kita bandingkan ternyata memang banyak perubahan apa terjemahan gitu kan dan juga memang saya sempat tanya tahun sekitar tahun apa 2000-an itu ya saya sempat tanya Saya mau turun dulu ya bang untuk nih udah jam. Oh iya, siap Bang Michael ya, selamat istirahat Bang ya. Nanti naik ke Komar-Komar saja nanti Bang besok apa ya? Iya Pak. Iya. Kita sharing-sharing Bang ya. Yang Nanti mumpung ada Pak ini juga ya, Pak Ivan juga ya. Iya, Bang Ivan, yang pertama harus dipahami adalah pamit ya Bang. Iya, Iya, yang harus siap. dipahami Siap. adalah landasannya ya. Jadi landasannya kekristenan berdiri yang pertama bukan di saat zaman Yesus ada di dunia ya, karena Kristenan lahir mereka pertama kali mengatakan diri mereka adalah Kristen itu di mana? Di sini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya ingat. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Antiokhia di luar Yahudi ya, Antiokhia di luar Yahudi. Oleh sebab itu kitab yang dianggap suci pun berbahasa di luar Yahudi ya. Septuaginta berbahasa Greek kan begitu. Ini poinnya ini. Kristen berdiri di luar Yahudi. Itu dasarnya di situ Bang. Sorry itu Septuaginta itu siapa? Nama orang atau nama apa itu Septuaginta itu siapa ya? Izin ya. Ya, Septuaginta atau yang dikenal juga LXX itu pertama kali, kalau Septuaginta yang pertama kali yang diterjemahkan oleh para rabi pada zaman Raja Ptolemei itu cuman Pentateuch, 5 kitab Musa aja, mulai dari Bereshit, Shemot, Wayikra, Devarim, sama Bemidbar. Jadi itu aja, itu terjadi sekitar abad kedua sebelum Masehi. Baru setelah itu zaman bapak-bapak gereja sekitar abad kedua setelah Masehi baru diterjemahkan yang lainnya. Jadi kalau Septuaginta yang asli nih, maksudnya yang pertama itu cuman yang disebut LXX itu cuman Pentateuch, 5 kitab Musa itu aja. Septuagint 5 ya, Bang Ben ya, 5 ya. Iya, awalnya cuma 5 kitab Musa itu, mulai dari Bereshit sampai Devarim. Ya. Sorry, maksud saya tuh Septuaginta ini nama orang ya? Apa dia pendiri Kristen atau apa gitu? Oh bukan, itu nama kitab yang diterjemahkan, kitab Musa, 5 kitab Musa yang diterjemahkan oleh 70 rabi-rabi. Itu disebut Septuagint. Kodenya LXX. LXX itu kalau dalam angka Romawi kan artinya 70. Itu merepresentasikan 70 rabi-rabi yang menerjemahkan itu, yang diperintahkan oleh Raja Ptolemei. Baik. Dan inti ya apa ya mungkin menurut saya ya apa Kristen yang lain juga mungkin baru tahu juga ini ya karena memang di gereja emang nggak pernah dibahas Septuaginta itu siapa atau apa gitu ya. Iya itu kadang-kadang yang tipping di bawah itu mengatakan kita ini ketika berbicara itu ngasal ya. Oh kamu menghujat ngasal apa segala. Sebenarnya umat muslim itu dilarang untuk berdusta apalagi fitnah
apalagi menyamar-nyamar. Nggak boleh. Sekali kami menyamar, sekali kami mengatakan kafir, kami sudah ini murtad. Nggak boleh begitu. Jadi apa yang kami sampaikan pasti ada landasannya begitu. Ya bener sih, itu sebenarnya manusiawi bang, karena saya pribadi juga sama, dan setelah ini juga saya nggak Iya. langsung percaya Betul. dengan tadi yang Yes. dikatakan. Saya bakal cari lagi data yang lain sebenarnya gitu kan. Betul. Kalau memang misalkan dari saudara saya bilang atau apa gitu, mungkin mereka karena belum tahu ya, mungkin kita wajarin aja, kita maklumin aja, karena saya pribadi juga gitu. Saya sempat tadi bilang saya Betul, Bang. lihat Bang Juma itu saya terus terang benci Artinya- banget, saya asli. Tak kenal maka tak sayang kan gitu istilahnya. Jadi saya sih maklumi ya Bang Ipan ya, teman-teman yang di bawah ini yang teman-teman saudara saya Kristen kan dia tapping, tapi saya wajar karena kau belum tahu gitu loh. Bagaimana kamu bisa merasakan soto Banjar kalau kau belum coba gitu loh. Cobalah dulu ya kan. Saya lagi dibawa-bawa. Iya, contoh ya kan. Gimana kau mau bisa merasakan rasanya soto Makassar kalau nggak coba? Coba dulu soto Makassar. Jadi begitu teman-teman ya. Tapi saya suka soto Makassar ya. Nah, ini saya tambahin bang. Misalnya kan kalau kodeks tertua itu kan kodeks Sinai dan kodeks Vatikan ya, yang pertengahan abad keempat. Kalau abang tadi bilang, oh yang beda terjemahannya. Kodeks Sinai dan kodeks Vatikan itu sama-sama beroriginal text Greek bang. Itu penyalinannya atau penyusunan kodeks itu kurang lebih di selisih 5 tahun lah mungkin ya. Lebih tua kodeks Sinai dulu kelihatannya, kalau nggak salah ingat. Itu sama-sama original teks bang. Anda tahu berapa perbedaan antara kodeks Sinai dan kodeks Vatikan isinya? Hampir 3.000, tepatnya di angka 2.980 perbedaan. Sama-sama kodeks awal, sama-sama menggunakan original teks itu bang. Ada hampir 3.000 perbedaan di dalamnya. Apalagi kalau kodeks yang lebih muda dari itu, lebih banyak lagi bang perbedaannya. Oke, terima kasih nih infonya Pak Ben. Kayaknya saya nggak arah ke situ, kayaknya terlalu rumit buat saya nih kayaknya. Iya. Mungkin lebih ke tentang Yesus ya. Sebenarnya kalau mau dibedah lagi Bang Ivan ya, kalau mau dibedah lagi itu kita nggak usah lompat kemana-mana ya. Kita ngambil referensinya dari Bible itu sendiri ya, yang berkata Bible itu sendiri berkata ya. Yesus itu sesungguhnya nggak pernah mengenal yang namanya Kristen. Bahkan tidak pernah mengklaim terhadap Kristen. Yesus itu hanya mengklaim kepada domba, di situ dikatakan. Dan yang dikatakan domba di situ siapa? Saya hanya menemukan data bahwa yang dikatakan domba di situ hanyalah ditujukan kepada Bani Israel, Bani Yakub. Tidak ada di luar daripada Bani Yakub. Tidak berlaku kepada di luar dari Bani Yakub. Begitupun dengan kitabnya. Kitabnya ini yang diklaim oleh orang Kristen, yang ditempelkan kepada kitab di dalam Bible yang dikatakan jadi perjanjian lama, ya. Kitab yang dikatakan perjanjian lama ini pun sama, tidak pernah mengklaim terhadap Kristen, tetapi hanya mengklaim kepada ketetapan yang datang kepada Musa dan ketetapan Tuhan yang datang kepada Musa hanya berlaku kepada keturunan Yakub. Hukum Taurat yang datang kepada keturunan Yakub dan ketetapan Tuhannya hanya datang kepada Bani Israel, tertulis di Mazmur 147. Diperkuat lagi di Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukum yang datang kepada Musa itu hanya berlaku kepada Bani Yakub. Hanya berlaku kepada Bani Yakub. Itu kitabnya mengklaim hanya kepada Bani Yakub. Kan begitu? Begitupun Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Dan Bani Israel dikatakan adalah domba yang tercerai-berai. Domba yang tercerai-berai, maka benarlah jika Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya Yesus hanya mengklaim dirinya kepada Bani Israel. Tidak ada Yesus mengklaim kepada Kristen. Sementara Yesus mengklaim kepada Yesus, tetapi Yesus tidak pernah mengklaim terhadap Kristen. Kalau kita lihat dari Bible itu sendiri ya, Yesus nggak pernah kenal yang namanya Kristen, gitu loh. Darian, bukain KPR 3 nomor 32 Darian. Dibacain Darian.
KPR 2 nomor 32. KPR 2 nomor 32. KPR bentar Bang. 2 pasal 2 nomor 32. 2 Oh ya, ya, dikit lagi teman-teman, dikencengin lagi tap-tapnya dong. Aduh, goyang lagi nih. Tolong teman-teman ya, nggak usah direpot-repot lah teman-teman Kristen ya. Kita Ini ini ya. edukasi ya. Jadi soal keimanan itu terserah gitu loh. Ini yang penting kita sampaikan kebenaran gitu ya teman-teman ya. Lanjut, kencengin tap-tapnya teman-teman. Lanjut. ini ya. Yang 22 pasal nomor 22 nomor 22. Oh, Sorry, Kis 22. Ini, hai orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksud. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ya, maksudnya Bang? Ya, jadi mukjizatnya kan bukan kuasa sendiri ya. Terus kalau dibilang tadi kalau sama korelasinya Yesus untuk Bani Israel itu minta tolong KPR 13 nomor 23. Oh, tadi berarti. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataannya. Memang hanya untuk Israel sebenarnya barangnya. Ya, ini lebih jelas lagi nih KPR 13:23 ini. Nah, dibacain Darian. Ya, makin malam makin hilang suara ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durjana. Bentar, sorry. Bangsa-bangsa durhaka. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. 13 nomor 23. Hah? 13 nomor 23. Oh, Ini sambungannya itu 13:23. Siapa Rasul 13? Itu parah juga nih, parah Rasul. Nggak jelas juga ini. Aduh, nggak jelas ini. Ngantuk nih Darian kelihatannya. Iya. Kayaknya pernah kopi nih teman-teman. Oh, Kayaknya pernah kopi. udah mulai Kopi goyang, dong. udah mulai Tap-tap goyang. Dibacain. Masih ada kopi Bang Darian. Ini kisah para Rasul 13 nomor 23. Iya, coba dibacain. Satu perikop ya, saya bacakan ya, satu perikop dari Udah langsung dari judulnya. Oh, langsung. Iya, sudah. Lama banget. Dan dari keturunannya lah sesuai di tangan yang dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Jesus. Juru selamat bagi siapa? Israel. Juru selamat bagi Israel. Nggak ada juru selamat buat Oten, itu nggak ada. Juru selamatnya Oten itu Paulus ya. Nanti minta tolong sama Paulus saja. Nanti lah pembahasannya selanjutnya lah nanti itu. Jadi begitu Bang. Jadi Ini begitu Bang. relate ya dengan statement Yesus ketika dia dikatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ternyata benar Yesus hanya untuk Bani Israel, bukan di luar Bani Israel. Iya, ini saya herannya Oten-Oten di bawah itu katanya ini settingan katanya. Saya tantang Oten-Oten di bawah, carikan saya tandingan ayat yang seperti ini ya. Tandingan ayat yang mengklaim bahwa juru selamat ini diperuntukkan bagi
orang Kristen seperti yang tertulis diperuntukkan bagi orang Israel. Carikan saya Low battery. tandingannya Please kalau ada. charge. Lu bolak-balik baca Al-Qibul nggak akan ketemu juga gitu loh. Kalaupun ada ya artinya kontradiksi. Kalaupun ada artinya kontradiksi. Kontradiksi. Gitu. Kontradiksi, makin tambah lagi kontradiksi dalam Bible jadinya. Bertambah, udah sekarang aja udah banyak kontradiksinya, tambah lagi nanti kalau ada gitu. Kalau sampai keluar edisi terbaru baru ada Yesus untuk Kristen. Wah, tambah kontradiksi. Oke, jadi gitu Bang Ivan ya. Nantilah kalau untuk pembahasan selanjutnya Bang ya, materi apa tentang siapa itu Paulus, siapa Yesus menurut Yesus, terus siapa yang dikatakan 12 rasul itulah, dan segala macam, bagaimana prosesi penyaliban yang informasinya yang tidak sinkron kan, lalu ada dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu diselamatkan dari kematian, tapi ada yang mengatakan mati, tabrak menabrak Bang itu Bible kalau mau dibaca gitu Bang ya. Bang Evan silakan Bang. Iya betul. Tadi sebenarnya saya sempat bahas juga tuh, ini tadi kan di kisah tadi apa para rasul 13:23 ya, terjemahan baru ya. Iya. Ini masalah kembang. Ya, jadi sebelum ke Bang Ivan, jadi poinnya adalah dari yang sudah saya jelaskan sama kawan-kawan, Kristen itu adalah Bani Antioquia, Bapak Paulus ya. Jadi yang sering mereka gambar-gemburkan doa Bapak itu adalah Paulus ya. Nantilah pembahasan selanjutnya. Oke siap, ini cuman intermezzo aja. Oke, Lanjut. nanti ya mungkin besok ya kita bahas ya. Oh, teman-teman ya. Siap. Besok kita bahas. Karena gini loh, karena kalau misalkan tadi kan siapa Pak Lupo bilang di bawah ada tab-tab yang apa tab-tab apa yang komen masalah settingan atau apa, jangankan Pak Lupo, mungkin yang di luar kami ya, mungkin yang di luar Kristen ya. Saya sendiri yang Kristen juga saya dibully juga sebenarnya gitu. Dengan masalah karena apa? Betul. Karena saya tidak meyakini Yesus itu Tuhan gitu kan. Betul. Saya sampai saya habis Bang, di room saya ini sering berantem Bang. Sering berantem di room saya ini Oneness sama Tritunggal. Yudas, dibilang apa? Yudas, dibilang bidat, dibilang monyet, babi, Kristen sesat, Kristen kafir gitu kan. Iya. Gitu kan, di luar Islam saya sendiri begitu gitu kan. Rata-rata tunggu semua itu. Tergantung Bang. Jadi begini Bang Alvin, saya sedikit. Ini di room saya ini sering berantem itu Oneness, Tritunggal sama Marcion, terus SSJ. Empat di sini Bang berantem sama-sama Kristen itu. Nah, gitu. Artinya ya nggak bisa lagi kita pegang ajaran ini. Di internal sendiri aja tabrak menabrak kan gitu. Ya. Kayaknya Ivan Landers ini temannya Unitarianisme itu ya. Nah itu Abang Unitarian ya? Enggak, saya juga nggak paham paham masalah apa denom ya. Denom ya? Denom ya. Misalkan saya juga kan polos banget baru melek aja, gitu, baru melek ternyata kan. Saya dibilang Unitarian, saya dibilang Oneness, apa saya nggak ngerti itu apa gitu kan. Makanya setelah itu saya baru tahu, oh Unitarian ini ternyata itu kan by googling semua ya. Ternyata Oneness itu begini gitu kan. Saya nggak ngerti. Saya tahu cuman dulu masalah cuman di gereja lah ya. Gereja HKBP, gereja Advent, Pantekosta gitu. Dan mereka juga ternyata memang penyembahan berbeda-beda juga gitu kan. Beda-beda Bang. Dibilang kontradiksi ya saya pribadi memang setuju gitu. Memang kontradiksi kalau untuk ayat Bible ini memang kontradiksi. Karena memang terjemahan memang terlalu berubah. Misalkan kayak misalkan dari 1 Yohanes misalkan 4, 10 atau 9 gitu. Pada saat kita lihat di terjemahan lamanya misalkan korban perdamaian misalkan ya, tapi di terjemahan barunya korbannya hilang gitu kan. Memang terlalu berubah, emang kontradiktif memang kalau misalkan di terjemahan. Dan saya pernah tanyakan itu di tahun sekitar tahun 90 hampir 2000 lah pertanyaan. Saya tanya sama Pak Pendeta, bilang memang terlalu berubah karena seiring perkembangan zaman, terus seiring yang tukang penterjemahnya itu orang apa gitu kan, terus teknologi canggih atau apalah dibahas itu kan. Tapi kamu imani aja terjemahan yang baru gitu. Dan saya sempat juga tanya lagi, orangnya pendeta itu udah meninggal juga sih sebenarnya. Jadi saya sempat nanya kenapa ini selalu berubah tuh, sebenarnya kenapa Pak gitu kan.
Ya memang seperti itu, tapi kalau misalkan kamu mau kitab yang nggak bakal berubah, itu Al-Quran, gitu. Dia bilang gitu, ya kan? Dan saya orangnya emang kita based on doktrin ya. Pada saat di pendeta itu, bilang Al-Quran itu ternyatanya nggak pernah berubah katanya gitu kan. Kalau misalkan kitabnya nggak pernah berubah itu Al-Quran, tapi saya nggak sampai ke situ. Dan saya orangnya emang nggak mau tahu gitu. Agama gue ini ya ini gitu kan. Saya nggak bakal mau ngebahas cari tahu Al-Quran itu apa, nggak bakal mau tahu gitu kan. Jadi Bang, kalau perubahannya itu tidak merubah makna itu mungkin masih bisa ditolerir Bang ya. Tapi ada yang perubahan terjemahannya itu maknanya itu jadi berubah. Ah ini yang berat ini Bang, kalau yang kayak gini nih Bang. Contoh soal aja yang terjemahan itu aja yang aku lihat itu aku lihat Tuhan berubah jadi Tuhan itu. Iya, misalnya di John 13 nomor 13 itu kan jelas didas kalos kai ho kurios, harusnya kan guru dan tuan menjadi guru dan Tuhan kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya gitu loh Pak, sebenarnya tuh kenapa ini terjadi? Mungkin saya dengan teman saya nggak salah, teman saya bilang Tuhan, dia nggak salah karena di ayat seperti itu. Saya bilang saya terjemahan saya dibilang Tuhan, saya juga nggak salah kan. Jadi ini salah siapa gitu kan? Nah itu dia saya balik lagi, saya sempat bilang kan Kristen itu nggak berat sebenarnya ajarannya, cuman yang berat itu para pendetanya. Beratnya itu apa? Jujur itu aja. Pada saat itu jujur, para pendeta jujur itu kita bakal memahami arti sesungguhnya. Toh misalkan pendeta itu bilang jujur ya, kita juga nggak bakal keluar Kristen kok, misalkan gitu ya. Karena emang kita based on kitab itu ya kita ikutin gitu kan, karena mereka tuh nggak jujur gitu. Sebenarnya juga banyak kawan-kawan saya yang berubah gitu kan, yang ntar gue jadi muslim aja gitu kan, udah banyak gitu kan kawan-kawan saya gitu kan. Dan ini temanya juga sebenarnya saya bahas juga emang bagus, Islam itu realistis memang, cuman ya gitu kan, namanya human error atau manusia kan, walaupun di agamanya Islam atau Kristen juga pasti ada human error juga kan. Dan itu juga karena saya sebagai perbandingan juga sih, saya sempat punya orang beragama Muslim tapi nggak bener gitu kan, tapi kan itu saya anggap oknum kan, karena memang semua agama pasti mengajarkan tentang kebaikan ya kan, tentang menuju Tuhan yang baik benar gimana. Tapi saya baru tahu juga ternyata di Bible saya itu ternyata ada loh ayat-ayat yang menyimpang gitu loh, yang agak sedikit porno atau agak-agak ada lagi yang ayat yang 2 Raja-Raja 18:27 tuh yang makan tai lah apalah itu ya. Banyak kayaknya gitu Bang. Di Yesaya 36:12 tuh yang makan tai juga gitu. Maka saya bilang kok yang ada ini gitu. Saya jadi nggak enak gitu, saya yang bawain terus itu. Jadi karena muncul denom yang namanya marsionisme itu Bang. Jadi denom marsionisme itu menganggap bahwasanya Tuhan yang ada dalam perjanjian baru itu berbeda dengan Tuhan yang ada dalam perjanjian lama. Nah itu. Jadi teman-teman marsionisme itu mengatakan bahwasanya yang Tuhan perjanjian lama termasuk yang mewahyukan Torah kepada Musa, terus kitab-kitab pada para nabi, itu bukan Tuhan tapi iblis. Nah itu teman-teman marsionisme itu. Ngeri itu marsionisme, ngeri. Yang ngeri teman-teman marsionisme itu banyak teman-teman yang denomnya marsionisme mulai muncul lagi. Kemarin di sini ya Bang Daryang ya, kemarin di sini si Troy. Dia berantem sama ini Wanes, sama Herdi. Wanes, waduh itu kebun binatang keluar semua, padahal sama-sama Kristen Bang, cuman beda gitu. Mereka menganggap Musa itu pengajar ular, Nabi Musa itu bayangin Bang. YHWH itu dianggap mereka iblis. Ngeri Bang. Datang Wanes lagi, ajaran Wanes ini ngeri lagi, Tuhan mati. Gimana Tuhan mati? Ngeri gitu. Iya, itulah sebenarnya kalau orang yang menyimak itu dengan akal, seharusnya dia paham kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu ya. Kenapa bisa terjadi dalam satu Bible ya, dalam satu Bible bisa menghasilkan ratusan, bahkan ada saya dengar infonya ribuan, 1, 2, 3, 4 denom. 45.000 denom Bang. Kita nggak usah berbicara tentang 45.000 denom ya. Kita anggap aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 aja lah. Dalam satu Bible bisa melahirkan pemahaman sampai segini.
Ini tandanya apa? Kalau orang yang menggunakan akal pasti paham. Ini tandanya tidak ada standarnya dalam memahami Bible ini. Jadi siapa saja pendirinya bapak-bapak gereja membaca Bible ini, maka akan menafsirkan dan mendirikan denomnya sendiri-sendiri gitu loh. Denom sendiri, ada modal sedikit bikin kan? Artinya memang benarlah ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu sendiri gitu loh. Makanya karena tidak pernah Yesus mengajarkan Bible itu sendiri kepada para pengikutnya, akhirnya orang-orang yang mengaku pengikut Yesus ini membaca ini, menafsirkan sendiri-sendiri, akhirnya timbullah ribuan denom-denom ini gitu loh. Harusnya paham gitu loh. Jadi tidak ada standarnya di sini. Jadi kalau ada orang Kristen merasa jago, oh kami sebagai orang Kristen kami yang lebih paham Bible daripada kalian. Belum tentu. Kami Muslim membaca Bible tidak menggunakan doktrin. Jadi kami membaca sesuai dengan yang tertulis. Kalau yang tertulis dikatakan hanya kepada Bani Israel, maka katakan kami hanya berlaku kepada Bani Israel. Tidak kami tambah-tambahin, berlaku juga kepada Kristen. Gak mungkin, gitu loh. Karena apa? Yang namanya Israel sama Bani Israel sama Kristen itu beda. Yahudi, ajaran Yahudi sama ajaran Kristen itu beda. Jangan kamu sama-samakan. Gak sama ini Tuhannya, gitu loh ya. Karena nggak mungkin dalam satu kitab, melahirkan dua ajaran, satu ajaran Yahudi, satu ajaran Kristen. Kalau dalam Itu satu aja kitab sih. ini melahirkan Itu dua aja sih. ajaran, iya. Itu aja sih patokannya bang. Satu kitab tapi dua pemahaman. Nah, Yahudi kalau dalam dengan Kristen. kalau dalam satu kitab ini melahirkan dua pemahaman, artinya dalam satu kitab ini ada dua Tuhan, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen. Kan gabrul jadinya. Itu aja saya. Ini nggak usah Gabrul jauh-jauh jadinya sih. kan. Itu aja Gitu sih loh. patokannya. Ini aja kalau orang pakai akal loh ya, kalau orang pakai akal gitu loh. Tetapi Anda tidak bisa juga masuk ke sini karena Anda bukan Bani Yahudi, kan begitu. Nah, Yang Kristen satu ini, Tuhan, yang satu Tuhannya kelihatan, yang satu nggak kelihatan, nggak yang satu sinkron. kelihatan, yang satu nggak kelihatan, nggak sinkron. Yang satu Tuhannya nggak bisa jadi manusia, yang satu Tuhannya bisa jadi manusia. Tapi kitabnya Kontradiksi. satu. Tapi kitabnya Kitabnya satu. Kontradiksi jadinya, kontradiksi. Itu aja sih. Yahudi Nggak usah- Tuhannya nggak nggak usah bisa jadi bedah. manusia. Yahudi Ya. Tuhannya nggak bisa jadi manusia. Kristen Tuhannya bisa jadi manusia. Kitabnya satu. Kontradiksi. Kontradiksi nggak sama. Kontradiksi ini kalau orang mengkaji Udah santai pakai aja, akal. santai aja bang, lu nggak usah coret-coret gitu, ntar habis kita. Ini biar oten-oten makin bergairah Iya. gitu loh. Jadi nggak usah dibedah bang, nggak usah dibedah ayat-ayat itu aja dari patokan itu aja kitab itu. Iya, Oh, ada maksud- dua ini- kitab. Jadi itu salah satunya di sini nih. Ayat di Yesaya 63 nomor 9. Jadi ketika kita membandingkan antara original text dengan dengan terjemahan termasuk dengan Septuaginta itu berbeda 180 derajat gitu loh. Ketika di original text dikatakan yang datang menyelamatkan adalah malaikat Tuhan, tapi ketika masuk ke Septuaginta dan terjemahan Alkitab yang ada di dalam dipegang oleh teman-teman Kristen, yang datang bukan lagi malaikat tapi Tuhan sendiri yang datang. Tuhan. Nah, ngeri kan? Padahal kalau kita lihat di original teks jelas di situ tertulisnya malak panaf husyam, umalak panaf husyam, dan malaikat yang di hadapannya yang datang menyelamatkan. Tapi ketika itu di kitabnya LAI bukan diterjemahkan dan malaikat yang di hadapan Tuhan yang datang menyelamatkan, tapi melainkan dia sendiri Tuhan yang datang menyelamatkan. Kan udah parah ini. Udah 180 derajat ini bedanya udah. Ternyata itu memang asalnya dari terjemahan dari Septuaginta yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Ya. Saya udah. Jadi gitu bang. Bahkan ada lagi yang seru ini sedikit bang Dalian. Ini ada lagi yang seru ini pemahaman. Ini baru ini Pak F Kembuan. Itu dia anggap Yesus itu tokoh fiktif. Yang ada cuma Bapa. Terus menyampai firman di perjanjian baru siapa kalau bukan Yesus? Kan aneh-aneh. Pak F Kembuan ya. Namanya ya Pak Kembuan. Nah ini aneh-aneh lagi nih. Jadi begitu Pak Ivan.
Saya juga saya sempat tahu ya, pernah statement dari Pak F. Kambuan itu Yesus itu tokoh fiktif, dan juga saya sempat juga dalam hati saya itu memang fiktif gitu. Sebab yang saya tahu dulu bukan Yesus, saya tahu ya cuma Yesua gitu kan. Iya, saya sempat wah ini cocok sama saya nih orang kayak gitu kan. Betul. Tapi Jadi kesana sebenarnya Pak F. gini, Kambuan Bang. itu ternyata agak melenceng-melenceng lagi gitu. Agak melenceng lagi dia. Tapi ada benarnya, Bang. Jadi gini, kalau kita merunut barang ini kan kejadiannya di Israel ya kan, di Yudea situ kan. Kalau kok yang bercerita orang Romawi. Nah, ini gimana ini barang ini? Seharusnya itu kan ya harus orang Israel itu sendiri. Ini malah dia Turki yang menceritakan. Kan lucu barang itu kan. Ibaratnya kejadian di Medan yang bercerita orang Jawa. Nah, macam mana bisa sinkron? Kayak gitu aja sih saya, nggak usah Tapi jauh-jauh kita. balik lagi sebenarnya saya sadar ya memang sadar Iya. memang saya runut dari awal gitu tentang ajaran Injil ya. Injil pas terbit atau terlempar atau ada di bangsa Israel mungkin ya, atau di negeri Arab sana gitu kan ya. Saya emang kan balik lagi karena kita dari Kristen dari kecil ya, kita udah kena doktrin seperti itu. Kena doktrin ya. Karena itu ternyata karena Kristen itu agama gitu kan. Tapi kalau saya selama berapa tahun ini saya sempat iseng-iseng gitu kan, memang banyak yang melenceng atau kitab kami memang bukan kami ya, saya lah khususnya ya gitu kan, memang seperti itu, memang agak berubah gitu kan. Saya nemu yang di sini kok begini, yang di sini terjemahannya memang kadang berbeda hampir 180 derajat gitu kan ya. Banyak yang disembunyikan, banyak lagi Banyak banget kalau kita gali, bongkar Bible itu ngeri bang, ajarannya ngeri. Betul. Saya sangat setuju juga tuh dengan apa F. Kambuan bilang Yesus itu fiktif. Saya sempat setuju gitu karena memang saya dulu beranggapan gitu, dan saya sempat pasang upload video di TikTok dulu ya, saya bilang Yesus fiktif itu habis saya dibantai sama orang-orang di DM banyak. Sebenarnya ada bang, sebenarnya barang itu ada, cuman dibelokkan ceritanya, jadi kejadian yang sudah lama, ibaratnya nih ada tokohnya itu Pangeran Diponegoro ya kan, nah lalu ada yang bercerita lagi kembali gitu loh. Nah makanya nanti ada dalil satu coba Bang Ben tentang di Korintus di mana itu ya, bahwa Yesus menurut Paulus Yesus itu tidak mati. Mereka mereka berselisih ya. Di mana itu? Coba. Saya mengatakan hidup, Ya coba Bang, dibuka ya, jadi kita tidak framing ya. KPR 19:25 kalau nggak salah ingat. 19:25 kalau nggak salah ya. Sebenarnya 3 ayat merujuk itu Bang, itu sudah membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati. 3 ayat saja, nanti kita urut ya. Coba dari sini dulu ya. Mereka berselisih pendapat. Kalau mau dikaji lagi, tambah muradul. Jadi ini kalau nggak salah 3 ayat aja. Mereka berselisih pendapat tentang hal-hal urusan agama dan tentang Yesus yang mereka salibkan. Tetapi Paulus dengan pasti mengatakan dia hidup. Kalau nggak salah itu dia hidup. Iya betul. Lupa nih pastinya. Kira-kira seperti itulah. Jadi itu Bang Tindi Bang. Benar. Nah ini dalil seperti ini nggak pernah dibuka di gereja. Saya yakin itu memang pada saat diselipkan itu emang bukan Isa yang kami. Kisah para Rasul 15, Kisah para Rasul 25 nomor 19, sama aja sih bunyinya. Bahkan tentang penyalipan misalnya, ketika 4 Injil, 4 Gospel mengatakan bahwasanya Yesus itu disalibnya di tiang salib, tapi Paulus dalam KPR di Galatia dia mengatakan digantungnya di atas pohon. Nah itu. Tapi itu ketahuan kalau kita pakai original text ya Bang ya. Kalau kita pakai terjemahan LAI nggak akan ketahuan. Berarti kita kayak original text, kok berbeda infonya. Coba 23:19 ya. Coba Bang, ini ya kisah 25:19. Coba dibaca Bang Rian. 25:19. Tetapi mereka hanya berselisih paham. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus ya.
yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, Ini kan? ya betul. Nah, nanti ini mundur lagi. Nanti ini mundur lagi Bang Ivan. Masuk Kalau ke di original Ibrani text-nya apa 57. tuh? Nanti mundur ke Ibrani 57, Bang. Ini memperkuat dalil ini kan. Ibrani 57. Jadi 3 dalil sebenarnya aja tuh, Bang. Ibrani 57. Apa di situ Bang Darian? Ya, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya, yaitu Yesus ya, dari maut. Jadi dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, lihat nih, ya Tuhan dikatakan saleh kan nggak mungkin, berarti kan manusia ini. Dan karena kesalehannya karena kesalehannya ia telah didengarkan. Artinya doanya ini didengarkan gitu loh, dikabulkan. Ini sesudah apa ya? Ini ceritanya sesudah penyaliban ini ceritanya gitu kan. Nah, pada saat sebelum penyaliban kita mundur lagi waktu berdoa di Taman Getsemani. Di berapa itu, Bang Wen? Lalu ia maju sedikit dan bersujud. Taman Getsemani itu. Iya. Coba Bang Darian. Nah, ini sebentar saya bukakan. Ya. Yesus bersujud. Lalu ia maju sedikit dan bersujud. Nah, itu cluenya. Udah 3 ayat itu pegang, udah. Aduh. Yes. Nah, coba baca Bang. Ini sebelum penyaliban Bang ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertanyaannya Pak Ivan, dengan akal sehat, apakah doanya dikabulkan atau tidak? Kalau dia itu utusan Allah ya dikabulkan. Dikabulkan kan gitu. Kalau Iya. dikabulkan berarti nggak disalib. Ibrani 5 ayat 7 itu tadi dikabulkan. Nah, Ibrani 5 ayat 7 sambungannya. Iya, betul. Yesus di situ kan selama hidupnya kan dia melakukan permohonan dengan doa, dengan ratapan dan tangis, dikatakan di Ibrani 5 nomor 7 tadi, ya kan? Nggak tahu saya menangisnya Yesus ini gimana, saya nggak tahu gitu. Yang jelas dia melakukan doa dengan ratapan dan tangis. Supaya apa? Supaya Tuhan itu menolongnya dari maut, kan begitu. Nah, karena kesalehannya ini Yesus, karena kesalehannya Yesus, maka doanya didengarkan, kan begitu. Didengarkan artinya dikabulkan, kan begitu. Artinya Yesus ini loloslah dari maut, kan begitu. Ya. Maka benarlah Al-Quran gitu Bang, karena menurut Yahudi Yesus itu tidak disalib tapi dirajam lalu digantung di pohon. Yang mana yang benar? Ya, saya yang benar dah. Saya juga pusing kok. Pusing Bang, makanya Al-Quran datang meluruskan Bang, meluruskan bahwa Isa alaihissalam itu tidak seperti itu, dia diangkat dan diserupakan mukanya gitu loh, tapi Al-Quran tidak menceritakan siapa lagi yang diserupakan kan. Nah, itulah kesempurnaan Allah
Kenapa tidak disebutkan siapa yang diserupakan? Itu ada alasan. Bagaimana dengan keturunannya nanti? Pasti dapat hujatan kan dari orang-orang. Maka Al-Quran tidak menyebutkan, itulah kesempurnaan dari Allah itu, Bang. Makanya cuma diceritakan bahwa diserupakan dan diangkat ke langit. Itu loh. Begitu, Bang. Simple sih sebenarnya Bible itu. Teman-teman Kristen kalau mau jujur, simple. Justru malah kalau Anda meyakini bahwa Yesus itu disalibkan, artinya Anda mengimani keinginan dari iblis. Ini keinginan dari iblis gitu. Kalau kita urut itu sebenarnya iblis lah yang menginginkan penyaliban gitu loh. Itu coba buka dari Anda. Ini loh apa namanya? John 8 Silakan. mulai ayat Paparkan dulu Bang Ben. Nah, itu terlalu banyak dalil ya kehendak kan masalah iblis kan. Nah, di situ ada kehendak siapa itu? Jadi gitu gampang. Itu kalau main di situ kita main ini aja Bang, nggak pakai dalil itu. Panjang itu nggak usah mendalil. Oke, Ya, Pak, silakan. kalau saya boleh sanggah, memang saya percaya memang disalibkan, tapi yang saya yakinin itu memang bukan nabi kita gitu, bukan Yesus. Saya pribadi gitu. Apa bang nyaring dikit Bang, suaranya nggak kedengaran. Nabinya dia Yosua, beliau kan menganggap nabi Yosua. Kalau dibilang apa disalib, memang saya yakin disalib ya, tapi itu bukan nabi kami gitu loh, bukan nabi saya gitu. Karena nabi kita itu memang saya yakini memang diangkat Jadi menurut Abang yang disalib siapa Bang kira-kira Bang? Itu saya bingung, mungkin orang lain kali. Yesus di dalam Bible Anda bisa merubah rupa Bang. Pertanyaannya apa tujuan Yesus merubah rupa? Di ayat berapa itu ya? Ada itu Bang. Tunggu. Sebelum dia ditangkap dia merubah rupa. Agak ini Bang, saya tadi ada, menurut Abang ini Kristen atau Muslim sih? Kristen. Oh Kristen, tapi bilang nabi kita, gimana nabi kita gimana? Nggak, maksudnya dia kan percaya Yesus itu nabi. Dan Abang ini sebagai Kristen percaya bahasanya sebenarnya yang disalib itu bukan Yesus, tapi dia diselamatkan. Ya pasti. Iya. Sebenarnya tinggal klik aja Pak Ivan. Kalau sudah begitu apalagi ya kan. Lalu kan Islam itu memuliakan, beliau itu sangat dimuliakan Bang. Bahkan Allah itu begitu memuliakan beliau ya. Sampai dikatakan beliau adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat untuk mengkantor tuduhan orang-orang juga Yahudi pada zaman itu kan. Jadi gini Pak, ini menarik sih memang ya, gini loh saya sempat bilang kan, saya nggak mau tahu ya, sebenarnya nggak mau tahu agama lain, misalkan Islam atau apalah, nggak mau tahu. Sebab saya juga di agama kita juga saya masih meraba-raba kan, masih bingung gitu. Saya juga nggak mungkin saya langsung misalkan pengen tahu itu apa itu Al-Quran itu seperti apa, Islam itu seperti apa, saya nggak mau tahu dulu, karena di saya juga masih pengen mempelajari dulu kebenaran itu sebenarnya Bang Ipan suaranya kecil. Iya. Jadi gitu. Tapi keren loh. Baru sekarang loh saya tahu ada teman Kristen yang mengatakan bahwa sebenarnya yang disalib bukan Yesus. Ini baru sekarang loh saya tahu. Iya. Sebenarnya bukan yang disalib bukan Yesus, bukan sebenarnya. Dulu kan gini loh, kalau based on saya dari kecil ya. Saya dari kecil itu kan saya cuma diajarkan di gereja itu kan cuman apa ya, Bapak di surga lah gitu ya, dan Yesus itu hanyalah utusan lah gitu kan. Dan juga dulu juga saya bukan Yesus, namanya kan Yesua kan. Yesua. Itu sekitar tahun 90-an lah ya, itu saya masih remaja ya gitu kan. Dan saya nggak pribadi, saya emang orangnya konsen sebenarnya orangnya. Saya nggak mau berlanjut, misalkan saya pengen tahu Al-Quran seperti apa atau apa, saya nggak mau, karena di ajaran saya juga masih bingung gitu kan. Saya mau mendalami dulu nih seperti apa nih gitu kan. Dan toh ternyata memang pada saat saya pengen tahu itu banyak juga yang keanehan terjadi. Misalnya gitu loh, di saat saya senang dengan kemarin saya sempat masuk ke inspirasi Islam itu, dan mereka menjawab pertanyaan saya gitu kan melalui kitab saya sendiri, sedangkan saya nggak pernah mendapatkan jawaban dari saudara seiman saya gitu loh. Malah saya harus, malah mereka udah lo imanin aja, udah lo ini gitu kan.
sampai saya jadi mesti gitu loh, anehnya tuh kenapa sih lo pada saat gue pengen tahu agama gue sendiri, lo yang menurut gue lo itu lebih tahu dari gue, kenapa lo nggak jawab sih, malah diputer-puter gitu kan ya, nggak by data atau apalah. Pada saat mereka ngomong begitu, saya cari di ayat-ayat Alkitab, ternyata nggak ada gitu kan. Nggak ada. Menariknya itu sebenarnya gitu loh. Kenapa saya harus bertanya sama orang Muslim yang bukan agama saya? Gitu, saya Gini aja bang, saya kasih referensi kebohongan yang nyata Bible bang ya. Saya kasih satu ayat abang. Ada pulpen bang di situ? Ada. Saya ambil pulpen dulu ya. Diambil dulu bang. Sebentar. Ini kebohongan nyata Bible bang ya. Lukas, catat bang, Lukas 24 ayat dari tempat misalnya dapat sinyalnya jelek di situ. Oke, bisa dibuka aja Bang Darian, nanti di screenshot. Lukas 24 44 sampai 46. Ada. Ini fatal, ayat ini fatal Bang. Ini yang selalu dibawa oleh pendeta-pendeta. Fatal ayat ini. Lukas 24 nomor punggung 44 sampai 4446. Itu tentang Mesias harus menderita dan mati, bangkit hari ketiga itu kan, kalau nggak salah ingat. Betul. Nanti di screenshot bang, tanya pendeta di mana tertulis ini barang. Oh banyak bang Balopo yang kayak gitu. Coba dibaca bang. Inilah perkataanku yang telah kukatakan. Ini perkataan Yesus ya. Ini perkataan Yesus ya bang ya. Ini bisa di screenshot ini bang ya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi ya. Ingat, poinnya harus digenapi. Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Torah ya, Musa ya, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ini harus ada tertulis bang ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ini perkataan Yesus ya. Ini nih, lihat bang di sini poinnya ya. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah ini bang, abang cari di kitab para nabi, Torah, Mazmur segala macam. Kalau ada ini abang boleh datang lagi ke sini. Saya murtad kalau ketemu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah datang dia, gantian kita. Ya. Ayat ngibul itu ayat ngibul. Nah ini bang, inilah kebohongan nyata Bible itu bang. Entah Lukas yang berbohong atau Yesus gitu loh. Ya, jadi izin ya, masuk dikit ya. Jadi kalau dalam konsep Mesias dalam Judaism itu tidak ada pernah dikatakan bahwa Mesias itu akan menderita, apalagi mati dan bangkit hari ketiga, nggak ada. Bahkan di Yesaya 42 nomor 4, Mesias itu tidak akan patah dan tidak akan terkulai. Artinya patah aja enggak, apalagi menderita, karena konsep Mesias dalam perjanjian lama itu adalah orang hebat yang akan membebaskan Bani Israel dari semua musuh-musuhnya, semua lawan-lawannya. Jadi nggak mungkin Mesias itu menderita apalagi mati bangkit hari ketiga, nggak ada dalam konsep di perjanjian lama itu. Makanya di Yesaya 42 nomor 4 dikatakan Mesias itu tidak akan pernah patah dan lunglai. Nah itu, jadi sudah berbeda 180 derajat dengan klaimnya Lukas itu. Ya, Abang Dah, saya izin duluan ya, ke istirahat ya sebentar ya. Boleh Bang Darian, thank you ya, Bang Darian ya. Buat abangku semua ya, Bang Ben di fallback ya, di fallback. Oke, siap. Izin juga teman-teman ya yang ada di bawah, minta izin di follow ya semua akun yang di atas biar makin nambah lah followers ya. Izin teman-teman ya. Ini ya, semua akun ya, teman-teman yang masih melek di bawah, yang masih melek di bawah ya.